Ya, silakan tadi mengenai kata Islam atau Islam sama Kristen ya tadi itu. Mungkin itu Guru ya, tema yang mau diangkat oleh Pak Premi. Mau Oke, pakai baik, timer? mungkin ya pakai timer aja deh biar Pak Prof bisa bantu timer? Aku nggak bisa open cam. Ya udah open donasi aja kalau gitu. Aku yang ini aja lah, yang apa ya, moderator. Kalau perlu moderator, Bang Alif yang timer, kan Bang Alif bisa mungkin. Sebentar. Kayaknya Sudah disepakati. Kalau Bang Juma saya... sama Pak Preming ini kan kayaknya kondusif lah ya, ibaratnya bisa berjalan secara ini. Yang penting timernya kelihatan. Aku paling bagian ngikutin timer. Fokus H2H ya. H2H ya, Pak Preming H2H ya, nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. Oke, baik, sebentar ya. Kalau saya harus timer, aduh saya harus siapin dulu perangkatnya ini, bentar. Ya, sambil saya siap-siap silakan bernarasi dulu. Apapun Oke, itu. mau Bang Zuma duluan atau Pak Preming duluan ini? Biar Pak Preming, beliau yang bawa tema tadi. Oh iya. Oke. Silakan Pak Preming. Pendahuluan dulu ya. Shalom, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua, khususnya teman yang ada di room ini, terlebih khusus teman dialog saya atau debat saya, Bang Juma, untuk membahas tema yang sangat sederhana tetapi bermakna untuk dikaji, yaitu bagaimana asal-usul kata Islam dalam kajiannya secara etimologi, baik itu dengan historikalnya sampai nanti kepada pengertiannya dan sekarang Islam itu. Dan saya juga pun nanti akan membahas dari sisi pengertian kata Kristen yang secara etimologi, historikalnya dan berkembang sampai sekarang ini. Biar kiranya melalui dialog ini baik. Maaf, kita bisa menemukan hal yang saya potong dulu sebentar, maaf. Ini saya menaikkan satu Bang Iman ya. Dia bisa timer kah? Kalau nggak salah bisa timer ya. Oke, bisa Pak. Oke, baik. Ya, silakan di set dulu ya. Ya, silakan Pak Preming bernarasi dulu. Kurang lebih nanti 5 menit ya. Biar untuk tidak kita saling tukar pikiran, bagaimana kita nanti akan berdialog, mengkritisi, mengkomentari, dan untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru tentang keagamaan baik dari pihak Islam maupun dari pihak Kristen. Ini mungkin yang ingin saya sampaikan sebagai pendahuluan. Mudah-mudahan kita bisa dapat sebuah pemikiran-pemikiran baru melalui dialog ini. Sekian Bang Ali, kembali kepada Bang Juma. Ya, apa dulu Bang Gurunda, sampaikan narasi awal. Iya, baik. Jadi tema kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan Islam dan juga Kristen. Jadi tadi Pak Preming telah membagi beberapa pokok daripada bahasan. Saya mendasari bahasan saya tentang Islam itu di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajru inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Di sini jelas dikatakan bahwa barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Di sini ada kata aslama. Aslama di sini adalah menyerahkan diri atau berserah diri atau tunduk kepada perintah Tuhan. Tunduk kepada kehendak Tuhan. Mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan,
menjauhi segala aspek yang dilarang oleh Tuhan. Itulah Islam. Lalu kemudian di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Ali Imran ayat 83, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, afagaira dinillah yab'una walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Maka mengapa mereka mencari jalan yang lain selain daripada jalan Allah? Padahal apa yang di langit, apa yang ada di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Jadi lagi-lagi Al-Quran itu membawa narasi yang sangat jelas tentang Islam. Aslama, berserah diri hanya kepada Allah. Jadi ketaatan seorang hamba terhadap aturan mainnya Tuhan itu disebut Muslim. Aturan Tuhannya disebut Islam atau aslama. Nah, ini yang ingin saya paparkan sebagai pembuka, bahwasanya agama Islam itu sudah dianut dari semua nabi. Rangkaian pengajaran tauhid, konsep ketuhanan, ketundukan terhadap perintah-perintah Tuhan, itulah Islam. Dan orang yang melakukan itu disebut Muslim. Maka saya katakan bahwasanya seluruh nabi mengajarkan agama itu, yaitu dinul Islam. Demikian sementara. Sebelum ke Pak Framing, silakan Bang Imam ditampilkan timernya. Kita masuk ke timer 5 menit per 5 menit. Per 5 menit ya kita durasinya. Cukup atau kelamaan atau Boleh. Boleh, oke. 5 menit Pak D Imam. Pak D, maksudnya Ade Imam. Itu Mintri. Oke, itu 5 menit dari Mintri. Guru Zuma berarti ya. Dari Pak Framing, sama-sama tadi sudah bernarasi di awal. Silakan sekarang 5 per 5 menit. Oke, ini timer maju, Bang. Mau maju, mau mundur, yang penting semuanya 5 menit. Oke, 5 menit ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Berarti silahkan dari Pak Framing duluan ini ya. Iya, Pak Framing. Oke. Ya, tadi sama-sama sudah opening ya, bernarasi untuk mengisi waktu mempersiapkan timer. Oke, bismillah. Waktu sudah siap? Oke. Oke, waktu sudah siap. Silakan Pak Framing 5 menit ke depan. Silahkan. Iya, terima kasih. Kata Kristen pertama kali muncul pada kisah di dalam kitab Kisah Para Rasul, yaitu kitab Kisah Para Rasul 11 ayat 26 yang berawal di sebuah wilayah namanya Antioquia. Nah, kitab Kisah Para Rasul adalah kitab kisah-kisah di mana 12 murid Yesus awal-awal pertama kali mereka jadi tren atau merek rasul itu disematkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Karena jauh sebelum Islam ada 500 tahun rasul ini sudah disematkan, jadi diberikan kepada 12 muridnya. Oleh karena itu maka disebutlah kitab Kisah Para Rasul, karena itu adalah kisah-kisah murid-murid Tuhan Yesus dalam amanat agung memberitakan Injil Evangelion itu kepada seluruh dunia yang saat itu sampai kepada Antioquia. Nah, tentu kata Kristen adalah sebuah bahasa ejaan yang sudah kita serap di dalam bahasa yang kita mengerti, khususnya bahasa Indonesia. Namun secara original teksnya, kata Kristen itu terambil dalam bahasa Yunani yang ditulis di dalam leksikalnya adalah Kristianos. Ya, Kristianos ini adalah yang berasal dari kata, di follow up dari kata Christian atau
sama dengan Kristen itu diartikan follower of Christ. Nah, jadi kata Kristen yang terdapat secara harafiah yang ada dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-26 tersebut, itu secara original teksnya adalah Kristianos. Diterjemahkan kepada bahasa Inggris follower of Christ. Apa artinya Christ? Yaitu Yesus itu sendiri. Christ artinya Kristus yang diurapi, yaitu Yesus itu sendiri. Jadi kalau disebut follower of Christ, artinya kami adalah Kristen yang mengikuti yang diurapi, yaitu yang bernama Yesus. Tentu kata Kristen ini terus berkembang dan punya kekuatan sendiri di dalam menjalankan amanat agung daripada Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26 ini, mereka membangun komunitas, mereka ada tinggal pada suatu tempat, mereka bersama-sama, dan mereka inilah disebut adalah jemaat, yaitu kalau sekarang kita tahu church, atau kalau disebut eklesia, di mana di sana mereka selama 1 tahun mengajar banyak orang, khususnya di Antioquia, murid-murid untuk pertama kali akhirnya mereka disebut jadi komunitas Kristen. Artinya mereka adalah orang-orang yang diajar menjadi pengikut Yesus. Jadi Kristen itu bermula dari sebuah kata follower of Christ. Dari kata Kristianos adalah pengikut Yesus. Jadi kalau Kristen itu sebenarnya pengikut Yesus. Namun pengikut Yesus ini terus dipolwat, diajari, dibimbing, diarahkan mereka sehingga dengan jumlah yang terus bertambah mereka menjadi komunitas. Itulah yang disebut pertama kali Kristen. Jadi bicara tentang Kristen adalah orang-orang yang mau dimuridkan, orang-orang yang mau diajari, di mana mereka menjadi pengikut Yesus. Nah, kalau kita berbicara sudah membahas secara etimologi kata 5, pengikut Yesus. 4, 3, 2, 1. Oke. Iya, terima kasih banyak. Oke, silakan. Ya, baik. Jadi begini ya, 5 menit sudah dihabiskan. Selanjutnya bagian Bang Juma. Jadi di dalam selama 5 menit masing-masing ini silakan bernarasi, menyanggah atau melemparkan pertanyaan ya, sehingga nanti ditanggapi juga berikutnya juga sama ya. Begitu kurang lebihnya. Bang Ali, mungkin begini Bang Ali. Ya. Bang Ali mungkin begini. Untuk 2 kali pertemuan, 2-3 kali pertemuan ini biarkan dulu kami mengeksplor secara etimologi dan historikal. Iya betul, makanya Jadi saya bilang kita mempersilahkan ketika ada pertanyaan gitu aja, ya. Oh ya, Ya, silakan. gitu aja. Ya, silakan Gurunda. Baik. 3, 2, 1. Ya, jadi kalau kita mendengarkan tadi apa yang dipaparkan oleh saudara kita, Kristen itu pengikut Yesus. Itu harus dari Allah untuk menamai sebuah ajaran atau jalan. Al-Quranul Karim menerangkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yaday minal kitabi wa muhaimina alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Jadi ayat Al-Quran itu menerangkan seperti ini. Dan kami mewahyukan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diwahyukan sebelumnya dan kemudian menjaga. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu,
Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Jadi berbicara mengenai Islam, kaidahnya sudah sangat jelas. Di awal saya sudah menyampaikan tadi. Islam itu berasal dari kata Islamun wajhi, yang berarti menundukkan wajah, sebagaimana yang saya terangkan di dalam surah Al-Baqarah tadi. Lalu kemudian Islam itu bisa dimaknai dengan istislam, yang berarti berserah diri, seperti yang saya ucapkan di dalam surah Ali Imran ayat 83. Lalu kemudian Islam itu as-salamah, bisa diartikan suci, bersih, sebagaimana yang ada di dalam Al-Quranul Karim, waja'alni min warathati jannatin na'im. Jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi di Islam, makna Islam ini suci bersih, itu artinya orang yang akan kembali kepada tempat yang suci dan bersih, diawali dengan diri sendiri. Itulah yang dikatakan as-salamah. Lalu kemudian ketika berbicara mengenai Islam, Islam juga dimaknai dengan selamat atau sejahtera. Dalam Al-Quranul Karim, surah, kita lihat di dalam surah Al-An'am. Di situ diterangkan begini. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqus salam. Salamu alaika. Salamu alaikum. Kataba rabbukum ala nafsi rahmah. Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah salamun alaikum. Selamat sejahtera untuk kamu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertaubat setelah itu dan memperbaiki diri, maka dia maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi makna dari Islam itu sendiri itu sangat banyak. Selamat sejahtera kemudian. Lalu kemudian ucapan-ucapan di dalam surga itu juga ucapan yang sama. Assalamu alaikum. Nah, jadi makna Islam itu sangat luas. Sama seperti di dalam surah Al-Anfal ayat 61, as-silmu atau as-salmu yang berarti perdamaian. Nah, jadi asal-usul kata Islam itu termaktub di dalam Al-Quranul Karim, sehingga umat Islam itu membedakan antara Islam dan Kristen itu sangat jelas. Kalau Islam itu adalah ketundukan, damai sejahtera, lalu kemudian suci, bersih, keselamatan. Tetapi Kristen itu pengikut Yesus. Nah, itu bedanya. Salamun qawlan min rabbir rahim. Ya, salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Jadi umat Islam itu selalu diberi ucapan selamat dari Allah, karena itu sudah diyakinkan di dalam Al-Quranul Karim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wahai umat Islam, itu adalah ucapan selamat untukmu dari pencipta langit dan bumi yang Maha Penyayang. Nah, kalau pengikut Yesus, wah, nanti kita uji apakah betul seperti 5, itu adanya. 4, Ya, silakan. 3, 2, 1. Ya, terima kasih Gurunda. Oh Ya. ya, just for information, yang nggak bicara silakan di mute ya, biar tahu penonton siapa yang bicara. Ya, Ustadz Alif langsung ke Pak Framing, Ustadz Alif. Ya betul, langsung ke Pak. Tetap karena tadi noise Pak Framing. Silakan Pak Framing, waktu Anda 5 menit mulai berjalan. Oke, 2, terima kasih. 1. Nah, jika secara prinsip, secara hakikatnya Kristen adalah Kristianos, yang diartikan sebagai follower of Christ, maka inilah sebenarnya sebuah kepastian bahwa kita sebagai orang Kristen jelas siapa yang kita ikuti, siapa yang menjadi tujuan kita, siapa pokok utama
daripada goalnya kita, yaitu Yesus dan Kristus Tuhan kita. Nah tentu kata follower of Christ ini jadi sebuah acuan yang karena Yesus sendiri selalu di dalam hari-harinya, di dalam dia mengajarkannya, dia selalu mengajarkan kata-kata follower me, ikutlah aku. Salah satu contoh dalil yang ditulis dalam Matius pasal 14 ayat 19 dikatakan di sana, dia berkata kepada muridnya yang bernama Matius saat itu, Simon Petrus saat itu dengan Andreas dipanggil. Yesus berkata kepada mereka, mari, come here, ikut aku, follow aku, dan kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia. Artinya ada sebuah pengesahan dari Yesus kepada murid-murid atau kepada orang-orang, kepada khalayak ramai, kepada umat manusia agar mereka datang kepada Yesus. Dan ketika Yesus memanggil mereka, mereka orang itu datang kepada Yesus. Yesus punya tujuan. Yesus punya visi misi agar mereka dibentuk, dididik, dibawa, dan kelak mereka menjadi rasul-rasulnya Yesus untuk memberitakan apa yang telah diajarkan oleh Yesus. Dan hal ini selalu terus berulang-ulang diajarkan. Matius pasal 8 ayat 2. Cek. Ya, ini pada kemana ini? Kok tiba-tiba mental ini? Habis saya tinggalkan ambil minum. Maaf. Loh. Kok tiba-tiba menghilang ini? Sebentar, kaget saya. Mana Pak Preming? Tolong nongol lagi Pak Preming. Aduh, saya juga nggak tahu nih tiba-tiba menghilang. Aduh, maaf semuanya. Jaringanku sejauh ini normal ya. Sebentar. Oke. Kenapa Pak? Aduh, nggak tahu aku tiba-tiba mental ini. Saya kaget langsung hilang semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, maaf. Tadi berapa menit Bang ini? Iman. Bisa dilanjut ya? Maaf ya. Oh, masih ada timernya. Kalau bisa naikkan ototnya 2. Iya, makanya Si John ini di bawah tuh John. saya siapkan satu ini. Nggak saya naikkan dulu. John Peter nggak usah lah. Nggak ada ilmunya. Capek tadi. Silakan pihak Kristen kalau ada yang mau naik kasih ini ya, info ya. Dari pihak Kristen karena di sini menaikkan juga Ustadz Sugi biar lebih hidup juga. Karena tadi Uniriba kebetulan kayaknya tidak standby, tidak ikutan. Oh, siap sebentar, to be continue ya kalau sebentar. Oke. Saya naikkan. Sebentar, jangan bernarasi dulu. Kita persiapkan lagi dulu sebentar ya. Saya siapkan sesuatu. Aduh. Timer udah siap. Mungkin yang sesi ini Pak Preming yang menyelesaikan ya. Iya. Oke, silakan. silakan dilanjut Pak Premi, waktunya 5 menit.
Iya. Jadi hal yang disebut dengan Kristianos yang diterjemahkan follower of Christ, dan seringkali dalam pengalaman-pengalaman perjalanan Yesus sendiri selama pelayanan 3,5 tahun selalu dia katakan, ikutlah aku. Salah satu contohnya dari saya sudah kasih tahu di dalam Matius pasal 19. Bahkan Matius pasal 9 ayat 9. Matius pasal 19 ayat 21. Selalu dia berkata, ikutlah aku, ikutlah aku. Dari kata-kata inilah menjadi sebuah pegangan para murid-murid untuk selalu mengajarkan kepada banyak orang supaya mereka datang mengikut Yesus. Lalu pertanyaan, hal pokok apakah yang harus kita pahami ketika Yesus berkata, ikutlah aku? Sebenarnya secara implisit bukanlah bersifat kepada ritual dan keagamaan. 5, Karena 4, 3, 2, 1. Ya, Ya, lanjut. waktu habis Pak Preming. Terima kasih. Ini langsung ke Guru Dazuma, Ustadz Alif. Ya, sebentar kita sapa dulu Pak to be continue. Selamat malam. Mungkin dari pihak Kristen ya menemani Pak Preming. Lanjut. Cek sound. Ya, oke. Nanti silakan ya mempersilahkan ketika ingin berbagi waktu, karena ini waktu diskusi sudah berjalan begitu juga nanti Ustadz Sugi ya, bagaimana nanti koordinasinya saya tidak akan ikut campur mengenai hal itu. Ya, tafadhol Gurunda. Instruksi mungkin digenapkan jadi 6 deh. Oh 6 iya. menit. 6 menit 2 orang gitu. Siap 86,3. Siap. Oke, berarti 6 menit 2 orang ya Gurunda. Ya. Iya Dinda. Berarti ini Gurunda Zuma sama Pak Desugi 6 menit. Siap. Ya, betul. Oke. Nanti juga Pak Preming sama Pak to be continue. Ahi duluan, Ahi. Fadal. Saya belum jelas ininya. Konteksnya apa? Temanya apa? Akhir aja dulu biar saya simak. Biar tahu kemana arahnya. Islam Kristen. Ya, silakan akhir dulu lah. Oke, baik. Oke. 2, 1. Iya. Jadi tadi pola daripada Islam itu saya sudah jelaskan. Al-Quran menyebut nama Islam. Allah menyebut nama Islam. Rasulullah Muhammad SAW menyebut nama Islam. Dan semua aspek pengajaran nabi-nabi juga adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falayyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari jalan selain Islam, dia tidak akan diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan, inna dina indallahil Islam. Wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Ya. Ini sangat jelas ini. Ketika Al-Quran mengatakan illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bainahum. Astaghfirullahaladzim. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam, tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi kami di Islam itu ketika berbicara mengenai agama, dinul, jalan, maka itu tidak terlepas daripada aturan main, konsep, perintah, ketetapan, kemudian hukum-hukum, aturan yang kemudian diasaskan perintah itu adalah sebagai bentuk keinginan kemudian yang diterapkan oleh pencipta langit dan bumi untuk ditaatin. Makanya konsepnya atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah. Nah, ketika saudara membawa narasi tentang Kristen, Anda tadi mengatakan bahwa Kristen itu adalah pengikut Yesus. Tapi sangat disayangkan. Kenapa? Karena tidak terbukti kalau Kristen itu sebagai pengikut Yesus. Tapi kalau kami Islam, pengikut baginda Rasul Muhammad SAW, itu sudah sangat jelas. Perintahnya di Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbuna wallahu ghafurur rahim. Nah, kalau kita melihat secara histori,
Ya, deteksi daripada konsep yang diterapkan oleh teman-teman Kristen dari konsep ketuhanan, konsep ajaran, konsep kenabian, kerasulan, kitab suci dan seterusnya, maka yang kita tahu Kristen ini bukan pengikut Yesus, tapi Kristen ini adalah pengikut Paulus. Andai saja Kristen itu pengikut Yesus, maka Kristen itu Islam. Andai saja, maka Kristen itu Islam dan mereka adalah orang-orang Muslim. Demikian sementara. Oke, saya lanjutkan. Ya, setuju sekali ya yang dikatakan guru saya Akhi Juma bahwa memang Kristen ini hanya mengaku sebagai pengikut Yesus. Karena praktek yang dia lakukan itu jauh sekali dengan apa yang diajarkan Yesus. Contoh mengenai konsep keselamatan saja. Yesus mengajarkan bahwa untuk bisa mencapai ke surga, Yesus mengajarkan percaya hanya ada satu Tuhan dan Yesus adalah utusan. Nah, sementara orang Kristen mengklaim bahwa jalan masuk surga itu percaya Yesus sebagai Tuhan dan itu tidak diajarkan oleh Yesus. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang engkau utus. Jadi jelas ayatnya, nggak usah dipelintir-pelintir, nggak usah ditafsir-tafsir. Itu sangat jelas bahwa jalan masuk surga itu hanya percaya kepada satu Tuhan, yaitu Tuhannya Yesus dan Yesus adalah utusannya. Kemudian kalau kita lihat di dalam Lukas 18 ayat 18 sampai 20 misalnya, Yesus justru mengajarkan supaya masuk surga itu kamu berbuat baik, melakukan segala perintah Tuhan itu perbuatan baik, ya dan benar. Nah, sementara menurut Kristen, perbuatan baik tidak membawa kamu ke surga. Ya, ini yang sering saya yang sering saya dengarkan dari para khotbah pendeta dan sebagainya. Amal baikmu tidak membawamu ke surga, tetapi karena kasih Tuhanlah kamu mendapatkan surga. Padahal tidak demikian. Justru Yesus supaya kita bisa masuk surga mendapatkan kasih Tuhan, bukan percaya Yesus disalib untuk menebus dosa kita, tetapi justru Yesus mengajarkan ya berbuat baik, yaitu dengan cara melakukan perintah-perintah Tuhan. Ya, sebagaimana tertulis dalam Lukas 18 ayat 18 itu tadi, ada orang kaya bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya mendapatkan hidup yang kekal?" Dijawab Yesus, "Mengapa kamu berkata aku baik? Yang baik itu hanya Allah saja. Jika kamu ingin mendapatkan kehidupan yang kekal, maksud perintah Tuhan, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu." Dijawab oleh orang kaya itu, "Hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku." Kalau begitu kurang satu lagi, kata Yesus. Apa? Percaya Yesus disalib? Oh, ternyata tidak. Jual hartamu. Jual hartamu. Kasihkan si miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Dan setelah itu, ikutlah aku. Ikut Yesus bukan berarti menyembah dia, tapi melakukan apa yang dilakukan Yesus. Itu baru ikut Yesus. Tapi kalau menyembah Yesus, Yesus tidak pernah mengajarkan demikian. Ya, Yesus tidak pernah mengajarkan supaya menyembah dirinya. Oh, sama sekali tidak ketemu di dalam Bible ayat yang demikian. 4, ya, terima 3, kasih. Saya kira 2, sudah cukup 1. waktunya. Oke, Iya. baik. Sebelum ditanggapi Pak Framing, ya saya nanya ini dari pihak Kristen tadi terpental sepertinya atau saya tidak tahu, belum naik lagi. Mohon typing pihak Kristen yang perlu saya asip atau saya terima untuk dinaikkan ya, biar menemani Pak Framing. Ya, Boleh kalau tidak typing ada, dulu. Akhi Juma aja sama Pak Framing, nggak apa-apa. Ya, Nanti ini kalau ada, beberapa- saya nyambung gitu aja. Siap. Ini ada beberapa yang request tapi saya nggak tahu. Mohon typing dulu ya. Oke, lanjut aja. Berarti sementara belum ada. Silakan 3, 2, Pak Framing. 1. Pak Framing, silakan. Ayo Pak dosen. Ketika kami sudah menjelaskan secara etimologi kata mengikut Yesus, follower for Christ, dan Yesus selalu mengajarkan ikutlah aku dari berbagai hal, khususnya ketemu dengan 12 muridnya menjadi pengikut Yesus. Maka di dalam setiap ajarannya, Yesus selalu mengajarkan hal yang pokok dalam bagaimana mengikuti dia. Salah satu hal yang pokok adalah di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Di sana Yesus mau mengajarkan bukan bersifat ritual, bukan juga bersifat seremonial, tetapi ada sebuah perubahan karakter.
yang mana dikatakan di dalam Matius pasal 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu pun akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang kepadamu itu enak dan bebanku pun ringan. Artinya di sini Yesus mengajak mereka adalah bukan seremonial, bukan sujud, bukan menyembah, bukan sebuah hal-hal ritual atau seremonial, tetapi bagaimana perubahan dari sebuah karakter untuk mereka yang letih lesu, berbeban berat, menerima kelegaan daripada Yesus. Sebab ketika mereka mengikut Yesus, ada di sana sebuah relationship, hubungan yang baik untuk bagaimana mereka menjadi orang yang rendah hati, jiwa tenang, dan mereka akan menjadi tim-tim yang siap dipakai dalam memberitakan Injil. Nah, itu hal yang pokok. Namun, klimaks dari perjalanan ini nanti, itu Yesus memastikan sebuah jaminan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama. Dikatakan di sana gambaran rumah Bapa. Jangan gelisah hatimu. Artinya masih tetap bersifat bagaimana supaya hati jangan dalam keadaan takut. Lalu dikatakan percayalah kepada Allah. Memang dikatakan selalu percaya kepada Allah. Tapi Allah di sini bukan A-L-L-A-H. Adalah A-L-L-A-H. Bukan Allah. Allah yang berasal dari bahasa Arab, tetapi adalah Theos. Di mana percayalah juga kepadaku. Dikatakan diajak supaya juga percaya kepadaku. Semua orang harus percaya kepada Yesus. Untuk apa? Karena suatu kelak di sana ada jaminan hidup kekal. Dan di dalam ayat 3 dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempatku di mana aku berada, kamu pun berada. Sampai di sini Yesus sampai kepada klimaksnya, tidak selalu mengajarkan seremonial dalam sujud beribadah, apalagi tata-tata hal yang lainnya. Namun Yesus selalu mengklaim bagaimana keyakinan iman mereka sebagai follower Yesus untuk dipastikan. Itulah makanya di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 16 dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Artinya sampai di sini ada sebuah titik yang menjadi keputusan manusia. Kalau kamu percaya, kamu diselamatkan. Tetapi syaratnya harus dibaptis. Sebab kamu tidak percaya, maka kamu akan dibinasa. Artinya, baptisan inilah sebagai meterai yang memperkuat kepastian seseorang mereka menjadi follower Yesus. Follower Yesus bukan sekedar di bumi, tetapi goalnya nanti adalah di surga. Dan inilah yang harus kami taati. Sehingga di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 dikatakan di sana, ketika kamu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dikatakan di sana, maka hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan akan diberikan kepadamu. Dan di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 dan 10, itulah klimaksnya. Sampai kepada jika kamu menyebut Yesus Tuhan yang telah bangkit, naik ke surga dan menyediakan tempat kepadamu, maka kamu sudah diselamatkan. Namun tentu ini adalah sebuah proses yang akan terus di-follow atau diikuti oleh iman Kristen, sehingga di dalamnya mereka tetap taat kepada Yesus yang harus diakui jadi Tuhan, diimani menjadi juru selamat yang membawa mereka kepada hidup yang kekal. Inilah sebenarnya nilai-nilai yang diajarkan oleh Yesus sebagai hakikat dari kekristenan itu, di mana mereka harus
diselamatkan. Jika saudara-saudara belum yakin keselamatan, belum pasti surga, belum ada pola yang menuntun saudara, marilah datang kepada Yesus, sebab Yesuslah pola itu. Karena di dalam Lukas pasal yang terakhir dikatakan, setelah Yesus naik ke surga, lalu mereka menyembahnya. Mereka sujud menyembahnya. Di sanalah murid-muridnya pertama kali menyembah Yesus saat naik ke surga. Terima kasih. Terima kasih Pak Framing. Ya, berarti langsung ke Gurunda langsung Zuma. aja. Siap, Silakan langsung pada Gurunda Zuma. Zuma, 6 menit dinikmati tanpa dipotong. 3, 2, 1. Iya, baik, terima kasih. Jadi kalau berbicara mengenai keselamatan, konsep, dan segala hal yang diterangkan oleh saudara kita Pak Framing, adalah satu kemustahilan ada orang selamat tanpa melakukan perintah Tuhan, malah membatalkan perintah Tuhan dengan mengambil manusia lain sebagai tameng. Kalau di Islam itu sangat jelas. Keselamatan itu diraih ketika manusia itu mentaati yang empunya keselamatan. Makanya setiap nabi itu ketika ia datang mengajarkan kaumnya untuk taat kepada perintah Tuhannya. Salamun alaikum itu bisa diterima oleh umat Islam ketika umat Islam itu melaksanakan apa yang kemudian menjadi acuan di dalam kehidupannya berasaskan perintah Tuhannya. Itu Islam itu. Islam dikatakan wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul alim. Jika mereka condong kepada perdamaian Islam, ya. Jadi perdamaian itu Islam, damai. Maka terimalah dan bertakwalah kepada Allah. Nah, jadi kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, dan seterusnya itu hanya bisa diperoleh ketika orang itu kemudian melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Kalau ada yang melanggar perintah Tuhan, lantas kemudian bermimpi mendapatkan keselamatan, itu keselamatan semu. Contoh misalnya, kita ngambil di dalam kitabnya orang Yahudi, ya. Di dalam Yosua 1 nomor 7. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan kau menyimpang ke kiri dan ke kanan. Itu perintahnya. Perintah Tuhan, ya. Jangan kau menyimpang ke kiri dan ke kanan, supaya kamu beruntung. Ini yang diperintahkan kemudian. Jangan kau menyimpang, supaya kau beruntung dimanapun engkau pergi. Jadi ketaatan terhadap perintah Tuhan itulah shalom, itulah Islam. Kedamaian itu sudah sangat jelas terukir di dalam pemahaman umat Islam bahwasanya keselamatan hanya bisa diraih dengan ketaatan kepada Allah. Kitabnya orang Yahudi jelas mengatakan, lu hisabta lewis motai waihi. Apa intinya? Salomeka. Ya, kedamaian untuk Anda. Apabila ada apa? Apabila Anda melaksanakan ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan. Itu poinnya. Yesaya 48 nomor 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Maksudnya, sekiranya engkau memperhatikan hukum Taurat atau hukum-hukum yang kuberikan kepada Musa, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Sedangkan Tuhan mengatakan tidak ada damai sejahtera bagi orang yang fasik. Siapa orang fasik ini? Orang yang mengganti perintah Tuhan menjadi perintah manusia. Yesaya 48 nomor 22. Nah, makanya saya katakan adalah sangat riskan sekali kalau teman Kristen mengatakan Kristen itu artinya pengikut Yesus. Karena Yesus mengatakan
Ya, aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Sunat, dombaku ikut sunat. Ketika aku puasa, dombaku ikut puasa. Ketika aku sholat, sujud, menyembah kepada Tuhanku pencipta langit dan bumi, maka dombaku wajib hukumnya ikut seperti itu. Ketika aku sabat, domba yang hilang dari Bani Israel, maka dombaku harus mengaminkan itu. Tapi kalau ada bukan dombaku yang tidak ikut kepada perintahku, tidak ikut kepada pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, lalu dia mengaku sebagai pengikutku, waspadalah kepada mereka. Ini yang perlu dipahami. Tapi kalau Islam itu sangat jelas. Islam itu dalilnya sangat kuat di dalam ajaran agama Islam itu sendiri. Bahkan apa yang diterangkan dalam kitabnya orang Yahudi, Islam itu tidak bisa diragukan. Wasammarta et mismeret hasem eloheka laleket hidrakau lismor. Perintahnya harus dijaga. Hukum tahu undang-undangnya harus dijaga. Mismo tahu perintah-perintahnya harus dijaga. Umispa tahu keputusan-keputusannya harus dijaga. Semua yang kemudian tertulis di dalam kitab-kitab terdahulu harus diiyakan dan diaminkan, harus dijaga. Sementara agama Kristen, apa yang dilakukan, yang diasalkan dari apa yang diajarkan Tuhan kepada para nabinya, tidak ada sama sekali. Demikian sementara. Masya Allah. Terima Oke, kasih baik, kepada terima Guru kasih. Dazuma. Ya, saya minta tolong juga kepada pihak Kristen yang mau naik, tolong typing dulu namanya siapa, biar nanti saya respon ya. Dan untuk menemani Pak Framing itu pun untuk diskusi, bukan untuk nongkrong. Ya, biar nanti bisa ada 2 lawan 2. Ya, silakan lanjutkan Pak Framing. 3, 2, 1. Oke, jadi inilah yang harus saya sampaikan. Kalau pola yang kami ikuti itu jelas, bagaimana Yesus sebagai follower of Christ kami, maka kami harus mengikuti dia. Jelas siapa yang kami ikuti. Tapi dari tadi, Bang Juma, ketika dia mengkaji analisa teks dari Al-Quran, termasuk dari Al-Baqarah, dan beberapa ayat tadi dikaji, ini Islam masih dalam tataran bahasa umum yang belum jelas sebenarnya Islam ini apa. Karena kenapa? Dia sebut kata Islam itu dari dasar kata yang disebut tadi adalah bagaimana assalam, ya, berserah, tunduk, ya, bahkan berserah kepada siapa nggak jelas. Karena apa? Tidak terlihat pola ini kepada siapa. Apakah kepada Allah? Apa kepada Nabi? Yang terlihatkah atau kepada yang tidak terlihat? Artinya kalau kata Islam ini masih abu-abu, belum jelas siapa yang diikuti. Nah, belum lagi kalau dia katakan tadi menundukkan wajah. Kalau berbicara tentang menundukkan wajah, mungkin saya kalau duduk-duduk nangkring di gang-gang bersama dengan orang-orang minum, bisa saja saya menegakkan wajah saya dan bisa saja saya menundukkan wajah saya. Apakah itu yang disebut Islam? Artinya sampai di sini pengertian kajian etimologi kata Islam ini masih abu-abu menurut saya. Kalaupun disebut harus hormat dan tunduk dan kepada siapa dan cara-caranya apa dan sebagaimana, ini belum dijelaskan. Goalnya bagaimana? Dia belum bisa menunjukkan kehidupan kekal itu berdasarkan dalil yang konkret. Seperti halnya Tuhan kami Yesus, dia hidup kekal dan memberikan jaminan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 itu. Dia katakan, jika aku sudah naik ke surga, maka aku akan membawa kamu ke sana. Sebab di mana aku berada, kamu pun akan berada di sana. Konkret, real, faktual, jelas.
Namun dari tadi cuma mengangkat kepada yang disebut dengan sunatlah, kiblatlah, terus dibawa lagi kepada sholatlah. Semua tiga hal ini adalah milah-milah yang dibawa dari nabi-nabi sebelumnya. Seperti contohnya sunat. Itu adalah milah Ibrahim yang diturunkan kepada anak-anak dan keluarganya untuk keturunannya yang berdasarkan hukum Taurat. Abraham anaknya Ishak. Abraham anaknya Yakub. Yakub 12 suku Israel. Itu diajarkan menjadi turun-temurun bagaimana mereka disunat. Ini hak paten milik orang Israel, bukan hak paten milik orang Arab. Lalu kalau lari ilmu sunat ke Arab, ini tentu adalah sebuah penyelewengan yang harus digugat oleh orang Israel. Tidak boleh hal itu. Itu menyalahi hukum, sebab itu adalah milah orang Israel. Hal yang kedua tentang sunat. Hal yang kedua tentang sholat. Kalau dia tadi singgung tentang sholat, hal yang sama pernah terjadi dilakukan oleh seorang tokoh yang bernama Daniel di dalam kitab Daniel. Dia pernah berkiblat, tetapi dikatakan di dalam Daniel pasal 6 ayat 10 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat pergi ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Sekarang pertanyaannya, kenapa Islam ini selalu mengikuti milah Yahudi? Kiblat diikuti dari Yahudi, sunat diikuti daripada Yahudi. Tetapi alihannya ke Allah. Sementara Yahudi adalah Yahweh Elohim. Apalagi kalau disebut yang namanya setelah sholat atau yang terakhir tadi itu kiblat, sunat dan sholat. Ini adalah sesuatu hal yang tidak sinkron. Jadi kalau hanya berlandaskan satu Allah atau Esa, belum lagi nanti saya kaji, mungkin di dalam topik berikutnya kita akan kaji tentang Esa menurut kekristenan dan juga menurut perjanjian lama, tauhid menurut Islam. Karena di dalam Al-Quran tidak ada Esa, hanya asumsi-asumsi belaka saja. Yang ada Esa itu hanyalah milik Alkitab Tanakh, perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Demikian kiranya. Masih lama ya? Ini apa udah ngantuk ini yang? Ya ini ada 1 menit lagi kurang, mungkin ada temannya Pak Framing, Pak Henry, silakan menambahkan sedikit waktu. Oke, kalau tidak ada. Jadi silakan. Sudah sangat jelas yang saya punya Bapak jelaskan. Kami Kristen. Ya, ada yang mau disampaikan Pak Henry? Kan dari pihak Kristen itu jelas sekali. Tidak ada yang perlu saya tambahkan. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, oke. Baik, berikutnya mungkin nanti untuk masuk di sesi diskusi ya, nanti bisa berbagi waktu. Silakan yang mengatur dari pihak narasumber Kristen. Ya, selanjutnya silakan gurunda kami semua. Berarti ini dua ya, Pak D sama gurunda semua ya, Ustaz Alif. Oke. Ya, silakan biar kepada ada kawan. Pak D duluan mungkin ya. Oke ya, saya tanggapi ya. Pak Framing tadi mengatakan bahwa ritual-ritual itu tidak diajarkan Yesus. Ini sepertinya Pak Framing baca Alkitabnya kurang lengkap kayaknya. Jelas-jelas di dalam Matius 6, Yesus mengingatkan, ingatlah ya, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di surga. Jadi di sini Yesus, jangan dipotong Bang. Ya, jadi di sini Yesus masih menyuruh melakukan ritual-ritual agama. Ya. Nah, kalau kita baca di ayat 16-nya, di situ sangat jelas dikatakan oleh Yesus, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi Yesus di sini sebenarnya masih menyuruh murid-muridnya untuk melakukan ritual agama termasuk puasa.
Bahkan Yesus mengatakan apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga. Itu jelas tertulis di dalam Matius 5 ayat 20. Nah, bagaimana kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat? Kalau kamu lihat di dalam Matius ya, Matius 23 ayatnya kita mulai dari ayat 2. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban berat lalu meletakkan di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ya, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Jadi Yesus sendiri masih menekankan bagaimana beragama yang baik, yaitu melakukan segala perintah Tuhan. Ya, tidak ada satu hukum pun yang tertulis di dalam kitab Taurat dan para nabi yang diingkari oleh Yesus. Justru Yesus datang untuk meneruskan itu semua. Makanya kalau kamu lihat di dalam Matius 5 ayat 17, jangan kamu ke dunia untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Satu iota, satu titik pun hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga semuanya itu terjadi. Jadi Yesus datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat. Ritual-ritual yang ada di kitab para masih dijalankan oleh Yesus. Kemudian mengenai sunat. Nah, Pak Framing nggak baca dengan baik di dalam kitab Kejadian 17. Perintah sunat belum ada Israel, belum ada Yahudi. Justru perintah sunat itu yang ada Ismail dan Abraham. Ishak pun belum nongol. Coba Anda baca dengan baik. Ya, sangat jelas perintahnya di situ. Ada di rumah Abraham, termasuk keturunannya itu harus disunat. Siapa dia? Ismail. Jadi kalau Ismail diperintahkan untuk disunat, berarti tidak ada salahnya orang Arab mengikuti perintah sunat. Karena nenek moyangnya diperintahkan untuk sunat. Siapa? Ismail. Baca baik-baik. Ishak belum ada saat itu. Apalagi Anda mengatakan itu ritual Yahudi. Waduh banget begitu ya. Monggo Akhi Guru dilanjut. Makasih Ahi. Jadi saudara Framing ini tidak mampu mengambil data akurat tentang Kristen, bahwa Yesus mengenal Kristen gitu ya. Hanya menamakan Kristen pengikut Yesus, tapi itu hoax. Nah sekarang gini, Yesus itu justru mengenal Islam, tidak mengenal Kristen. Penyembah manusia tidak dikenal oleh Yesus. Tapi penyembah Tuhan yang kemudian Anda katakan kok larinya kepada Allah, kenapa bukan larinya ke YHWH? Yohanes 14 nomor 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, Islam kutinggalkan bagimu. Kata siapa? Yesus, Bung. Lalu kemudian yang menggelikan tadi ketika Anda membaca Yohanes 14 nomor 3. Ya. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Mimpi, Pak. Mimpi. Cuci muka dulu. Cuci muka. Yang dimaksud Yesus di sini adalah orang-orang Islam. Apa itu? Orang yang tunduk berserah diri kepada perintah Tuhannya Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Berarti mengikuti Yesus kudu wajib Islam. Karena Yesus tunduk kepada perintah Tuhannya, maka dia pun harus mengajarkan kaumnya, umatnya untuk tunduk kepada siapa? Kepada perintah Tuhannya. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwal muhsin. Orang yang kemudian menundukkan wajahnya kepada Allah, artinya orang yang menundukkan hatinya untuk mentaati perintah-perintah Tuhannya Yesus. Jika engkau ingin memperoleh hidup, kata Yesus, apa endingnya? Menjadi Kristen. No, dia katakan maka tunduklah engkau, taatilah segala perintah Tuhan. Bapak, Al-Malik Maharaja dan juga Ar-Rahim
Maha Penyayang, itu disifati oleh sifat Tuhannya Bani Israel. Maha Kudus, itu disifati oleh Tuhannya Bani Israel. Maha Pemberi Sejahtera, itu disifati oleh Tuhannya Bani Israel. Dan itu adalah Asmaul Husna, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Oke, baik. Ya, sebentar sebelum ditakami ke pihak Kristen, nanti saya mungkin bantu mengingatkan kepada para narasumber, setelah berbicara mohon bantu ditutup mic-nya agar tidak ada suara masuk ya. Dan di sini Pak Framing ada saudaranya Pak Henry, silakan nanti jika ingin berbagi waktu saya serahkan kepada Anda. Terima kasih, lanjut. Oke, silakan 6 menit kepada Pak Framing dan Pak Henry, dibagi rata waktunya ya Pak Framing. Silakan selama 6 menit. Jadi mengkonsistensikan pemikiran saya membahas sholat. Kalau Islam sholat selalu berkiblat kepada Arab, tentu ini bukanlah sholat yang diajarkan oleh Yahudi, bukan yang diajarkan Yahweh Elohim. Karena ritual-ritual sholat seperti itu tidak pernah ada satupun di dalam catatan-catatan Tanakh, apalagi di dalam ritual-ritual agama Islam. Pakai tunjuk tangan, sujud, berdiri, duduk, tidak pernah. Kalaupun ada nabi-nabi pernah sujud, itu bukan berbentuk sholat. Itu sebuah penghargaan kekagumannya kepada Sang Elohim, karena kedahsyatannya hadir kepada dia. Bahkan bukan saja hanya tunduk, bahkan Paulus pun rebah. Kalau kita berbicara tentang kata sholat, artinya sholat ini bukanlah sebuah produk yang dimiliki oleh agama Yahudi. Dan kenapa ini malah jadi dimiliki oleh orang Islam? Sebab Islam tidak memiliki benang merah dari sholat itu seperti konsep-konsep yang dicatat di dalam Al-Quran, nabi-nabi yang ada pada di Al-Quran, yang juga ada di dalam Yahudi, kitab Yahudi. Ada Yunus, ada Ibrahim, ada Musa, ada berbagai nabi. Tapi semua itu ada di dalam Al-Quran. Padahal jauh sebelumnya itu sudah ada pada kitab-kitab orang Yahudi. Nah sekarang logika, nalar harus dipakai. Perlu direnungkan, apakah ini bukan sebuah kopian? Bukankah ini sebuah saduran? Bukankah ini sebuah hal-hal yang diambil untuk diangkat menjadi sebuah agama dalam membentuk agama baru? Perlu dipertanyakan. Belum lagi kalau saya singgung tentang sunat. Tadi udah Bapak singgung. Bahkan Bapak sudah baca. Sunat itu untuk keluarga Abraham. Kalaupun Anda bilang sunat untuk keluarga Abraham, tapi milah yang diajarkan itu adalah bukan kepada Ismail. Karena tidak pernah ajaran sunat itu diajarkan oleh Ismail kepada keturunannya. Diajarkan itu adalah kepada hukum-hukum Taurat, bahkan kepada keturunan Yakub 12 suku Israel sampai hari ini. Itulah disebut makanya kepada keluarga, artinya saudaranya. Apakah orang Arab saudaranya orang Yahudi? Apakah orang Arab saudaranya orang Israel? Jauh dan jauh. Itu tidak ada. Belum lagi kalau kita singgung, kalau disebut tadi Islam damai sejahtera. Preman juga kalau banyak duit, dibagi duit sama orang yang susah, pasti akan ada rasa damai sejahtera. Artinya landasan ini sebagai acuan disebut jadi sebuah agama adalah sangat fiktif dan tidak berdalil dengan kuat. Berserah. Apalagi. Belum lagi kalau disebut bagaimana hal-hal dengan disinggung tadi hidup kekal. Kami jelas. Hidup kekal kami itu sudah pasti. Bahkan menyembah pun di dalamnya sudah ada. Kalau kita baca di dalam Lukas contohnya, seperti dikatakan di dalam Lukas pasal 24 ayat 50. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Lihat, Yesus sendiri sanggup memberkati. Siapakah dia kalau bukan dia Tuhan itu? Karena hanya dan ketika ia memandang sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Di sini tidak ditulis ke langit, tetapi ke surga. Artinya Yesus sudah terangkat, bahkan disaksikan oleh murid-muridnya. Dan di dalam ayat 52,
sujudlah menyembah kepada Yesus. Artinya, sujud ini sebenarnya bukanlah milik agama Islam. Karena kenapa? Sujud ini adalah milik murid Tuhan Yesus. Sebab sujud berawal ketika Yesus naik ke surga. Membuktikan kiblatnya bukan lagi kemana-mana selain hanya kepada Yesus sebagai sumber kiblat kami. Dan inilah juga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam iman kami. Di mana dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Artinya, Yesus Bapa kami yang sudah ada di surga itu, Dialah kiblat kami. Kami tidak perlu berkiblat ke dunia ini. Makanya di gereja kami tidak perlu punya kiblat. Sebab kiblat kami adalah Yesus yang sudah naik ke surga. Dia sudah ada di sana. Dan di dalam ayat berikutnya dikatakan, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Nilai sukacita inilah yang dimiliki oleh iman Kristen. Karena kenapa? Ada kiblat yang pasti di surga, hidup kekal. Yesus terangkat ke surga dan jaminan kepada murid-murid atau follower of Christ itu. Dan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Yesus. Karena kenapa? Yesus sudah kembali kepada tempat dia semula. Dia bertahta ada di sana. Dan itulah makanya kami menyembah Yesus. Karena murid-muridnya juga menyembah Yesus. Kami sembahyang beribadah kepada Yesus. Karena murid-muridnya juga sudah sujud bersembahyang kepada Yesus. Tapi sembahyang kami bukan sembahyang berkiblat. Sembahyang kami bukan ke Arab. Sembahyang kami adalah ke surga. Terima kasih. Oke, terima kasih. Waktu dari pihak Kristen sudah habis. Ya, selanjutnya silakan dari pihak Muslim. Oke, silakan pada Guru Nazuma dan Pak Framing. Ingat, Pak Framing ada teman di sini, jadi berbagi rata waktunya. Dan buat para silakan akhi, sopan ya bahasanya. Silakan pada Guru Nazuma. Sepertinya Pak Framing tidak mau dua-dua ya. Silakan aja akhi. Nggak apa-apa, lanjutkan aja dua-dua nggak apa-apa. Kita berdua nggak apa-apa. Biar temannya nanti. Jadi gini, saudara Framing ini ya, benar-benar Anda itu cuma bisa framing. Anda menuduh Yesus itu ada kiblat. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Itulah bukti bahwa kalian itu bukan pengikut. Oke? Kiblatnya Yesus itu adalah Allah. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus itu bukan kiblat, bukan arah tujuan. Lalu Anda mengatakan sembahyang ke surga. Ini juga tidak ada dalilnya. Cobalah waras dalam beragama supaya Anda itu sehat gitu loh, selamat, damai sejahtera. Mazmur 5 nomor 8, orang semua pada sujud menghadap bait suci. Mazmur 138 nomor 2, orang semua sujud ke arah bait suci. Yehezkiel 44 nomor 4, mereka semua sujud menghadap bait suci. Daniel 6 nomor 10, mereka semua sujud menghadap bait suci. Anda sujud menghadap anak Maria. Ajaran paganisme. Ibadah itu sujud, Bung, muka ke tanah. Oke? Itu perintah. Itu syariat, itu contoh, itu pekerjaan. Kata Yesus, jika kau percaya kepadaku, maka kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus sujud, Anda ogak sujud, ente sepong ngaku-ngaku pengikut. Oke? Belajar untuk memahami itu. Al-Quranul Karim sangat jelas menerangkan, walikulli wajahatuhu wa muwalliha. Fastabikul khairat. Setiap umat itu mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka perintahnya apa? Fastabikul khairat. Berlomba-lombalah kamu untuk sujud beribadah kepada Tuhanmu dimanapun kau berada. Aina ma takunu ya'tibikumullahu jami'a. Pasti Allah mengumpulkan kalian semua. Itu Islam, Bung. Agama Anda itu entah dari mana datangnya. Sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Orang-orang yang kurang sehat, orang-orang yang kurang waras, orang-orang yang kurang akal, sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha.
Mereka berkata, apakah yang memalingkan mereka orang-orang Islam ini dari kiblat yang dahulu mereka kiblat kepadanya? Qul, katakan ya Muhammad, lillahil masyriqu wal maghrib, yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Milik Allah timur dan barat, dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki di jalan yang lurus. Anda mengatakan Yesus itu adalah kiblat. Ajaran sopo iki, Mas? Anda mengatakan Anda ibadah ke sorga. Wow. Wow. Yesus itu beribadah menghadap bait suci, sujud wajahnya ke tanah. Enteng aku pengikut, ke laut. Kamilah pengikutnya. Kalau Anda mengaku sebagai seorang Muslim, maka mengaku sebagai seorang Kristen pengikut Yesus, maka tentu Anda akan memperlihatkan teori dan praktek layaknya orang Islam dan orang Muslim mempraktekkan hidup keberagamaan. Yesus melakukan apa yang Yesus lakukan, itu yang kami praktekkan dalam kehidupan kami. Meski syariat yang dibawa oleh Yesus berbeda dengan syariat yang kami bawa, yang dibawa kepada kami. Namun pada hakikatnya Tuhan kami itu satu, Bung. Kami menyembah Tuhan yang sama. Kalau Anda mengatakan, oh tidak, Tuhan yang diperkenalkan Musa namanya Yot-Heh-Vav-He, itu sifat yang ada, yang akan ada. Itu qadim, kekal namanya. Itu yang perlu Anda pahami. Dikatakan di dalam Al-Quran, Allah itu Ar-Rahman. Kitab Anda mengatakan Tuhan itu Ar-Rahman. Yakobus 5 nomor 11. Al-Quran mengatakan Allah itu Maha Penyayang. Kitab Anda mengatakan Yakobus 5 nomor 6, nomor 11, Allah itu Maha Penyayang. Al-Quran mengatakan Allah itu Maha Raja, raja di atas segala raja. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi. Kitab Anda mengatakan itu. Matius 6 nomor 13. Al-Quran mengatakan Allah itu Maha Suci. Kitab Anda Lukas 1 nomor 49. Jelas Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Yesus sebagai yang Maha Suci, Maha Kudus. Al-Quran mengatakan Allah itu Maha Pemberi kesejahteraan. Salam. Al-Quran mengatakan itu. Allah itu Salam. Kitab Anda Roma 15 nomor 33, Tuhan itu adalah Shalom. Lalu di mana Anda mendapatkan Tuhan terkutuk, Bung? Nenekmu yang mana ngajarin ada Tuhan terkutuk? Sementara Yahudi, Islam, sejahtera, Maha Pelindung, loh kok ada Tuhan terkutuk di tiang salib? Ayolah. Ente orang terpelajar kan? Ente orang pribumi kan? Mari, yuk mari. Sadar sesadar-sadarnya. Tidak ada yang sampai kepada Allah tanpa melalui ajaran agama Islam. Kenapa? Yesus mengajarkan ini. Tidak pernah mengajarkan Kristen. Kristen itu munculnya di Antioquia. Pusat penyembahan terhadap berhala. Sadar sebelum terlambat. Demikian. Iya, terima kasih dari Gurunda Zuma. Oke. Kembali ke Paulus Foundation, Pak Framing, silahkan 6 menit dari sekarang. 3, Iya, 2, 1. saya harus katakan bahwa setiap agama memiliki konsep-konsep yang ada. Dan masing-masing memiliki dogma yang ada. Semua rata-rata agama yang disebut agama Yahudi, mereka percaya bagaimana kehadiran Sang Allah mereka. Hindu, Buddha, bagaimana percaya mereka akan sang kehadirannya. Tetapi kepercayaan-kepercayaan ini tidak menyadari kealahannya, sesembahannya. Itu adalah sesembahan pada animisme dan dinamisme. Kenapa? Karena tidak jelas siapa acuannya, bagaimana dia bergerak, seperti apa tindakannya, dan hal-hal apa yang dilakukan seperti itu. Kalaupun sifatnya ada seperti di dalamnya kajian-kajian yang milah dari Yahudi, sholat, sunat, dan berbagai hal kiblat. Tapi Yahudi percaya kehadiran Sang Yahweh mereka. Seperti hal yang dicatat bagaimana Yahweh hadir kepada Abraham dengan bertatap muka. Mereka berhadapan, bahkan Abraham memberikan makanan
kepada Sang Yahweh yang hadir. Inilah sebenarnya konkret daripada Allah itu. Tetapi kalau Allah tidak bisa hadir, itulah namanya disebut Allah yang beragama secara primitif, yang berlandaskan animisme dan dinamisme. Apakah Anda seperti itu? Mari sadar dan bertobat. Karena Allah yang benar adalah Allah yang real dan konkret untuk menyatakan kebenaran itu. Mulai dari sejak awal kita percaya dibaptis, sampai kepada kita mengaku Dia bangkit dan naik ke surga, sampai suatu kelak kita mati akan dibawa kepada hidup yang kekal. Itulah Allah yang real. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang ada di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Silakan kawan saya, Henry, lanjut. Henry. Halo. Meow. Lanjut aja Pak Framing. Mungkin dia Oke. ketiduran dengar Pak Framing memframing. Jadi perlu kita ketahui prinsip dan konsep agama ini secara konkret, real, nyata. Dan dua hal ini yang akan membenarkan dan menyalahkan dari dasar dua konsep ini. Jikalau kita tidak percaya keberadaan yang hadir sebagai acuan dasar iman kita, maka itu adalah kepercayaan-kepercayaan yang sangat primitif. Ada mati dia punya speaker tadi. Ya silakan Pak. Saya hanya mau ingin bertanya di Bang Suma, apakah benar jin atau setan, dari kesimpulan semua ini saya melihat, apakah benar jin mohon dijawab itu. Kalau di Kristen kan tidak ada. Iblis musuh kita. Nanti bakal ada sesi TikTok Pak. Lanjut aja dulu, ini saling memberi pertanyaan. Enggak. Artinya saya melihat dari kesimpulan ini, saya langsung masuk ke situ sudah, ke situ aja kan. Apakah benar jin itu agamanya Islam? Ya, silakan diselesaikan waktunya sampai 6 menit, nanti ditanggapi dari pihak Muslim. Sesuai dengan rule yang ada ya. Ya itu saja yang saya tanya. Pas, lewat udah ya. Tinggal kasih Bang Suma jawab itu. Pak, hargai moderator, hargai Komal ini ketika timernya menunjukkan itu hak Anda untuk kemudian menjelaskan. Jangan karena tidak mampu menjelaskan Kristen itu adalah ajarannya Yesus tapi ajaran iblis misalnya, Anda lantas bertanya gitu loh, ya. Jangan malu-maluin Kristen. Jawab itu, apakah Kristen itu ajaran Yesus? Silakan. Saya tidak bikin malu-maluin, saya mau bertanya saja, apakah benar jin itu agamanya Islam? Hanya itu saja, selesai. Ya, oke, baik. Mungkin Bapak bertanya sudah cukup, silakan dilanjutkan oleh Pak Framing karena waktunya terus berjalan ya. Nggak apa-apa, mungkin beliau hanya bisa bertanya. Ya, kan di Kristen tidak ada yang begitu-begitu. Aduh, nggak kedengeran Pak lagi ngomongin. Hendri, kita ini waktu dulu. Kalau memang mau bertanya dan mau dijawab, buka Google aja dulu Pak Hendri. Ya, ini sesi 6 menit dulu ya Pak Hendri ya. Ya kalau nggak bisa diskusi jangan naik lah. Ya, nanti ganti yang lain ya kalau memang tidak mau untuk saling menanggapi dan bernarasi ya sesuai dengan ayat. Mungkin Kristen yang lain boleh typing ya agar kami bisa mengganti biar diskusinya tetap lebih produktif dan lebih mengedukasi. Terus. Artinya saya bertanya dulu toh. Artinya apa benar jin itu agamanya Islam? Itu dulu baru sebentar saya Nanti akan ke situ Pak Hendri. Kalau memang mau ngebet dijawab, buka Google, simple kok, langsung dijawab itu nanti sama Google. Itu Bang Iman waktu berjalan aja, nanti kita nggak kelar-kelar. Berjalan aja waktu ya, oke. Jalanin aja nggak apa-apa. Oh berarti pakai Google bisa ya, kita langsung masuk ke terjemahan. Makanya sabar. Kan ada katanya sabar. kalau kita ini pakai Google katanya mereka. Ya biarkan aja Bang Iman, biarkan aja narasinya. Yang penting waktu sampai habis. Katanya kalau kita pakai Google sebentar kita disalahin, wah ini kamu pakai Google, padahal semua juga pakai Google Translate. Begitu loh. Ini yang mana yang benar, saya juga bingung. Begitu. Ya bingung karena agama Anda itu tidak punya landasan, Pak.
Masa tidak ada landasan? Kalau tidak ada landasan, kita landasan. Coba landasannya Anda bisa jelaskan Yesus kenal Kristen nggak? Dia ada kebegitu. Orang Di mana percaya Yesus kita- mengenal Kristen, Pak? Pak, di mana Yesus mengenal namanya aja Kristen? Ada itu karena ada kebangkitan. Bikin kacau orang ini. Yesus tidak pernah menyebut kata Kristen, Pak. Yesus menyebut kata Islam. Oke? Berarti kamu tidak percaya kebangkitan. Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, lalu dia membangkitkan dirinya sendiri. Pak, saya mati suri usia saya 2 bulan saya bangkit dari kematian, Pak. Jangan Sama lupa seperti dia. Yesus. Udah ganti yang lain. Ini double Jangan kosong sampai ini. Ya. Kamu Baik. dapat akibat. Baik, daripada kita menyanyiakan Jangan waktu ya. Nenek lu kiper lah. Nenekmu Kalau kiper bersaksi 7 dusta, turunan. pasti kamu akan terima Oke, dia penyakit. baik para narasumber mohon silakan menahan diri. Saya mungkin membuka ruang untuk pihak Kristen ya. Silakan yang ada mau naik mungkin akan diganti yang memang di situ mewakili dari pihak kekristenan sehingga juga bisa mengedukasi kawan-kawan Kristen di luar sana ya, atau juga menyampaikan Injil kepada seluruh makhluk dan memang sesuai dengan data. Silakan pihak Kristen request Oke. untuk menggantikan Pak Henry. Iya. Terima kasih untuk Pak Henry ya. Kalau mau dijawab di Google ada, kalau mau curhat di WA bisa, di Facebook bisa. Dia bisa membangkitkan orang mati dan dia juga bangkit dari antara orang mati. Dia Iya. mampu mengalahkan. Petrus juga membangkitkan orang mati loh. Turunin Petrus aja, juga turunin. membangkitkan orang mati loh. Iya, Tapi Pak. dia Kalau tidak- di Ini bikin Islam, buyar Ustaz Ali belum diturunin Ustaz Ali. kalau di Islam Saya daging bisa- sapi, paha sapi menghidupkan juga orang mati, tuyul. Oh, Dasar Ya. kribo. terima kasih. Iya. Jika ada pihak jasa joki dari Oten silahkan naik Oke, ya, yang agak baik. pro jokinya ya. Oke. Silakan Gini kepada Guru apa Dazuma. saya khawatir nanti menurunkan ya atau dari kredibilitas kawan Kristen itu sendiri ya, karena ini tidak mengedukasi dan tidak mencerahkan, malah hanya bertanya, itu pun memaksakan, mendobrak timer juga. Silakan pihak Kristen yang memang di situ bisa mewakili dari Iya. Silahkan kepada saudara saya Kristen. coba naikkan dulu ya M. Cherry Pranata namanya, apakah dari pihak Muslim atau dari Kristen. Kalau dari Muslim tanpa mengurangi rasa hormat kita di bawah lagi ya, karena ini lagi menyediakan ruang untuk pihak Kristen dalam hal berdiskusi. Ya, M. Cherry, selamat malam, dari pihak Muslim atau Kristen? Biar kita diskusinya berjalan dan tertib, juga mengedukasi ya. Pak M. Cherry, boleh buka mic dan sampaikan dari pihak Muslim atau Kristen? Itu M-nya udah curiga gue, Ustadz Arif. Udah gini aja Ustaz Ali, biarkan Pak Framing sama Ustaz Juma aja udah, nggak usah cari-cari yang lain. Susah. Ya wis. Ya. Oke. Saya Udah, khawatir turunkan aja. Nggak mau Pak, saya nggak mau terkesan ngeroyok. Silakan aja sama Ki Juma, saya nyimak aja. Oke. Sekiranya ada joki dari Oten yang pro, silakan naik ya. Kita diskusi akademis di sini, bukan saling curhat. Ya. Kembali ke Guru Dazuma dari pihak Tauhid Satu Tuhan. 6 menit dari sekarang. Oke. Terima kasih ya. Tadi yang saya hargai pertanyaan saudara ya. Saya kasih Anda 1 menit untuk saya jawab. Al-Quran mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Jadi tadi saya sudah menjelaskan ke Anda panjang lebar, yang berserah diri kepada perintah Tuhan itu namanya Muslim. Kalau dia malaikat, malaikatnya Muslim. Kalau dia jin, jinnya Muslim. Kalau dia hewan, hewannya Muslim. Berserah diri kepada perintah Tuhan. Gitu loh Pak. Sementara yang tidak taat kepada Allah itu namanya iblis. Dan iblis itu ada 2 golongan Pak. Ada dari jin dan ada dari nas, dari manusia. Yang tidak taat kepada perintah Allah, jinnya disebut iblis. Manusia yang tidak taat kepada Allah disebut kufur atau kafir. Itu belum apa-apa. Nah ini dengarkan endingnya yang terakhir untuk Bapak. Kalau Anda mengatakan ada jin Islam, saya katakan setan Pak, ada Kristen. Mau bukti? Oke. Anda buka Bible sekarang, Markus 5, Anda baca. Namaku Legion. Legion tadi apa yang dilakukan? Begitu melihat Yesus dia berlari menyembah Yesus. Berarti iblis ada yang Kristen kan Pak?
hati-hati kalau dialog dengan saya. Lagi bertanya hal-hal yang ingin menyakiti hati umat Islam. Ya, Anda akan ketampar nanti. Jadi gini, kesimpulan saya tadi Markus 5 nomor 1 sampai nomor 10, nomor 9 ada iblis yang Kristen, yaitu dia yang merasuki seorang manusia yang kemudian datang sujud menyembah kepada Yesus, namanya Legion. Dan itu yang Anda ikuti sekarang. Nah, kembali kepada tema kita. Umat Islam itu, kebenaran Islam itu sudah diganyang-ganyangkan, sudah disampaikan oleh Al-Quranul Karim. Al-Quran menjelaskan tentang Islam. Islam itu tunduk, patuh, berserah diri kepada perintah-perintah Tuhan. Yang tidak berserah diri kepada perintah Tuhan namanya iblis. Ingkar dia pada perintah Tuhan. Bahkan bukan hanya sampai di situ. Setelah dia ingkar, dia mempengaruhi orang lain untuk ingkar, tidak sujud kepada perintah Allah. Gitu ya? Nah, silakan Anda ngaca, Anda posisinya di mana? Nah, sedangkan saudara kita framing, tidak ada sedikit pun materi yang dia sajikan bahwa Yesus itu mengajarkan Kristen. Yang dia bisa hanya Kristen itu adalah pengikut Yesus. Tapi bohong. Ya kan? Kristen itu adalah pengikut Yesus, tapi cuman halu. Tidak ada bukti. Kristen ibadah Minggu, Yesus ibadah Sabat. Kristen ibadah kepada 3 Tuhan, bisa menjelma menjadi manusia. Tuhannya Yesus adalah Bapa, tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengarkan. Apalagi kitabnya Yesus adalah Perjanjian Lama, kitab Tanah, kitab Taurat. Kitabnya Kristen Perjanjian Baru, tulisan-tulisan yang dihasilkan dari penyelidikan, cocokologi dari kitabnya agama lain. Sama. Makanya Pak Framing sebagai wakil Kristen di sini tidak mampu membuktikan data bahwa Kristen itu adalah pengikut Yesus. Malah yang ada Kristen itu adalah anti terhadap Yesus. Hayo. Yesus sunat, Islam sunat. Kristen tidak sunat. Siapa yang anti terhadap ajaran Yesus? Kristen. Islam tunduk patuh terhadap perintah Tuhan. Yesus puasa, Islam puasa, Kristen nggak ada itu. Jadi ini tema yang dipilih oleh bahwa Islam, seseorang dikatakan Islam ketika kemudian mentaati segala perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan yang digariskan oleh kitab para nabi, termasuk yang masih ada terjemahannya di kitab saudara, harus tunduk patuh kepada perintah-perintah yang datang kepada para nabi. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allah, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap setia mengikuti Musa. Apakah ini orang Kristen lakukan? Tidak. Jadi Kristen ini bukan ajaran para nabi. Kalau Kristen ini ajaran para nabi, maka sudah pasti Kristen ini Islam, menjadi Muslim. Bayangkan saja, lakukan kewajibanmu dengan setia terhadap Allah. 1 Raja-Raja 2 nomor 3. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Hidup keberagaman harus berdasarkan petunjuk dari Allah. Dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Berarti atiullah, ketaatan kepada Allah. Tapi apakah itu diperhatikan oleh Kristen? Tidak. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan ketetapan, perintah, peraturan, ketentuan Tuhan, baik untuk orang mati maupun untuk orang hidup. Amin. Itu Kristen. Tapi para nabi mengajarkan ajaran shalom, damai sejahtera. Apa itu? Mentaati segala aspek yang Tuhan perintahkan kepada kaum di mana utusan itu diutus. Iya, terima kasih dari Gurunda Zuma dari pihak Tauhid Satu Tuhan. Kembali ke Pak Framing dan ada Oke. Bu Marta Hendox. Baik. Disapa dulu. Ya, disapa Ustaz Ali. dulu Pak Martin dari pihak Kristen ya. Selamat malam Pak Martin. Oke, baik, barangkali nanti ingin membantu bernarasi atau apa ya, berbagi waktu dengan Pak Framing. Ya, silakan timer dan Pak Framing. Saya serahkan. Silakan Pak Framing dari pihak Tritunggal Tiga Tuhan.
Dimulai dari sekarang selama 6 menit dibagi rata sama temannya. 3, 2, 1. Pak Framing? Saya sangat tergelitik dari pernyataan Juma yang berkata, jika Islam adalah berserah, dan ada tadi premisnya berkata, Islam berserah, maka jika setan berserah, atau jin berserah, binatang berserah, analogi Juma loh yang saya kutip ini dikatakan, maka mereka itu juga Islam atau Muslim. Ini adalah sebuah paham yang menghancurkan pola pikir dalam beragama. Oleh karena dari kata dasar berserah yang tidak ada filter menjadikan konsep berpikir analogi agama itu baik. Nah, masa iya? Hanya karena berdasarkan kata berserah, binatang pun berserah akan disebut jadi Muslim. Maka sama dong berarti analoginya. Setan pun jika berserah, maka dia akan jadi Muslim. Ini akan menabok dan menghancurkan logika beragama dimanapun berada. Hanya oleh karena ngebet pecah telur untuk mengatakan Islam sebagai agama yang berserah. Tolong dipikirkan lebih dalam lagi analogi-analogi berpikir beragama seperti ini. Lah masa iya binatang pun karena berserah lalu disebut jadi Muslim. Tentu ini sangat melanggar kaidah-kaidah dari dalam beragama. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau Juma tadi mengangkat sebuah kalimat yang berkata, ada orang yang kerasukan, lalu orang kerasukan itu sujud kepada Yesus, lalu disebut maka setan itu adalah disebut Kristen. Nah, inilah yang saya mau buat sinkritisme analogi ini menghancurkan dan berpengaruh juga sudut pandangnya kepada keimanan Kristen. Kalaupun itu tafsiran yang sangat primitif di dalam prinsip-prinsip kaidah hermeneutik. Karena kenapa? Berdasarkan acuan pemahaman Juma, karena kata berserah lalu ada sujud, maka si iblis pun yang sujud kepada Yesus lalu disebut Kristen. Pak Juma, kamu dari tadi tidak mendengar apa yang saya katakan. Saya sudah menyebutkan Kristen dari Kristianos itu adalah follower Christ. Itu bukan karena sujud, tapi bagaimana meyakinkan iman mereka percaya kepada Yesus. Seperti halnya jika Yesus berkata, jikalau aku sudah ada di dalam rumah Bapa di surga, maka kamu yang ada di dunia ini yang percaya kepadaku, kamu akan hidup kekal bersama dengan aku. Percaya. Kami percaya, kami yakin Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Yesus yang memberikan hidup kekal, Yesus yang menjamin kami untuk mencapai kekekalan itu, keabadian itu. Kenapa? Karena Dia melakukan itu. Ini yang harus kita miliki di dalam beragama. Karena kita tidak cukup hanya mengikuti aturan-aturan yang tidak jelas, yang tidak mengarah kepada kekekalan abadi di dalam prinsip-prinsip beragama. Kita harus membangun konsep agama yang lebih mengarah kepada goalnya Sang Pencipta itu. Bagaimana Sang Pencipta itu pada suatu tempat nanti Dia akan ada untuk bersama kita mempertanggungjawabkan kehidupan. Maka kita akan juga ada di sana. Ini yang harus dibangun. Jangan dibangun oleh karena kata sujud. Setan pun dikatakan bisa menjadi Islam karena kata sujud. Ini yang bertolak iman Kristen. Tolong direnungkan lagi kalimat analogi yang dibuat oleh Juma. Dan itu saya dengar hari ini loh. Bukan karena saya buat-buat. Bukan juga karena saya framing. Dan bukan juga oleh karena saya membaca di dalam berbagai traktat. Tetapi ini saya dengar hari ini. Juma memberikan analogi bahwa Islam jika berserah, maka setan pun kalau berserah dikatakan dia juga Islam. Nah, tentu kami membuat kalimat ini bukan dari kami.
Kami membuat pernyataan ini bukan oleh karena kami menfitnah atau artinya menistakan agama, tidak. Tetapi ini kami buat oleh karena premis-premis dari Wang Juma yang menjelaskan bahwa jika kata berserah sebagai dasar Islam, maka setan pun yang berserah akan disebut jadi Islam. Binatang pun yang berserah akan disebut jadi Islam. Hal-hal inilah yang tidak bisa masuk akal. Akhirnya Juma membawa pola pikir ini kepada kami. Dan kami katakan pola pikir itu zong adanya. Tidak lagi karena kami sudah masuk pada ranah konsep iman prinsip kami adalah kami follower for Kristus. Kami mengikuti murid-murid yang di dalam Markus pasal 24, di dalam Lukas pasal 24, Yesus di saat naik ke surga, murid-murid menyembah, maka kami pun ikut sujud menyembah Dia. Ini adalah orang-orang Yahudi yang mengajarkan. Ini adalah orang-orang Yahudi pengikut Yesus, follower Yesus mengajarkan kepada kami, dimaktumkan dalam sebuah kitab. 5, Dan kami yang melakukan 3, itu. Tetapi 2, sungguh adalah orang-orang Yahudi. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak dari pihak Paulus Foundation menuhankan Yesus. Iya. Kembali ke Gurunda Zuma dari pihak Tuhannya Yesus, Tauhid satu Tuhan. 6 menit dari sekarang. Masya Allah. Ya, tidak percuma Bapak ini bernama framing ya. Saya katakan makhluk bahkan hewan pun ketika dia diperintah suatu perintah kemudian mereka taat, mereka disebut muslim. Tapi Anda harus memahami Al-Quran mengatakan apa? Inna aradnal aman alas sama wal ar wal jibali fa baina ayyahmil naha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Ini Al-Quran menerangkan, Bung. Sungguh kami telah mengemukakan amanat, memberikan, menawarkan, memerintahkan amanat itu kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu manusia itu menerima amanat itu. Manusia dipikullah amanat itu oleh manusia. Manusia, Anda manusia, Bung. Amanah perintah itu diberikan kepada Anda, Bung. Tapi Allah mengatakan, innahu kana zuluman jahula. Tetapi di antara manusia itu ada yang bodoh. Di antara manusia itu ada yang zalim. Mereka salim terhadap dirinya disebabkan mereka tahu ada beban yang diberikan untuk dipikulnya, tetapi mereka tidak mau melaksanakan amanat itu. Apa itu? Berserah diri kepada Allah. Mereka jahil, mereka bahlul. Lalu mereka itu bodoh kata Allah. Mereka tidak mengerti tentang apa yang dipukulnya itu. Diperintahkan kepadanya, wahai kamu, jika kamu ingin selamat, taati perintah Tuhan. Mereka bahlul, mereka bodoh, tidak ngerti. Padahal amanah itu diberikan kepadanya. Hewan-hewan menolaknya, bumi menolaknya, langit menolaknya, gunung. Perintah itu, aku tak sanggup ya Allah. Manusia kemudian mengatakan, ana sanggup. Tetapi ada di antara manusia itu bodoh. Innahu kana zaluman jahula. Jahil terhadap dirinya sendiri. Ini Anda. Andai saja anjing disuruh sholat, kemungkinan besar anjing itu sholat. Tapi amanah itu diberikan kepada manusia. Anda diberi perintah untuk sujud taat kepada Allah. Anda tidak mau sujud. Maka Allah mengatakan, makhluk melata yang paling hina di atas muka bumi adalah orang-orang kafir. Karena mereka tidak berakal. Karena mereka tidak beriman. Malu nggak tuh? Lebih hina daripada anjing di mata Tuhan. Ini Al-Quran, Bung. Makanya tadi kita berbicara, Anda yang memilih tema Islam Kristen, Anda terseok-seok. Tidak ada sedikit data yang Anda sajikan. Bahwasanya Kristen nyembah hari Minggu, makan babi, tidak sunat, konser di gereja itu adalah ajaran Yesus. Itu ayat. Tidak ada. Islam
Dari bangun tidur sampai dia tidur lagi. Mulai dari taman kanak-kanak sampai kepada taman makam pahlawan. Umat Islam baring tidur berjalan bersama dengan ajaran Allah. Duduk, berdiri, berjalan bersama dengan ajaran Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sementara Anda menolak apa yang kemudian Tuhan ajarkan dalam kitabnya Bani Israel. Bukotau, kau harus tunduk kepada undang-undangku, peraturanku. Mismotau, kau harus tunduk kepada perintahku. Umis fatau, dan keputusan-keputusanku. Dan kamu harus tunduk. Waidowatau, harus tunduk kepada kesaksian-kesaksian yang kuberikan melalui perantaraan para nabiku. Kamu tidak bisa tunduk kepada itu. Kenapa? Kamu ingkar. Makanya Al-Quran itu menggariskan minal jinnati wan nas. Penyesat-penyesat itu, pembisik-pembisik ke jalan kejahatan itu dari dua golongan, dari jin dan juga dari manusia. Jinnya adalah iblis, manusianya adalah kufur. Anda membisikkan manusia supaya manusia meninggalkan menyembah kepada pencipta langit dan bumi, menuju kepada siapa? Menuju kepada sembahan oknum manusia yang berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dituhankan, dang. Itu sesat, Bung. Oknum manusia yang mengatakan, aku tak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Ente datang, tidak ada keselamatan di atas kolong langit, di bawah kolong langit ini, di atas bumi ini, selain menuhankan anak Maria yang di dalam Lukas 11 nomor 27. Berbahagialah wanita yang teteknya kau hisap. Anda keteteran, Bung. Untung nama Anda framing. Jadi kalau malam ini Anda framing, Anda menang. Gitu loh. Karena framing itu sama dengan takiyah. Apapun Anda bisa lakukan sekarang demi untuk memframing. Tapi tolonglah. Yuk mari. Kita menuju kepada kebenaran. La ilaha illallah. Ketundukan kita untuk mengiyakan itu, mengamalkan itu, kita jatuh kepada pengajaran Yesus. Shalom alaihim. Damai sejahtera untuk kalian. Tapi Kristen, pengikut Yesus, katanya pengikut Yesus. Yesusnya ke pasar Senggol, Anda ke pasar Senen. Nyambungnya di mana? Di akal-akalan. Namanya apa? Framing. Framing sama dengan hoax. 3, Yuk, mari 2, kita bersyahadat sama-sama. Oke, baik. Ya, sebentar. Saya kasih kesempatan Pak Martin berkenalan sama Pak Framing, saling sapa dulu. Waktu jangan dijalankan. Ya, Barangkali ada yang mau disampaikan. Selamat malam, saya dari Sulawesi Selatan, tinggalnya di Papua. Aduh, kurang keras ini. Maaf, bisa Kecil agak suaranya, ditambah Pak. volumenya? Iya. Udah ya? Ya, Pak Framing, itu ada kawannya nyapa, boleh silakan. Halo Bang, saya dari Sulawesi Selatan, tinggalnya di Papua Bang. Ya tentu seiman dengan Pak Framing ya. Masa Pak Framing saya harus ngomong sih? Pak Framing itu lu suruh kenalan loh Pak Framing. Iya, ini saatnya Pak Framing. Shalom Pak Martinez. Gitu. Salam. Iya, silakan Pak. Oke, Ya, maksud baik. saya itu ya perdebatan model begini ya bagi saya tuh nggak usah lah. Cukup kita yang beriman Tuhan Kristus Udah, itu malah Imani saja ganggu ini. gitu, Pak. Oke. nggak usah. Udah, malah ganggu. Ustadz Alif, udah. Saya pikir maksud saya diskusi temenin Pak Framing dalam menguatkan iman dan mengedukasi anak bangsa, terutama mungkin untuk saudara-saudara Anda yang Kristen. Tapi kalau untuk nasihat mungkin nanti kita setelah sesi acara atau di lain waktu atau saling DM-an gitu ya Pak ya. Oke, baik. Sekiranya tidak akan membantu atau menguatkan atau menggenapi dari Pak Framing, nanti Bapak saya kasih kesempatan untuk menyimak aja di bawah. Boleh ya Pak ya? Oke, baik. Waktu berjalan untuk pihak Kristen, silakan pihak timer. Nanti mungkin saya cari yang lain yang mau menemani. Mohon maaf Pak Martin tanpa mengurangi rasa hormat ya. Iya. Kembali ke Pak Framing, silakan 6 menit untuk Pak Framing dari sekarang. Iya. Jangan framing. 3,
2, Jadi perlu saya sampaikan bahwa kalau klaim-klaim dari Juma tentang bagaimana keimanan kami adalah sesuatu hal yang tidak sesuai dengan Alkitab, itu artinya karena sudut pandangnya Juma selalu membangun konsep berpikirnya dengan cara-cara sudut pandang Al-Quran dan Islam. Salah satunya tadi ketika kita membahas bagaimana Kristen itu berawal dari sebuah kata Kristianos sebagai follower Christ. Tetapi dia samakan dengan konsep dari Wang Juma, bagaimana kekristenan itu dari sudut Islam. Yang dia pandang kalau sujud menjadi sebuah acuan yang disebut jadi ukuran kekristenan. Padahal ini adalah sebuah pola pikir yang sudah menjadi dogma yang takkan bisa hilang dari pikiran Juma. Nah, inilah salah satu cara pikirnya Juma yang tidak bisa mengkontekstualkan bagaimana iman kami. Karena kami harus berdasarkan bagaimana kami mengikuti. Sekarang, kalau kita mau komparasikan, apakah konsep mengikuti lebih konkret daripada mengikuti sujud? Atau disebut Islam, disebut sujud atau berserah? Kata sujud dan berserah dibanding dengan mengikuti adalah dua hal yang berbeda untuk kita boleh kaji yang mana posisi paling baik yang distatuskan menjadi sebuah agama yang benar. Tentu adalah mengikut. Kenapa? Karena ketika kita memfollower atau mengikuti dia, itu adalah sebuah komitmen kita dengan segala kaidah-kaidah yang tentu diajarkan kepada kami. Salah satu contoh tadi, jika murid-murid yang adalah orang Yahudi sujud menyembah kepada Yesus, mereka menyembah kepada Yesus. Detik-detik Yesus naik terangkat ke surga, maka kami pun harus mengikuti, menyembah Yesus. Kami pun sujud. Tetapi jangan buat juga framing kalau konsep sujudnya Islam adalah satu konsep sujud yang harus kami ikuti sebagai acuan ajaran dari Yesus. Nah, ini yang salah. Pola-pola berpikir inilah yang dari tadi Juma belum terbuka, masih tertutup, masih kufur. Ya, masih kufur cara berpikirnya. Sehingga dia selalu membuat acuan-acuan sudut pandang Islam dalam pemahaman iman kekristenan yang kami adalah sebagai follower. Kami mengikuti. Nah, sekarang kalau kami sujud sama siapa? Berserah sama siapa? Kecuali sudah ada pola yang harus dibuat. Dan saya sudah singgung tadi pola-pola sujud kalau disebut dengan kiblat itu sudah ada di pola kita perjanjian lama yang kami juga tidak ikuti, tapi itu ke Yerusalem. Nah, kalau cuma membawa konsep sujud ini sama dengan dan mengadopsi atau mengcopy paste dari orang-orang Yahudi, maka kalian harus kiblatnya ke Yerusalem. Jangan ke Arab. Karena kenapa? Karena orang Yahudi sujudnya kiblatnya ke sana. Kalau kalian mau ngotot tentang kiblat-kiblatan. Nah, kami pun punya kiblat. Kiblat kami sama siapa? Sama Yesus. Karena seperti halnya tadi ketika Yesus naik ke surga, murid-murid itu juga sujud melihat Yesus naik ke surga. Artinya ketika Yesus naik ke surga, mereka lihat Yesus naik ke surga, maka arah muka kami pun menatap ke Yesus itu adalah di surga ke atas. Nggak mungkin ke bawah. Apa yang harus kita lihat ke bawah selain hanya lantai dan tanah? Dan tentu apakah itu disebut dengan berserah atau disebut kita sujud? Inilah nilai-nilai agama yang harus dikritisi supaya semakin cerdas dalam beragama. Kita tidak hanya sekedar beragama secara tradisional oleh karena akal-akalan dan buatan manusia. Tetapi kita harus mengkonsep secara rasional, logis bagaimana kata sujud berserah ini jauh lebih tinggi nilai daripada yang disebut iman Kristen, yaitu follower. Kenapa? Karena kami mengikuti pola yang jelas. Polanya siapa? Yesus. Seperti apa Yesus? Dia naik ke surga. Kami harus ikuti. Kami percaya dan kami menyembah dia.
Namun sementara kami di dunia ini, kami harus mengajarkan, memberitakan sebuah cara-cara yang baik, khususnya bagaimana tentang mengasihi, bahkan terlebih lagi menunjukkan bagaimana sikap-sikap keteladanan Yesus. Karena kata follower itu juga adalah menunjukkan keteladanan kepada Yesus. Ini yang kami miliki sebagai standar dasar pondasi beriman. Dan tentu kami sebagai orang Kristen punya komunitas, itulah yang disebut gereja. Atau kalau dalam original teksnya disebut eklesia. Apakah itu eklesia? Orang-orang yang terpanggil, semakin banyaknya datang kepada Yesus untuk mereka diberikan menjadi follower Yesus. Termasuk Juma. Makanya jangan tinggalkan Yesus yang pernah kamu follower. Kalau kamu sudah pernah kembali. Yesus tetap tangannya terbuka, mengetuk pintu hati untuk datang kepada Yesus. Atau barangkali Pak Sugi, atau barangkali 5, 4, supaya 3, datang menjadi 2, follower 1. Yesus. Karena di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Oke, baik. Pihak timer, mohon maaf sebentar. Ini sepertinya pihak Kristen, kita tutup aja dari pihak Kristen ya, karena tidak ada yang naik lagi. Agar Pak framing narasinya cukup berbobot, nanti kita dibikin aja 5 menit. Biar 6 menit Oke, deh. 5 menit ya. Nggak apa-apa? Iya. 6 menit baik, apa baik. 5? Mungkin 6 menit. Ini aja terakhir kali Bang Alip, udah malam ini. Atau Belum, mau nanti TikTok 30 kita menit, Pak lihat dulu framing? berapa sesi ya. Nunggu terkulai lemas dulu Pak framing. Iya. Oke, silakan Gurunda. Ya, berapa sesi lagi nanti kalau 5 menit, 6 menit tetap masih ya? ya nggak apa-apa 6 menit silakan. Oke. Sesuai dari ini Ya. kamu. Buat para Taiping Ya, ya, betul, semangati Pak framing ya, tetap sopan dan supaya semangat. Yang mendukung Muslim ketik 1 dari pihak Tauhid dan yang mendukung Oten ketik 3 dari sekarang. 3, 2, Oke, baik. 1. Nah, ini kita sudah masuk pada jam kedua, Bapak. Bapak belum Masya Allah. Ikan Paulus lewat. Bapak belum menunjukkan data bahwa Kristen itu adalah ajaran Yesus. Sementara saya sudah menyatakan tentang Islam itu adalah berserah diri, damai sejahtera. Sudah saya jelaskan. Masya Allah, barakallah fikum. Subhanallah, Masya Allah, barakallah. Jadi gini, ketika kita berbicara mengenai Islam, ketundukan, kepatuhan, ketaatan, terhadap apa perintah Tuhannya? Umat Islam diserahi aturan main. Umat Islam tunduk kepada aturan main itu. Yesus memberikan aturan main. Apakah Kristen tunduk kepada aturan itu? Tidak. Ketika Anda menyinggung tentang sujud, saya katakan kepada saudara, di dalam pengajaran Yesus itu sendiri, Matius 26 nomor 39, maka Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, Tuhan, Bapa, Yesus pasrah kepada Tuhannya. Markus 14 nomor 35, Yesus maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa kepada Tuhan. Sekiranya mungkin saat itu ia berlalu daripadanya. Jadi data ini Pak sangat akurat. Sujud yang dipraktikkan oleh Yesus itu adalah wajahnya sampai ke tanah. Dan itu dilakukan oleh umat Islam. Ibadah sujud ini diperhatikan oleh Yesus. Tapi ibadah main drum, keyboard, gitar, seruling, dan seterusnya, itu tidak pernah diperhatikan oleh Yesus. Tapi kalau Yesus kemudian sujud, itu diperhatikan. Dan itu diikuti oleh umat Islam. Sujud menyembah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, bukan kemudian berdoa kepada anak Maria. Itu diperhatikan oleh Yesus. Yesus maju sedikit. Kedua muridnya juga maju sebelum sujud. Itu artinya bahwa mereka ini adalah orang-orang yang melakukan ibadah sholat. Nabi Lut juga sujud. Kejadian 19 nomor 1. Esra sujud.
Esra 10 nomor 1. Semua para nabi yang diimani oleh orang-orang Yahudi sujud di dalam beribadah. Anda salto-salto, jungkir-jungkir. Itu tidak diperhatikan oleh Yesus. Ini celakanya, Pak. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan sujud itu tidak seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan, saya katakan kepada saudara, mari kita bandingkan dalam satu perikop dalam Yesaya 66. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung, untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang mengkuduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa. Apa taman-taman dewa itu? Surga-surga hayalan. Dengan mengikuti seseorang yang di tengah-tengahnya, yang memakan babi. Jelas Pak ya? Tuhan akan datang dengan api menghancurkan orang-orang yang mengikuti pemakan babi dan binatang-binatang. Semua itu akan dilenyapkan oleh Allah. Demikianlah firman Tuhan. Hayo, itu siapa itu kira-kira Pak? Islam atau Kristen? Lalu kemudian kita bandingkan dengan data yang satu perikop sama dengan data Yesaya 66. Ya, dikatakan seperti ini. Bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Yang pertama, Tuhan akan menghancurkan, akan menghanguskan, akan membakar pemakan-pemakan babi dan balao. Yang kedua, Tuhan meminta agar manusia sujud menyembah kepadanya. Siapa yang mempraktekkan yang mana? Kristen mempraktekkan makan babi dan akan dibakar oleh Tuhan. Islam mempraktekkan sujud menyembah kepada Allah. Sekarang kalau Anda itu sehat, Bapak, lebih baik Anda itu masuk menjadi Islam, sujud menyembah kepada Allah, daripada makan babi, makan tikus, balao. Anda akan dibakar oleh Tuhan. Itu data di dalam kitabnya orang Yahudi. Jadi ketika Tuhan mengatakan, O mispatao, miswatao, maeda, watao, kakatub, batorah, maka Anda punya kewajiban mentaati ketetapan, kesaksian, keputusan, perintah, aturan Tuhan yang tertulis dalam kitabnya Nabi Musa alaihissalam. Baru bisa disebut sebagai pengikut Yesus. Kalau tidak, Anda bukan pengikut. Anda adalah serigala yang nyamar domba. Non-Israel yang nyamar Israel. Mari kita kembali kepada jalan yang benar. Menyembah kepada Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus. Yang dikatakan dalam kitab saudara. 3, hidup kekal, 2, dia yang menghidupkan 1. dan mematikan, bukan mati dan dihidupkan. Demikian. Iya, terima kasih. Dan kita ucapkan terima kasih untuk para narasumber dan yang sudah menge-give, khususnya untuk Mbak De, Kak Destrom ya, murah rezeki, semoga sehat selalu ya. Ya Bang Zuma, Ustaz Alif, Pak De. Amin. Ya Orang baik ini ya Masya terus Allah. mendukung kita ya. Kita doakan ya guys ya. Dan tetap kondusif, kembali ke Pak Framing, silahkan 6 menit dari sekarang Pak. 3, Iya. 2, Jadi 1. disinilah logika yang harus perlu diluruskan. Cara berpikir bagaimana konsep beragama dan prinsip beragama itu, baik itu berdasarkan dalil Al-Quran dan kitabnya, maupun cara memandang terhadap Alkitab kami sebagai dalil-dalil dari keagamaan kami. Hal yang seringkali diperdebatkan oleh Bang Cuma, bagaimana Islam, bagaimana Al-Quran, bagaimana Alkitab mereka sebagai dasar yang harus ditaati. Tapi ketika saya kaji, di dalam Al-Quran begitu banyaknya nama-nama yang berasal Tuhan yang adalah sudah diberikan banyak nabi-nabi. Tetapi di Al-Quran begitu banyaknya. Mulai dari kitab sapi betina, dari berbagai kitab yang lain, dituliskan di sana banyaknya kisah-kisah Bani Israel. Sekarang pertanyaan, tidak jauh dan tidak mungkin Bani Israel ini ada di Arab. Yang ada adalah Bani Israel, pastilah di Israel.
Kalaupun ada keturunannya adalah di Arab, tetapi semua itu jelas berasal dari Israel. Lalu kenapa di Al-Quran banyak dicatat kisah-kisah kehidupan Bani Israel? Tentu ini adalah juga sebuah plagiat-plagiat yang barangkali dikutip dan akhirnya ditaruh di dalam Al-Quran Karim kalian. Belum lagi kalau kita baca bagaimana keseluruhan nabi-nabi mulai dari Adam yang kalian angkat sebagai nabi kalian 25 yang sering diajar-ajarkan. Bahkan kalian bilang Allah itu adalah Allah kalian. Sementara di dalam Al-Quran Allah adalah Allah kalian. Di dalam Alkitab bahkan di tangan di perjanjian Allah bukan Allah. Beda mau diambil dari sudut kata manapun, belum lagi masuk kepada pengalaman-pengalaman kehidupan spiritual. Contoh-contoh yang begitu banyak bagaimana pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel. Kisah Daud, kisah Abraham, kisah Al-Quran. Ini namanya plagiat. Berkata seperti kami perjanjian baru, kami punya Cek. Pak Framing suaranya hilang. Dalamnya isi-isi yang dari Al-Jabur, isi yang ambil dari Taurat, isi yang ambil dari Injil. Inilah yang saya mau katakan bahwa apakah ini yang disebut dengan konsep-konsep logika beragama? Dan tentu coba terangkan dari mana hal-hal ini bisa terjadi. Kalau betul kalian selalu menggadang-gadang dan berkata agama kami adalah agama yang benar. Kalau agama yang benar tentu harus punya konsep, prinsip, tanpa mengkamirkan, mengikut sertakan, atau menyeret-nyeret orang lain kepada kitab sendiri. Mendingan kita percaya kepada seperti kitab Hindu. Mereka punya Weda dan sebagainya. Konghucu punya dalil yang jelas. Hindu itu tidak pernah mengutip ada yang dari Injil, ada yang dari Taurat, ada dari Al-Jabur. Buddha itu juga nggak pernah mengutip dari Injil, dari Al-Jabur, dari Taurat. Mereka konsisten memiliki dalil-dalil seperti hal apa. Kalaupun benar atau tidak salahnya mereka punya konsep prinsip agama yang benar. Nah sekarang coba pertanggungjawabkan cuma apa yang menjadi jawaban Amin tentang hal ini. Nabi diambil dari kitab perjanjian lama. Rasul diambil Yesus. Kata Nabi diklaim seolah-olah dari Arab. Kata Allah bahkan menuntut untuk mengubah lembaga Alkitab. Sementara itu yang ditulis di lembaga Alkitab adalah bukan Allah tetapi ALLAH. Itu abjad Indonesia dan itu adalah keabsahan secara undang-undang dasar tata bahasa. Dan kami memakai itu. Kami tidak memakai konsep yang berdasarkan Allah dalam agama yang ada di Indonesia. Tapi kami memakai bahasa dalam konteks agama kami dengan bahasa yang ada di Indonesia. Nah ini yang seringkali logika-logika berpikir seperti ini, yang falasi seperti inilah yang harus perlu diluruskan. Sehingga di dalam beragama itu harus punya kekonsistenan dalam mempertanggungjawabkan dalil-dalil keagamaan. Kami jelas, walaupun kalian bilang, oh apa kata Yunani, oh apa kata Kristen, oh apa kata berbeda dengan Taurat. Iya, kalau kita lihat, memang Yesus bahkan mengajarkan, seperti yang dikatakan di dalam Taurat, di dalam ajaran Yesus perbedaan Taurat dengan Injil. Dikatakan apa di sana? Bahwa sesungguhnya ke mute Pak Framing, maaf, ke mute mic-nya. Silakan dibuka Pak dulu mic-nya Pak Framing. Nggak jawab belas. Lanjut. Yang penting waktu berjalan. Yang penting bisa ngomong. Lanjut. Selama 6 menit. Aduh. Ada dipanggil sama keluarga. Oh iya, siap. Baru tidak bisa lanjut, ada yang manggil. Mohon maaf ya. Oke, siap. 5, 4, 3, 2, 1.
Ini wajib diluruskan, silakan Gurunda, tadi ada beberapa Terima narasi. kasih banyak dari Pak Framing dari pihak Tiga Tuhan, EKE Tritunggal. Kembali ke Bang Zuma dari pihak Tauhid Satu Tuhan. 3, 2, 1. Iya, baik. Tuduhan bahwa Al-Quran itu plagiat. Padahal Al-Quran tadi saya sudah menguraikan bahwasanya orang yang kemudian tidak memahami Al-Quran, orang-orang yang kurang akal. Sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatahimul lati kanu 'alaiha. Mereka yang selalu berkata demikian, selalu menghujat Al-Quran, Islam plagiat dan seterusnya, mereka adalah orang yang lemah akal. Tapi jelas sekali di sana Hasefer Hehatum, sebuah kitab yang termaterai, kitab yang tersegel. Ketika kitab tersegel ini kemudian diberikan kepada orang yang diperintahkan kepada orang untuk membacanya, orang yang bisa membaca, bahkan orang yang tidak bisa membaca, bahkan orang yang bisa membaca sekalipun, apa yang dikatakan? Lo ikra. Tidak bisa kemudian dia melakukan ejaan. Dia hutang huruf. Lo yadah. Dia tidak mampu membaca. Lemor kera. Dia tidak bisa membaca kemudian bacaan yang ada di dalam kitab itu. Nah, kalau orang ini terpelajar, maka dia harus tahu di mana buku yang kemudian tersegel ini. Kitab yang tersegel ini pernah diberikan kepada Nabi siapa? Sehingga di dalamnya termaktub sebuah kisah-kisah yang kemudian dianggap perlu untuk diwahyukan oleh Allah kepada khataman nabiyyin sebagai contoh pada umat seluruhnya, umat terakhir, umat Islam. Jadi kita umat Islam itu sederhana saja untuk memahami ini. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah belajar Taurat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah belajar Injil. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan penyelidikan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan daftar pustaka, tidak pernah ke museum. Tapi seketika wahyu itu datang kepada Rasulullah, mengatakan langit itu tidak bertiang. Rasulullah tidak pernah keluar jauh daripada Jazirah Arab. Mana tahu di Indonesia ada tiang langit yang membuat pesawat Adam Air jatuh. Mana tahu di Malaysia juga ada tiang langit. Tapi Rasulullah dengan gagahnya mengatakan, langit dikokohkan tanpa tiang. Terawang di kitab sebelumnya, di kitab Ayub mengatakan, tiang langit bergoyang-goyang. Ini bukti bahwa yang didatangkan kepada Rasulullah Muhammad SAW itu adalah wahyu dari langit. Jadi ketika wahyu itu datang menceritakan nabi-nabi terdahulu, tidak ada orang yang bisa menyangkal. Tapi kalau kemudian berita itu dibantah dengan buku-buku yang tidak jelas datangnya, maka ini celaka. Ini sesuatu yang kemudian harus dikatakan bahwa Anda memframing diri Anda memframing akal Anda memframing agama Anda, sehingga tidak ada kebenaran yang bisa Anda tunjukkan, bahkan kebenaran yang kita sajikan tidak mampu Anda patahkan. Anda membawa tema Islam dan Kristen. Islam sudah kami jabarkan. Bagaimana kemudian Al-Quranul Karim menjelaskan tentang Islam itu. Wa ansalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaimina alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Jelas sekali Al-Quran itu. Diturunkan untuk benarkan apa yang Tuhan pernah berikan kepada para nabi. Wa may yabtaghi ghairal Islam. Tidak ada kemudian agama selain daripada Islam. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka kata Allah, dia tidak akan diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Itu jelas. Nah, apakah Islam ini adalah agama yang baru? Tidak. Pada masa Abraham yang ikut kepada perintah-perintah Abraham, milah Abraham, maka dia Islam. Pada masa Musa, mereka yang taat kepada perintah Allah yang datang kepada Musa, mereka Islam. Pada masa Daud, pada masa Salomo, pada masa Yesus yang taat kepada perintah-perintah Tuhan yang datang melalui mereka, maka dia adalah Islam. Ketaatan mereka terhadap perintah-perintah Islam itu menyebabkan mereka Muslim.
Jadi agama Islam itu bukan agama baru. Makanya dikatakan dalam Al-Quranul Karim, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu dan aku ridha Islam itu menjadi agama. Ini sangat jelas nih. Makanya dari tadi kita udah berjam, seorang framing yang katanya dosen, tidak ada sedikit pun dia menyajikan agama Kristen ini dari Yesus. Dia hanya mengatakan Kristen itu artinya adalah pengikut Yesus. Apanya yang Anda ikutin? Kalau Anda mengaku pengikut Yesus, harusnya ketika Yesus mati disalib, Anda juga mati disalib. Yesus mati di kafani, Anda juga mati di kafani. Jangan kayak mau ke pesta, bro. Kayak mau pesta dansa. Ya, inilah ya sahabat-sahabat sekalian, bagi kita ini sudah final. Islam diajarkan oleh para nabi. Kristen diajarkan oleh Romawi Yunani. Itu udah final itu. Dan saya masih menunggu kalau ada lagi yang mau menantang tema ini, silakan, saya tidak peduli titel apa. Titel yang Anda bawa, silakan. Satu. Oke, Terima baik. kasih banyak Gurunda. Ya, kita sudah saksikan bersama dan tadi Pak Framing adalah narasumber pertama, juga ditemani beberapa pihak Kristen, namun ya kita sama-sama tahu mungkin beliau gangguan jaringan ya. Kita positive thinking atau memang ada kepentingan yang harus dan tidak bisa ditinggalkan. Saya pakai tanda kutip bahwa kita berpikir positif. Oke, masih ini ya, mungkin ada pihak Kristen yang mau naik lagi, tapi Gurunda silakan istirahat dulu. Ini ada Bang siapa, Riko. Baik. Katanya mau iklan juga. Saya Silakan, juga kasih silakan. kesempatan sebentar ya. Nanti Ahi Sugi lagi. Mbak De Silakan. juga, Ustadz Alif. Kita bisa silaturahmi lagi. Enggak, belum ada request, nanti gampang sebentar. Saya kasih kesempatan dulu Bang Riko, sebentar ya. Sebentar saya naikkan, terus juga ini salah satu mau saya naikkan kalau memang di pihak Kristen barangkali ingin menyanggah pemaparan dari Gurunda Juma ya, Pak siapa ya, atau kalau enggak typing aja deh yang merasa Kristen dan request biar saya naikkan ya, biar saya enggak kebingungan menaikkannya ya. Ya, sambil nunggu silakan Bang Riko. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Mu'alaf dari Bangka Belitung, sedang mencari rizki ya, berjual cemilan khas Belitung. Jadi yang berminat silahkan lihat VT saya, DM saya dan WA, insya Allah amanah. Kami berjualan kerupuk ikan tenggiri, peletek ikan tenggiri, abon ikan tenggiri, pastel mini abon ikan tenggiri, stik cumi lada hitam, empek-empek sutra ikan tenggiri, crispy ikan teri, otak-otak, dan cakian ikan tenggiri. Ya, tolong dukung kami ya. Follow kami ya ini, karena kami belum 2000 follower, soalnya belum ada keranjang. Terima kasih Bang Alif semuanya, jangan lupa follow dan DM ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Riko. Ya. Oh ya, abon beliau ini enak loh. Saya dapat pesan. Ya, nikmat sekali, masya Allah. Ya, itu sudah disampaikan dan memang ini cara mencari rezeki. Silakan kawan-kawan yang sudah mendengar bisa dicek ya profilnya, di situ ada kontak beliau ya, CP-nya mengenai masalah order, insya Allah amanah. Oh ya, saya juga diingatkan ini Gurunda, maaf. Ya, terima kasih Bang Riko. Apa namanya tadi mengenai bawa framing dan bawa narasi yang sama sekali tidak sesuai dengan nas tertulis di kitabnya, bahwa seperti menjiplak Islam, menjiplak Nabi, Rasul dan lain sebagainya. Ini luar biasa sekali ini pernyataan dari Pak Framing tadi ini. Saya tidak akan menanggapi, silakan Gurunda tanggapi dulu itu karena itu narasi yang menyesatkan. Iya, baik. Jadi kalau kemudian di Al-Quran ada nama Nabi ya, kemudian yang muncul di Al-Quran, Al-Quran menjelaskan bahwa sebagian kisah daripada Nabi itu kami ceritakan dan sebagian lagi kami tidak ceritakan kepadamu. Itu pernyataan Allah di dalam Al-Quranul Karim. Jadi ketika ada kesamaan, itu karena sumbernya satu, yaitu Allah yang dulu pernah berfirman kepada para nabi, kembali lagi menyajikan data itu kepada rasulnya.
khataman nabiyyin, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu dipahami. Nah, sedangkan di Al-Qur'an ketika bercerita tentang Nabiullah, Rasulullah, yang diceritakan adalah kemuliaan. Sedangkan yang ada di dalam kitabnya mereka penghinaan, penistaan yang penuh dengan hal-hal yang khurafat. Cerita-cerita porno, cerita-cerita yang tidak bisa dibaca di bawah 17 tahun. Nah ini. Lalu kemudian ketika diceritakan Al-Quran membahas tentang nabi-nabi terdahulu, ya wajar sumbernya satu. Yang lucu itu adalah ketika kemudian ada sebuah kitab yang mengaku sebagai terusan dari kitab terdahulu, tapi tidak diikuti dan tidak diimani oleh yang empunya kitab. Ini parah. Harusnya mereka itu mendamaikan dulu antara kitabnya mereka, Perjanjian Baru, dengan kitabnya orang Yahudi. Di mana usia kitabnya orang Yahudi dengan kitabnya mereka itu minimal 600 tahun sampai ribuan tahun. Ini dulu yang mesti mereka damaikan. Kalau mereka ini mengaku benar, mereka ini adalah kitab sahih, maka orang-orang Yahudi yang mempunyai kitab Tanakh, kitab Talmud, kitab Torah harus mengakui kitabnya mereka. Kalau Al-Quran tidak diakui oleh mereka, orang-orang Yahudi, wajar. Kenapa? Al-Quran datang bukan dari garis keturunan Yakub. Wajar. Lah, mereka katanya dituliskan oleh orang Yahudi, ahli kitab, orang Farisi. Tapi kenapa penganut Torah tidak mengakui kitab kalian? Ini penyakit ini. Kalau Al-Quran memang di luar. Karena dia diwahyukan kepada Bani Ismail. Nah, bagaimana dengan kalian yang mengaku Bani Ishak, Bani Yakub? Kalian yang mengaku sebagai penerus Yahudi, kenapa kitab kalian tidak diakui? Hayo. Hayo. Ini parah. Berarti ada sesuatu yang harus kalian sadari di sana. Kenapa Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap kitab kalian? Kenapa Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap penulis-penulis kitab kalian? Ini pertanyaan yang harus kalian jawab. Kalau Al-Quran wajar. Jangankan Al-Quran, Torah yang datang kepada mereka pun ya kita nggak bisa tahu yang mana Torah itu. Injil yang datang kepada Yesus pun kita tidak tahu yang mana Injil itu. Jadi kita tidak ada urusan dengan Al-Quran, dengan pengakuan orang-orang Yahudi. Kita tidak butuh pengakuan. Rasulullah Muhammad SAW itu tidak pernah melakukan penyelidikan terhadap kitab-kitab terdahulu. Berbeda dengan kitab kalian. Ya, Teopilus yang mulia. Banyak orang yang menulis berita-berita Teopilus yang mulia. Banyak orang yang menulis tentang cerita peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka saya merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali, mempersembahkan kepadamu. Teopilus ini siapa ini? Ya. Jadi itulah bedanya kita. Islam ini kitabnya memang independen, langsung dari Allah, tidak melalui penyelidikan seperti kitab saudara. Kalau yang melakukan penyelidikan itu biasanya wartawan. Oke? Saya kira begitu Dinda Alif, mungkin ditambahkan sama sahabat yang lain, utamanya guru saya, Akhi Sugi. Fadal. Baik, jadi begini ya. Kalau memang Al-Quran itu menjiplak dari kitab-kitab terdahulu, kenapa Al-Quran tidak mengutip semuanya? Kenapa harus dipilah-pilah, yang ini benar diambil, yang ini salah disisihkan? Kenapa tidak diambil semuanya saja? Kecuali ya Nabi Muhammad ini orang terpelajar, baru bisa memilah-milah dia. Ini salah disisihkan, ini benar disisihkan. Faktanya Nabi Muhammad bukan orang yang pernah belajar. Nabi Muhammad tak pernah belajar, bukan terpelajar dia. Ya, jadi Nabi Muhammad itu bukan penulis Bible itu Al-Quran itu sendiri. Justru kedatangan Al-Quran ya. Kalau orang Kristen ini mau berpikir dengan akal sehatnya, menilai Al-Quran dengan akal sehat bukan dengan kebencian, seharusnya dia mikir, kenapa Al-Quran ini mengambil tokoh-tokoh di dalam Bible. Coba dibaca dengan baik. Ya, ketika Al-Quran itu mengambil tokoh-tokoh ini, coba dibaca dengan baik.
konteksnya itu seperti apa. Nah, kalau Anda akalnya sehat pasti tahu. Ketika Al-Quran mengisahkan nabi-nabi terdahulu, ya, ini konteksnya sedang membela nabi-nabi terdahulu. Karena di dalam kitab kalian, nabi-nabi terdahulu itu sudah dipelencengkan, sudah difitnah. Sebagaimana kalau kita lihat di dalam 2 Samuel misalnya, 11. Siapa namanya, Daud, digambarkan begitu biadab. Mengambil istri orang. Ya, ada cewek lagi mandi diintip dari atas sotoh. Ini tidak disifati oleh seorang nabi. Makanya Al-Quran itu datang untuk mengharumkan namanya, yang sudah difitnah sedemikian rupa. Mengambil istri orang karena Daud ini suka sama istri orang yang namanya Batseba, istri Uria. Kemudian Uria ini disuruh maju ke medan tempur yang sangat dahsyat supaya mati. Ini bukan nabi, bukan kelakuan nabi, ini kelakuan iblis. Apakah Tuhan ini goblok atau gimana? Sehingga pilih nabi perbuatannya bejat. Sedangkan presiden memilih menteri saja dipilih-pilih. Ini kira-kira menterinya ini benar enggak? Kalau menterinya ini nanti berbuat curang, korupsi dan sebagainya, ini presiden bisa kena ini. Berarti nggak pandai memilih, tidak pandai menjaga. Apalagi Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika memilih seseorang untuk jadi dutanya, menjadi rasulnya, tentu dia akan menjaganya. Makanya di dalam Islam tidak ada nabi itu yang perbuatannya culas. Ya, lanu fariku baina ahadimi rusulih. Nabi-nabi itu nggak ada yang bisa kita beda-bedakan, semuanya akhlaknya mulia. Tapi di Bible digambarkan sedemikian biadab. Daud ngintip cewek mandi, begitu ketahuan selingkuh, istrinya diambil dan diberikan kepada orang lain, orang itu akan ngesek sama istrinya Daud. Kalau kita lihat di dalam 2 Samuel 12 ayat 11-12, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan mata seluruh Israel. Dah, aneh cerita kayak ini. Tuhannya sifatnya seperti itu, nabinya seperti itu. Maka datanglah Al-Quran untuk meluruskan semuanya. Bukan berarti ketika mengutip itu supaya diakui oleh orang-orang Kristen, bukan, ingin meluruskan. Karena Al-Quran itu datangnya terakhir, maka sifatnya mengkritik kitab-kitab sebelumnya. Kemudian belum lagi mengenai penciptaan. Bagaimana penciptaan di dalam Bible yang kacau balau seperti itu. Ada terang, mataharinya dibikin ke hari keempat, terang siang malam terjadi di hari pertama. Ini apa-apaan? Ya, tidak sesuai dengan logika sama sekali. Sementara Al-Quran sangat jelas mengatakan, awalam yarul ladina kafaru anna samawati wal ardo kanat ratqan fawatanahuma. Apakah orang-orang kafir tidak tahu bahwasanya langit dan bumi dulu adalah satu yang padu, lalu kami pisahkan keduanya sesuai dengan teori Big Bang yang baru ditemukan kemarin sore. Alhamdulillah, Al-Quran tidak ada yang cacat dengan ilmu pengetahuan, sementara Bible cacat ilmu pengetahuan. Apanya yang dikutip dari Bible? Tidak ada. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih pada Sugi guru kami ya. Untuk sementara Ikhwan Villa semua yang muslim tanpa mengurangi rasa hormat, lagi saya tahan dulu sementara karena ini masih berjalan diskusi dan kami memberi ruang kepada pihak Kristen untuk naik menyanggah ataupun meneruskan yang tadi sudah dibahas sekiranya itu tidak sesuai dengan keinginan kawan-kawan semua ya. Karena ruang terbatas, tanpa mengurangi rasa hormat sekali lagi kepada saudara-saudaraku yang muslim, mohon bersabar dulu karena ini diskusi masih berjalan. Saya kasih kesempatan kepada pihak Kristen karena tadi juga sudah 3 ya dia meninggalkan arena. Begitu ya. Nanti kalau memang sudah tidak ada baru diskusi akan kita tutup dan kita beramah tamah kembali. Mohon untuk yang merasa Kristen yang request typing biar saya bisa menaikkan dan saya tidak bingung gitu ya. Jeffrey Venus, aduh saya coba sekarang pantau. Oke, coba saya ini ya, Jeffrey Venus ini Kristen ya, bentar. Aduh. Gini aja deh.
mohon maaf, biar ini di request ya, request saya tidak bisa mencari nama satu persatu, agak repot juga. Dan untuk saudaraku yang muslim, saya sedang tersedia satu slot, mohon bersabar dulu. Saya siapkan untuk pihak Kristen. Kira-kira kita menunggu berapa lama lagi? Saya persilakan kepada narasumber muslim ya. Kira-kira menunggu ada pihak Kristen berapa lagi untuk kita menunggu? Saya 5 menit, Dinda, 5 menit nunggu teman. Kalau tidak kita ngobrol santai aja. Oh baik. Sebelum Ini live saya tutup. 034, katakanlah jadi 040 lah ya paling lama. Ya, makanya pihak Kristen yang memang untuk meluruskan pahamnya atau apapun itu menyampaikan sesuai dengan kitabnya, silahkan ya, karena ini tadi diskusi sedang berjalan dan beberapa narasumber pihak Kristen sudah turun meninggalkan arena. Saya tidak akan framing kalau orang itu kabur ya. Tarapukul dia itu, tarapukul tadi itu. Tarapukul, sadar ternyata Kristen itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Makanya larinya kemana-mana. Nggak nyambung blas komentarnya si framing itu tadi tuh, jauh. Ya bingung aku. Kemana-mana, ini mau kemana orang ini? Iya. Udah pusing dia itu sebenarnya, udah pusing, yang penting ngomong gitu kan. Karena masalahnya memang Kristen dari Yesus gitu. Ya, Gimana yang coba? merasa Kristen boleh ini ya request typing biar atau bantu sebutkan ya kawan-kawan. Jadi saya tidak bingung karena kan sulit saya untuk mendeteksi dari nama ya. Kecuali langsung namanya misal Christian atau apa. Oke. Untung saya udah ganti nama ya, Ustaz Alif ya. Iya. Harusnya sampai nama itu mencerminkan keyakinan sih sebenarnya. ya. Kenapa kita tetap masih untuk ngasih room ke pihak Kristen, karena diskusi dari tadi sedang berjalan dan belum sampai akhir gitu. Jadi oke. Oh, siap. Nah, gitu dong. Jadi enak gitu. Maaf ya, sebentar saya coba ada Pak mana? Oke, silakan. Karena ini diskusi sedang berjalan dan belum sama-sama belum closing. Menghentikan acara begitu saja ya. Pak Halo. Cruz. Iya, udah kedengaran. Ya, dengar. Ya, selamat malam dari pihak Kristen ya. Iya, selamat malam. Mohon maaf, saya baru masuk tadi ya. Sempat dengar tadi mulai dari penjelasan, bukan penjelasan sih, kayak apa tuh sanggahan ya. Kok Bible Kristen menceritakan tentang Daud ya. Daud dengan kesalahannya pernah mengambil istri orang, lalu kemudian merencanakan pembunuhan. Dan langsung menyimpulkan bahwa berarti dia bukan nabi. Nah, sebagai sanggahan saja, singkat saja, kalau memang kita pakai standar yang sama ya, dengan kesalahan-kesalahan yang kita klaim nabi, bagaimana dengan muslim yang menganggap itu Muhammad nabi, sedangkan dia juga banyak memimpin peperangan ya, yang tentunya membunuh banyak orang. Bagaimana dia dengan kesalahannya dia mengambil anak kecil, istrinya itu, yang bisa dikategorikan di zaman sekarang bahwa dia itu adalah pedofil. Kalau kita gunakan standar yang sama, kita bisa menyimpulkan dia juga bukan nabi. Begitu, mungkin isi itu saja. Karena saya hanya tadi menonton pada bagian itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya serahkan kepada Guru Juma maupun Ustadz Sugi. Ahi Sugi, silakan Ahi. Ditatar lagi. Oke. Sepertinya Anda dalam memahami kalimat saya, Anda mengatakan Daud bukan nabi. Justru saya itu membela Daud. Seorang nabi kok digambarkan seperti itu. Makanya Al-Quran datang itu untuk mengkritik dan meluruskan namanya. Itu yang saya katakan.
Di Bible jelas sekali bahwa Daud ini digambarkan perbuatannya sangat biadab. Nah, apakah Tuhan tidak mampu menjaga Daud kalau memang itu terjadi? Gitu loh. Nah, kemudian perang. Perang di dalam Islam itu bukan Islam yang mulai. Ya, ingat, bukan Islam yang mulai. Islam itu sifatnya dispensif. Diserang baru ada perlawanan. Tidak pernah perang-perang yang dilakukan itu Islam yang mulai duluan, tidak. Perang apa yang didahului Islam? Enggak ada. Ya, jadi Islam itu sifatnya mempertahankan diri. Makanya diperintahkan dalam Al-Quran, perangilah orang-orang yang memerangi kamu. Bukan seperti dalam kitabmu, diperintah menjajah. Ini kalau kita lihat di dalam Ulangan 20 ayat 10 sampai ayat 15. Coba saya bacakan ya. Saya bacakan Ulangan 20. Sambil Bentar, nunggu langsung tahu. dibaca, ini orangnya menghilang begitu aja ya. Saya tidak apa-apain ya. Takutnya nanti saya di-framing. Aduh. Nah, ini tidak seperti kitabnya Oten. Ya. Kalau kitab orang Islam itu sifatnya dispensif atau membela diri. Sementara di Kristen tidak, perintah menjajah. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Mantap ya, disuruh menawarkan perdamaian ya. Tapi lihat perdamaiannya seperti apa. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Damai, tapi syaratnya jadi budak dan kerja rodi, kerja paksa. Kalau tidak damai, lihat ayatnya. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Lihat, damai, acur, nggak damai, nyonyor. Ya, ini tawaran Tuhanmu seperti ini nih. Damai, ancur, nggak damai, nyonyot. Nah ini, masa apa tawaran damai tapi harus jadi budak, ini gimana sih? Siapa yang mau diajak damai seperti itu? Lihat. Nah, sementara di dalam Islam tidak seperti itu. Tidak ada perintah untuk memerangi duluan, nggak ada. Kemudian mengenai Nabi menikahi Aisyah. Kami sebagai umat Islam tahu mengapa Nabi itu menikahi Aisyah dari umur 9 tahun. Itu untuk menunjukkan hukum-hukum yang terkait dengan kepribadian wanita. Bagaimana mungkin Nabi bisa menentukan hukum terkait dengan kepribadian wanita yang mulai dari haid ya sampai nanti dewasa, bagaimana? Nggak bisa. Makanya Allah memerintahkan Nabi untuk menikahi Aisyah supaya ada hukum-hukum untuk wanita mulai dari awal balik itu tadi. Begitu loh. Nah, Anda protes, padahal ibu Tuhan Anda sendiri, kalau kita lihat di ensiklopedia Katolik, ya, Maria umurnya 12 tahun saat dinikahi Yusuf yang umurnya 90 tahun. Ini sumbernya bukan dari Islam, tapi dari ensiklopedia Katolik. Kemudian kalau Anda lihat di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Kejadian 25, Ishak menikahi Rebeka. Berapa umurnya Rebeka? 3 tahun saja. 3 tahun, bos. Ya, Ishak menikahi Rebeka umurnya 3 tahun. Anda baca di dalam kitab Kejadian 25 khususnya di situ. Baca baik-baik. Oke, Aki, kalau mau ditambah silakan. Ya, dan ini ya, apa namanya, mengenai masalah Rasulullah menikahi Sayyidatina Aisyah selalu digoreng-goreng. Memang ada beberapa informasi yang didapatkan dari literatur Islam. Misal ada sebuah hadis yang dimana di situ adalah usia 9 tahun. Dan di situ dalam sebuah penelitian ya, di situ menggunakan hadis ahad, bahkan yang perawinya waktu itu sudah sepuh sehingga perlu dicek lagi. Dan yang lebih bagus lagi adalah dari ulama kami dari Mesir melakukan benar-benar penelitian dalam bagaimana usia Sayyidatina Aisyah ketika dinikahi Rasulullah berdasarkan fakta sejarah. Itu bisa dibuktikan ya. Dan dalam risalah itu dijelaskan bahwa
ketika dicocokkan dengan berbagai macam peristiwa dan juga bagaimana waktu itu juga salah satu, aduh jadi lupa namanya, dengan peristiwa hijrah dan lain sebagainya, sehingga ulama menyimpulkan usia pernikahan Rasulullah dengan Sayyidatina Aisyah itu di usia dari di atas 13 tahun sampai 19 tahun. Ya, di kisaran itu. Dan itu memang sangat logis karena dicocokkan dengan berbagai macam kasus atau peristiwa yang ada sehingga dijelaskan di sana. Dan itu bisa diterima oleh logika kita ya. Itu saja yang bisa dan yang bisa saya sampaikan. Saya izin nyapa dulu sebentar. Benarkah ini Ko Julius? Iya Bang Alif. Ya, assalamualaikum teman-teman semua. Aku pula yang dinaikkan. Siap. Sebentar Bang. Nanti kalau sekiranya ada pihak OTN yang mau naik lagi, silahkan request, kasih tahu. Mungkin nanti salah satu muslim kita ada yang ini turun ya, karena kita masih melayani diskusi ya. Afwan, tanpa mengurangi rasa hormat kepada saudara muslim yang lain. Dinda Julius, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang. Baik Bang. Alhamdulillah, sehat terus kan? Sehat, insya Allah berkat. Oke, tetap hebat, tetap kuat. Siap. Mungkin aku jawab aja yang dibilang sama Ustadz Sugi ya, karena kan orang Kristen dari awal selalu menggunakan jawaban yang sama ya, jadi kurang lebih mewakili lah ya. Ya jawabannya ya tetap aja, itu kan perjanjian lama gitu. Sedangkan Yesus datang sudah sudah menggenapi ya, alias ya tidak menggunakan perjanjian lama lagi, udah selesai. Iya, lanjut. Bahkan ada yang jawabannya lebih ekstrim ya waktu itu. Entah masih ada nggak ya si Gio itu. Waktu itu malah dia menyatakan bahwa perjanjian lama itu sebenarnya bukan firman Tuhan, tapi memang buatan manusia untuk membenarkan perlakuan dia. Ya sering itu Kocul, sering ada yang bilang gitu. Bahkan hukum Torah pun bukan hukum Tuhan itu. Hukum yang dibuat oleh Musa. Tapi begitu dikejar, ya iya sih berdasarkan firman Tuhan, tapi yang bikin Musa. Pokoknya gimana caranya bisa ngeles lah. Berapa kali kita diskusi. Ya, terakhir itu mungkin denom baru ya. Nanti ke depannya pasti setelah dicecer begitu banyak, mau nggak mau harus ada beberapa hal baru lah yang dibuat demi membenarkan ya dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan Muslim itu. Jadi ujung-ujungnya ya pasti akan seperti itu. Ujungnya ya buang kesalahan ke orang Yahudi aja lah. Ternyata tidak dinaikin. Oh sebentar. Ini siapa ini? Turun aja. Bandolero. Dari tadi saya kan melihat yang request tapi tidak tahu dari Muslim apa Kristen. Makanya saya tanya, silakan typing kalau memang Kristen biar saya naikkan. Ya, dari tadi saya berapa kali mengatakan demikian karena ini diskusi masih berjalan. Baik, saya coba barusan namanya ada Bandolero ya. Saya coba cek. Silakan dari tanpa mengurangi. Bentar, baru bilang mood. Oh ya, masih ada tanpa mengurangi rasa hormat kepada pihak Muslim. Halo, selamat malam Pak Bandolero. Selamat malam. Ya, dari pihak Kristen ya Pak ya? Betul sekali. Iya, dari tadi maaf ya Pak ya, saya minta ketika Kristen bantu typing agar kami mudah untuk menaikkan. Saya bilang diskusi lagi berjalan. Ya, silakan Pak kalau gitu. Terima kasih sudah ngasih tahu kalau Bapak dari pihak Kristen. Silakan. Kebetulan diskusi masih berjalan. Baik, dari tadi saya monitor tadi mengenai waktu siapa tadi naik dari awal sampai akhir sudah monitor. Cuman saya kan pemula. Saya pengen tanya sebenarnya mengenai Quran sebenarnya. Kenapa tadi Bapak bicara Daud itu nggak ada Nabi Daud kok di Quran Bapak? Itu aja. Referensi apa? Oh ada Pak, ada Nabi Daud ada. 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 Rujukannya apa Pak?
Al-Quran lah. Bapak tadi bilang tadi kalau Nabi Daud itu berbuat sesuatu dengan Batseba, dengan siapa Uria segala macam itu merujuk Alkitab itu kan. Padahal di Quran Bapak tidak ada, Pak. Ada, itu dikisahkan ada. Memang tidak menyebut nama wanitanya dan itu tidak ada. Tidak disebut, tapi Bagus. mengingini Baik. ada. Nah, berdasarkan apa, rujukan apa Al-Quran memasukkan Nabi Isa di dalam Al-Quran, Pak? Rujukannya apa itu, Pak, keluar itu Al-Quran? Tentunya ada kronologisnya itu, Pak. Baik. Monggo, Pak. Aduh, saya jadi nanggapi sedikit dulu ini. Dari tadi nganggur. Nanti guru melanjutkan ya. Begini Pak. Jumat sebenarnya jagonya itu sebenarnya. Oh iya. Apa langsung guru dan Jumbo aja ya yang menanggapi? Nggak apa-apa, Bapak, nggak apa-apa. Silakan deh. Silakan. Sudah pakar itu Pak Juma kan pakar dia. Oke. Baik, di Al-Quran itu pertama begini, misal di surah Ali Imran itu dikatakan bahwa disuruh mengisahkan tentang Nabi Isa dengan sebenar-benarnya. Dan ketika dikisahkan itu adalah bahwa itu berdasarkan wahyu. Sebentar ya, biar saya tidak asumsi. Jadi begini. Nah, mengenai masalah mengisahkan ini, contoh ini berdasarkan wahyu dari Allah tentang perkara-perkara gaib. Bagaimana meluruskan seorang utusan Nabi Isa alaihissalam yang ibundanya namanya Sayyidatina Maryam, memposisikan Nabi Isa kepada posisi yang sesungguhnya, yaitu beliau sebagai utusan Allah dan sebagai ciptaan Allah yang dititipkan melalui rahim ibunya yaitu Bunda Maria. Ketika ada yang menuhankan, maka Al-Quran juga mengingatkan di surah lain, di surah An-Nisa misal berkatakan bahwa janganlah wahai para ahli kitab, janganlah kamu berlebihan dalam agamamu, dan seterusnya, bahwa kembalikan posisi Nabi Isa kepada tempatnya, jangan berlebihan, bahwa sesungguhnya Tuhan Nabi Isa itu adalah utusan Allah dan hamba Allah, diciptakan dari kalimatnya dan seterusnya. Begitu Pak. Nanti silahkan dilanjut. Baik, saya Pak. kok merasa nggak ada hak ya host. Baik, Pak. Gak apa-apa, terima kasih Pak. Baik. Ya. Masalahnya berdasarkan apa itu yang Bapak sampaikan tadi, tentunya ada kronologisnya Pak. Makanya Bapak sampaikan tadi firman tadi Pak. Jangan main masuk aja gitu. Misalnya Isa Al-Masih. Apa alasannya Isa Al-Masih masuk di situ Pak? Ceritanya apa nih ceritanya nih? Oh iya, itu tadi alasannya. Ini nggak hujan, nggak angin, tahu masuk aja gitu. Monggo Pak, monggo. Oke. Alasannya membahas Isa Al-Masih karena dia itu salah satu nabi dari sekian banyak nabi Allah. Dan ketika ada nabi yang disalahkan informasinya atau dikisahkan dengan yang salah, maka Al-Quran meluruskan. Karena seluruh para nabi dakwahnya adalah menuhankan Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu perintahnya ada di nama surah, namanya surah Al-Anbiya ayat 25. Surah Al-Anbiya itu nama para nabi, jadi semua nabi dakwanya begitu. Makanya ketika nabi yang mendakwakan agar menuhankan Tuhan yang Esa, di sisi lain ada yang justru menuhankan utusan itu yang mendakwakan Tuhan yang Esa, maka Al-Quran sebagai kitab suci terakhir meluruskan kabar itu agar kembali kepada jalan yang benar. Nabi Isa berkata, Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu, ada siratul mustaqim, bahwa sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah dia, inilah jalan yang lurus. Mungkin silahkan dilanjut, ditanggapi nanti Baik, berikutnya. Pak. Setelah saya baca, saya khatam Quran. Setelah saya baca, Allah itu sendiri tidak pernah berbicara di dalamnya Pak. Kalau begitu pertanyaan, bicara di dalamnya Pak. Berbicara kan monolog. Ya, di Al-Quran itu kan monolog aja tuh Pak. Ada yang berbicara nggak tahu siapa, untuk siapa nggak tahu juga tujuannya gitu Pak. Maksudnya gimana Pak? Yang berbicara dalam Al-Quran itu kan bukan Allah Pak. Itu firman Allah Pak, perkataan Allah. Tapi Allah sendiri tidak eksis. Kalamullah ya Pak. Oh sebentar, ini Itu, ada yang Pak Alexander. Said Sirat Maaf, itu Alexander ini dari ketua- pihak Kristen kah? ketua Kalau Kristen PBNU mau loh. saya naikkan. 2 periode tuh ketua PBNU. Dia bilang Allah itu tidak ada di dalam Al-Quran. Kata Iya benar nggak ya? Kita itu ada diskusi aja. Oh, Iya. Tapi boleh dibuktikan nggak ucapan Bapak kalau Bapak tuh khatam Quran? Bagaimana Pak? Boleh nggak dibuktikan ucapannya kalau Bapak tuh khatam Quran? Kata pengertian khatam itu sudah pernah dibaca semuanya Pak. Sudah pernah Yang kamu dibaca? baca Quran atau terjemah? Iya. Terjemahan, Pak. Dimaknai kah gitu? Oh, terjemah bukan Quran, Pak. Jangan ngaku-ngaku, Pak.
Oh begitu. Oh iya. Begitu. Jadi Orang tuh Arab rice, kita Pak. pakai bahasa Arab aja kalau gitu Pak. Tak usah pakai bahasa Indonesia Pak. Ya, Silakan. bagaimana orang tahu kalau nggak ada bahasa Indonesianya Pak? Bagaimana? Loh, Al-Quran itu Pak, ya, yang tertulis dalam bahasa Arab. Sementara yang terjemah itu bukan Al-Quran, tapi terjemah Al-Quran. Jangan bohong di sini, gitu loh. Iya. Nggak perlu lah bohong lah. Nggak ada gunanya. Nah, itu tadi Anda mengatakan khatam Quran, tapi setelah ditanya yang dibaca terjemah atau yang Arabnya, terjemahnya, ya itu bukan khatam Quran namanya. Itu loh. Boleh nggak terjemahnya dibaca? Boleh. Tapi jangan Boleh. ngomong Ya khatam sudah. Quran. Nah, oke. Saya sudah baca itu terjemahan. Nggak apa-apa juga terjemahannya. Itu kan dipakai dengan apa ya? Ya monggo Pak, monggo. Setelah saya Ketika baca Anda baca terjemahannya, Quran, Pak, ketika Anda baca terjemahan Quran, ada nggak kata-kata porno di dalam Al-Quran tuh, Pak? Oh tidak ada. Oh tidak ada. Tapi di kitab Anda kok banyak kata-kata porno, Pak? Pak lihat Pak. Loh, misalnya di Yehezkiel 23 ayat 1 sampai ayat 20 misalnya. Baik. Saya udah paham apa yang Bapak maksud. Termasuk Nah, iya. juga mungkin Pak. Nah, Berfirmanlah tidak ditulis Allah. di buku Bapak kok. Akan Bapak nggak ada kaitannya Pak. Iya, Nah, kan saya tanya. Saya Tidak ada tanya kepada kaitannya. Anda, ketika Anda membaca terjemah Al-Quran itu ada kata-kata porno enggak di situ? Anda bilang tidak ada. Alhamdulillah. Itu bukti bahwa Al-Quran itu memang firman Allah. Karena Allah itu maha suci, tidak mungkin kata-katanya porno. Nah, sementara di kitab Anda ada kata-kata porno. Apakah mungkin Tuhan itu berkata-kata porno? Gitu maksud saya. Pertanyaan saya sebenarnya awal tadi Pak, kenapa Allah itu tidak pernah berfirman di dalam Al-Quran Pak? Kata siapa? Itu dulu, baru. Anda atas dasar apa mengatakan bahwa Allah tidak berfirman dalam Al-Quran? Dasarnya apa? Bukannya Allah itu berfirman kepada Jibril Pak? Allah itu berfirman kepada Nabi, Allah begitu. itu menitipkan pesannya kepada Jibril lalu disampaikan kepada Rasulullah dan Jibril tidak mengurangi atau menambahi sedikit pun. Oh begitu Pak ya. Ya, enggak ada. Mungkin narasi boleh Bapak Jibril di tunjukkan situ enggak ada. Narasi dari Allah sama Jibrilnya? Enggak ada ya? Enggak ada. Enggak ada narasi dari Jibril kepada dari Allah kepada Jibril Pak ya? Jadi Bukan begitu aja ya? begitu. Maksud saya begini loh. Oh. Misalnya Allah itu berkata A, ya, Jibril menyampaikan kepada Rasulullah juga A, tanpa merubah sedikit pun. Gitu Pak. Misalnya, aku ini Allah, inani anallah. Disampaikan oleh Jibril, inani anallah. Begitu Pak. Nggak ada Allah berfirman, inani anallah. Nggak ada seperti itu. Ya, makanya saya tanya tadi Pak, nggak ada narasi baik dari Jibril ke Muhammad, tidak ada begitu Pak. Jadi akhirnya dituliskan di dalam Al-Quran itu monolog semuanya, tidak ada dialognya begitu Pak. Gini dulu, izin dulu sebentar tidak ada Ustaz juga Zuki, di sana. Iya. Pertama Bapak Bando bahwa pahami dulu ya, Al-Quran itu pertama menginformasikan tentang apa itu Al-Quran. Juga mengabarkan tentang siapa yang membacakan Al-Quran, mengabarkan juga siapa yang menyampaikan kepada yang membacakan Al-Quran, dan mengabarkan siapa yang berfirman di dalam Al-Quran. Itu Al-Quran, jadi informasinya lengkap. Ya, informasinya lengkap di situ, dan di situ semua ada ayatnya. Kalau Bapak berusaha memotong salah satunya itu nggak bisa, karena semuanya ada informasinya. Misal, siapa yang menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad, itu ada ayatnya. Al-Quran itu apa? Kalamullah atau firman Allah, itu ada ayatnya. Nabi Muhammad itu siapa yang menerima firman Allah, itu ada ayatnya. Jadi jelas semuanya. Yang dikatakan tidak ada, itu membuat saya jadi bingung sama Bapak, gitu maksudnya. Ya, setelah saya baca begini Pak, sifatnya begitu yang saya lihat monolog, dan monolognya itu tanpa referensi, tanpa rujukan begitu Pak. Monolognya maksudnya gimana ya? Monolog. Masa pesan dari Tuhan kenapa harus ada rujukan itu? Nggak, Bang Bondoleo. Monolog maksudnya monolog, pengantar, surat monolog pengantar. artinya tidak ada dialog.
Ya, Enggak, maksudnya Gimana kan ada dialog itu firman Allah itu langsung. perintah loh. Itu perintah. Oh, Ya ini menilai Al-Quran sesuai dengan Bible ya kacau. Kalau Bible itu tidak murni firman Tuhan, Pak. Makanya ada dialog di situ. Ya Bible itu gitu, ada Pak, firman Tuhan, ada perkataan para nabi, ada perkataan para sejarawan, ada perkataan orang yang tidak jelas, ada perkataan orang-orang yang saya bilang seperti orang yang apa ya, mohon maaf ini ya, seperti seorang cabul gitu, sehingga kata-katanya itu porno gitu. Nah kalau Al-Quran ini murni firman Allah, Pak. Jadi nggak ada istilahnya Allah bercakap-cakap dengan apa ya, Nabi Muhammad gitu, nggak ada seperti itu. Nah kalaulah Allah itu menceritakan percakapan, itu mengutip lagi. dialog lah begitu ya. Ada dialog, Tergantung misalnya Allah dengan Musa misalnya kan. Tapi perkataan Musa di situ ya, dikutip oleh Allah, lagi diceritakan bahwa Allah dan Musa pernah berdialog. Misalnya seperti itu. Oh begitu. Iya. Baiklah kalau begitu, Pak. Saya balik nanya dulu ke Pak Bapak ini ya. Di dalam Kejadian 8 Pak nomor 21, di situ dikatakan bahwasanya hatinya. Nah ini ketika ditulis ini Pak, kitab Kejadian, dari mana kemudian penulisnya mengetahui bahwa Tuhan berfirman di dalam hatinya? Apakah Tuhan turun curhat? Bapak? Ya dari mana penulis ini tahu bahwa Tuhan berfirman di dalam hatinya? Oh begitu Pak ya. Iya. Nah, Bapak, itu yang tadi saya bilang, tidak ada kaitannya Al-Quran dengan Alkitab. Saya tidak sedang mengaitkan, saya cuman gitu. tanya kitab Anda yang dituliskan itu yang baru-baru diterjemahkan tadi pagi. Dari mana penulisnya mengetahui bahwa Tuhan berfirman di dalam hatinya? Dari mana, Pak? Kejadian 8 nomor 21. Kalau soal menjawab itu, saya nggak berwenang untuk menjawab itu. Nanti saya bisa jawab, tapi itu namanya saya nanti ngarang-ngarang sendiri. Kalau saya tidak paham mengenai ayat itu, saya bilang aja nggak paham kan. Kita seperti aja lah gitu ya. Bapak bertanya tentang Al-Quran. Jadi gini, Pak. Tadi Anda mengatakan tidak ada dialog. Menurut Anda, Tuhan itu makhluk atau bukan makhluk, Pak? Iya, makhluk lah. Roh. Tuhan itu makhluk. Sebentar Gurunda dan Pak Bando, saya izin tahan dulu. Dek Christian lagi. Iman Afan. Ini ada pihak Kristen mau naik membantu, mungkin boleh kita gantian dulu Afan? Boleh, silahkan, Pak. Iya, Afan ya. maaf. Naam. Ya. Alexander katanya mau naik dari pihak Kristen. Oh ya, silakan. Membantu menjawab pertanyaan. Ya mungkin dari Bang Bandolero lah. Setelah Anda membaca Quran ya yang terjemahan, terus Anda juga, saya nggak tahu ada baca Bible atau tidak ya. Kalau memang Anda ada baca, menurut Anda ya kira-kira mana yang lebih pantas disebut sebagai firman Tuhan dan kenapa Bang Bandolero itu masih meyakini kekristenan? Lah ini gimana kok dicari malah ngilang. Tadi negus. Aduh, udah nyuruh turun lagi saudaraku. Ya udahlah, Afwan. Saya kasih kesempatan deh satu panggung dulu. Silakan. Jadi hemat saya akan ceritakan aja sekalian Pak. Kalau Alkitab itu kan saya sudah baca ya, sekalipun ya, sekali dua kali gitu ya, sekalipun belum paham gitu ya. Alkitab itu adalah sejarah peradaban manusia, sejak penciptaan dan sejarah kejahatan manusia, sejarah hukum yang diturunkan oleh manusia, dan sejarah Tuhan ingin dikenal oleh ciptaannya dan kedatangannya, penggenapannya. Abad pertama itu ya Yesus itu datang ke dunia, memperkenalkan dirinya dan menubuatkan tentang kematiannya, kebangkitannya. 40 hari setelah bangkit, dia naik ke surga dan dia janjikan akan datang lagi di akhir zaman. Itulah nubuat Yesus sebelum mati. Makanya saya menjadi Kristen itu saja. Maaf ya sebentar.
kenapa tadi bilang Bapak hatam baca Al-Quran walaupun terjemah, tapi tadi ketika ditanya Ya, Bapak tidak tahu kitabnya. Ini yang bikin saya bingung, Pak. Lanjut. Oke, jadi Bapak Bandolero percaya gara-gara bahwa di Alkitab itu mencatat sejarah manusia, Pak. Ini kan betul cukup lucu, sekali, Pak. Pak. Lebih keren kalau mencatat sejarah manusia, setahu saya, Pak. Di Hindu lebih keren lagi, Pak. Bahkan di Hindu dikatakan bahwa manusia itu sudah pernah ada kehidupan sebelumnya. Jadi kehidupan itu dihancurkan, ya, terus diciptakan lagi dari awal. Artinya sejarahnya jauh lebih panjang, Pak. Kalau standarnya itu mending Bapak belajar Hindu juga, Pak. Mana tahu nanti Bapak lebih tertarik ke sana. Baik. Hindu tidak ada pengajaran mengenai surgawi dan tidak ada janji mengenai keselamatan manusia. Wah, kata siapa? Ada, Pak. Bapak ini Enggak gimana? baca, Bapak belum baca. Silakan artinya, Pak. aja. Enggak apa-apa, sanggah aja dulu. Kalau saya kan, saya sampaikan. Iya, itu kita saya kan kasih diskusi, referensi. Karena Iya. kan standar Pak Bondolero kan standarnya adalah karena Anda takjub melihat, wah ini sejarahnya lengkap gitu. Dari awal manusia sampai sekarang. Kalau gitu lebih keren menurut saya Hindu kalau sejarah. Karena lebih panjang, Pak. Itu nggak bisa Tolong ceritakan, dipungkiri Pak. bahwa sejarah Mengenai agama Hindu Hindu lebih bagaimana, panjang. Ya, itulah saya bilang, Pak. Di Hindu itu bahkan mereka mencatat manusia ini pernah ada manusia sebelum yang kita sekarang ini. Jadi sudah pernah ada peradaban dulu, dimusnahkan, dibuat lagi peradaban. Ya, mereka tuh udah menganggap bahwa manusia yang sekarang ini udah beribu-ribu kali dihancurkan terus diciptakan lagi, Pak. Lebih panjang lagi sejarahnya. Mungkin Bapak boleh belajar dan ya beli bukunya lah. Kalau memang suka sejarah ya. Dan kalau standar Bapak kebenaran itu gara-gara suatu kisah sejarah, ini kan agak kacau, Pak. Karena yang kita incar ini kan adalah kehidupan kekal, Pak. Masa kita patokannya dari sejarah, Pak? Kan kacau, Pak. Harusnya kan yang Bapak Bandolero cari ini adalah mana yang merupakan perintah Tuhan, mana yang merupakan ya Tuhan sebenarnya. Itu yang Bapak cari, Pak. Bukan nyari buku sejarah. Kalau nyari buku sejarah saya jadi bingung gitu. Bapak ini cari keselamatan atau Bapak ini lagi cari ya cerita-cerita sejarah gitu. Ya, karena ada tertulis keselamatan itu dari bangsa Yahudi. Ada tertulis, ada lagi tertulis bahwa firman Allah itu disampaikan kepada Bani Israel. Oke. Karena tertulis itu, hanya karena tertulis Yahudi itu ya bangsa yang spesial. Kalau gitu kasihan dong Pak Bandolero, Anda bukan orang Yahudi dan Anda nggak menikah dengan orang Yahudi juga. Makanya apa yang disebut kafir? Menurut Bapak apa itu kafir, Pak? Kafir itu tidak selamat, Pak. Jadi nggak, sekarang saya bingungnya gini, Pak. Saya pun kafir. Di Oke, luar Anda Yahudi kafir. adalah kafir. Di luar Oke, Yahudi terus? adalah kafir. Itu aja. Kalau begitu, Artinya kafir kalau begitu, orang yang menurut belum Bapak adil mengenal nggak Tuhan gitu? Itu aja. Nggak, kalau begitu Tuhan seperti itu layak nggak disembah, Pak? Kok rasis sekali Tuhannya gitu, membuat satu Bukan bangsa lebih spesial daripada bangsa lain. Terus dia mau, wah, ada juga tertulis, siapakah engkau yang diciptakan mencobai Tuhan Allahmu, demikian, Pak. Aduh, nggak nyambung. Iya, saya bingung juga. Kopi campur masako, Ya, Pak. monggo kita minum kopi sama-sama. Ya betul memang. Memang nggak masuk logika bicara. Nyambungnya ini rohani, di nggak logika, mana Pak. gitu? Apa yang ditanyakan nggak terjawab, malah ngelantur Bapak ini. Saya sudah Kan, paham ya, itu saya- jawaban Bapak pun saya sudah paham, Pak. Main Iya, lato-lato maksudnya aja, gitu, Pak. Main lato-lato daripada dialog agama. Loh, iya. Nggak ngerti. Ini kan sekarang kita Jelas. lato-lato nih. Jadi begitu aja, Pak. Artinya sebenarnya, Bapak, Pak. iya, Bapak, Al-Quran itu Bapak kan kalau berdiri betul, sendiri, Pak. Kenapa Betul. merefer bangsa Yahudi, Pak? Sampai 24 nabi-nabi dari Yahudi, Pak. nggak 24 dari Yahudi, Pak. Ya 24. Ya kapan ada 24 dari, nabi dari Yahudi, Pak? Coba siapa aja Ya, nabi Bapak, dari? kan Iya, 25 maksud- menurut Bapak kan? Betul. Sejak kapan 24 nabi itu dari Yahudi? Coba Bapak sebutkan. Itulah Apakah Adam itulah orang yang- Yahudi? Apakah Abraham yang orang Bapak, Yahudi? yang Bapak Apakah akui Nuh orang Yahudi? 25. Iya. Yang Bapak akui ada 25, 24 dari Alkitab begitu, Pak. Bukan 25 diakui, Pak. Nabi lebih banyak dari itu. Cuman Iya, memang lebih banyak ya. ya, cuman saya bingungnya tadi Pak Bandolero kan merasa Yahudi ini sangat spesial karena Anda bilang ada 24
nabi dari Yahudi. Siapa nih 24 nabi dari Yahudi? Boleh Bapak Bandolero sebutkan? Yang Bapak akui 24 nabi dari Alkitab. Tapi kebanyakan dari bangsa Yahudi gitu. Kenapa kok istimewa sekali itu orang Yahudi gitu, Pak? Saya juga Memang sih pernah sebenarnya, Pak. Saya kan bukan diistimewakan. Yahudi, Pak. Ya, orang Yahudi pernah ya diistimewakan. Pernah, dan itu tercatat di Quran. Ya. Tetapi karena bangsa ini bebal, bangsa ini bandel, Pak. Saya ambil logika simpel aja, Pak. Contoh ini, Pak. Pak Bandolero, misalnya Anda punya 2 orang anak nih, Pak Bandolero. Betul nggak? Misalnya Anda punya anak berapa nih? Saya tanya deh. Ya, ada 6. Ada 6, oke. Waktu anak pertama Anda lahir, Pak. Anak pertama Anda pasti sayang banget dong dengan anak pertama Anda, betul nggak? Tentu. Tentu, oke. Tapi seiring waktu Anda kan tambah terus nih. Terus anak pertama Anda ini, ya, mulailah menunjukkan sikap-sikap yang kurang baik. Mulailah bandel-bandel. Mulailah, ya, melakukan tindakan-tindakan yang nggak benar. Terus Pak Bandolero mulai, ya, perhatiannya itu berubah. Ternyata setelah Pak Bandolero lihat, anak Anda yang nomor 5 ini lebih patuh, ya, akhlaknya lebih benar, dan Pak Bandolero mulai beralih gitu. Lebih menyayangi anak nomor 5. Salah nggak Pak Bandolero? Itu hukum alam itu, Pak. Ya, hukum alam. Ya, sama gitu. Allah juga sama gitu. Jadi Yahudi itu pernah diberikan segala kelebihan, tapi bangsa ini selalu berpaling, Pak. Selalu menyakiti, ya, Allah gitu. Jadi berapa kali gitu diberikan kelebihan-kelebihan dibandingkan orang lain. Tetapi berapa kali juga mereka, ya, kembali, ya, menyembah berhala, melakukan hal-hal yang nggak benar. Sesimpel itu, Pak. Ya, betul. Yang Bapak benar itu, yang Bapak katakan sudah sangat benar. Oke. Ada kan suatu konsekuensi. Allah itu kan urusan Allah sama bangsa Israel yang sudah pernah diberikan saja kelebihan-kelebihan, kan gitu, Pak. Nah, itu kan urusan Allah dengan bangsa Israel. Baik, Nggak ada baik, urusan saya kita jawab, manusia, Pak. kan? Saya jawab, Pak. Bentar. Saya jawab pakai Bible ya. Memang bangsa Yahudi itu bangsa yang disayangi Tuhan, bangsa yang dimuliakan Tuhan. Tapi ada masanya, Pak. Kapan? Sejak zamannya Musa, ya, hingga kapan? Zamannya Hosea. Makanya kalau kamu baca dari kitabnya Musa sampai ke Hosea, wah ini bangsa Yahudi diagung-agungkan nih sama Tuhan tuh. Tapi lihat, nanti setelah di Hosea sampai ke kitab Maleakhi, lihat betapa Tuhan itu marah kepada Yahudi. Ya, kepada bangsa Israel itu. Ini salah satu contoh bisa Anda lihat di dalam Hosea 4 deh. Ya, Hosea 4 ayat 1 sampai ayat 4 ini saya bacakan ya. Ini. Nah, saya ini pembaca Bible, Pak. Tenang saja ya. Hosea, bentar. Makanya saya tahu. Bible, Pak. Makanya saya tahu. Ya, nah, kita baca ya. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada lagi kesetiaan dan tidak ada lagi kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Hanya janganlah ada orang mengadu dan janganlah ada orang menegur. Sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari. Juga nabi-nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari. Dan aku akan membinasakan ibumu. Nah, ini kalau kita baca terus, isinya adalah pengutukan terhadap bangsa Yahudi, bangsa Israel. Memang tadinya itu sangat disayangi, tapi setelah Anda baca Hosea sampai terakhir kitab Maleakhi, Tuhan terus mengutuk bangsa Israel, bangsa Yahudi. Bahkan Yesus sendiri menegaskan di dalam Matius 21 ayat 43, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, orang-orang Farisi, dan akan diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan. Jadi
kerajaan Allah sudah tidak ada di bangsa Yahudi lagi menurut Yesus, tapi akan diberikan kepada bangsa lain. Bangsa itu siapa kira-kira? Gimana Pak? Mohon Pak, Iya. pertanyaannya bagaimana Pak? Nah, sekarang kerajaan Allah itu tidak di Israel lagi Pak, tapi sudah diberikan kepada bangsa lain. Bangsa mana itu? Tentu bangsa yang ada hubungannya dengan Abraham. Ya, lihat ketika Tuhan memberikan kerajaan kepada Abraham, ini ditandai dengan adanya sunat Pak. Jadi bangsa yang berhak menerima kerajaan Allah itu bangsa yang bersunat, tidak mungkin bangsa yang berkulub. Karena Tuhan jijik dengan orang yang tidak bersunat. Bahkan orang yang tidak bersunat harus dihukum mati kalau Anda lihat di dalam kitab Kejadian 17 dan 14. Ya, jadi kerajaan Allah awalnya memang di Israel, tapi menurut Yesus sendiri akan diambil dan diberikan kepada bangsa lain, tidak lain dan tidak bukan dia adalah Rasulullah SAW, karena dia adalah keturunan dari Ibrahim. Makanya seluruh bangsa Arab itu sunat, nggak ada bangsa Arab nggak sunat. Ya, jadi bangsa Arab lah yang berhak menerima kerajaan itu. Sebentar, ya Pak Desugi izin sebentar, dan Pak Bandelo sebentar, saya tahan dulu. Saya akan naikkan satu Kristen lagi ya. Kayaknya sebenarnya ada beberapa request. Nanti kalau sekiranya Muslim, mohon maaf kita karena ini ngasih kesempatan ya, karena diskusi masih berjalan tanpa mengurangi rasa hormat sekali lagi kepada saudaraku Muslim. Saya bukan tidak mau menaikkan ya, karena room kita terbatas. Sebentar. Nanti kalau sekiranya dia dari Muslim, berarti kita harus bergiliran ya. Sebentar. Gimana? Gua harus Alexander. Alexander Islam Bayon. Alexander tadi kayaknya pergi, begitu minta room saya geser. Ini sebentar ya, Maria Farvan Miranda, mungkin saya coba taikan dulu. Biar adil ya kita diskusinya. Oke, sebentar. Ibu Maria mungkin dari pihak Kristen atau Muslim? Maaf, saya tanya dulu. Aduh, rame banget. Aduh. Maria Nggak bisa diskusi sepertinya ya. Nggak bisa. Oke, saya geser dulu. Maaf ya Bu Maria ya. Sebentar. Karena nanti kesannya saya nggak enak dibilang gimana gitu. Sebentar, saya turunkan dulu. Selanjutnya ada sebentar. Soalnya minta sambil typing biar enak gitu, nggak harus nyari karena kan kita banyak yang minta. Sebentar. RO Creator ini dari siapa ya? Aduh. Boleh request aja kalau enggak ya dari pihak Kristen kalau minta naik. Karena mana nih Bang Juma kok turun? Aduh, nggak tahu kepental kali. Oh, ada ini Bible berjalan kok di situ. Kepental. Ada Bible berjalan, siapa itu? Saya Pak, Sugi Kristologi Pak. Bible berjalan. Oh, Bible berjalan itu Sugi Kristologi Pak ya? Betul. Oke, sebentar. Sebaiknya yang Kristen, merasa Kristen, typing aja yang minta dinaikin biar enak gitu saya, karena nggak bisa nebak-nebak ya. Dan ini masih ada satu slot. Mohon maaf untuk sementara. Adiaksa Hutagaul, saya lihat Adiaksa Hutagaul ada di dalam, saya lihat itu standby. Adiaksa Hutagaul nggak ada Pak. Aduh. Tuhan berfirman di dalam hati. Cuma masih itu aja yang dimasalahkan. Ya udah aku bantu jawab. Musa waktu tulis itu diilhami Roh Kudus. Jadi dia tahu bahwa Tuhan itu sedang curhat. Oh gitu. Iya. Jadi tidak ada perkataan aku berfirman di dalam hatiku. Nggak ada kayak gitu ya. Bagus. Aku berfirman di dalam hatiku. Kita kembalikan ke Al-Quran lagi. Allah tidak pernah berfirman di dalamnya. Tapi di ayat di situ ditulis. Jadi maksudnya Bapak ini Allah itu harus datang ke bumi gitu ya, lalu berkata pidato di atas mimbar gitu ya Pak?
sembahlah Allah yang dikenal, janganlah sembah Allah yang tidak dikenal. Saya sendiri nggak mau saya beragama kalau saya tidak kenal Allah, tidak memperkenalkan dirinya kepada saya, Pak. Nah, ini bagus ini. Nah, sekarang boleh nggak Bapak memperkenalkan Allah yang Bapak kenal itu? Sudah disaksikan di dalam kitab Injil. Bu, siapa yang saksikan, Pak? Yang saksikan siapa? Matius. Matius, iya, katanya Bapak mengenalnya. Kenapa larinya ke Matius? Ya mengenal. Bapak, Bapak Bandoreso ini kenal enggak dengan Allah yang Bapak sembah? Mereka murid-murid Yesus bersaksi pada zaman. Bukan mereka yang saya tanya, Bapak ini loh, Bapak yang saya tahu, yang saya tanya, Bapak bukan mereka. Nah, Bapak mengenal Tuhan yang Bapak sembah? Tak satu pun manusia ini mengenal ketemu dengan Tuhan yang disembah. Tak satu. Loh. Tapi banyak kesaksian ketemu, Pak. Bapak. Tunggu loh, tapi banyak kesaksian ketemu loh, Pak. Mungkin Bapak yang belum, Pak. Kan Bapak yang bilang sama saya, kan pribadi saya yang Bapak rujuk kan? Iya, tapi kalau saya bilang tadi kan Pak Bardolo, kesaksian saya kan kayak murid-murid. Tadi katanya nyembah. ketemu. Tadi katanya nyembah kepada Allah yang dikenal. Emang Bapak kenal Allah Bapak? Makanya saya bilang, Pak, tak satu pun manusia ini yang kenal Allah. Berarti Bapak belum kenal juga Tuhan Bapak. Gimana sih Bapak ini? Ngaco Sama aja Bapak dengan saya, Pak. Sama aja Bapak dengan saya juga. Nggak ada yang kenal Allah kok. Lo tadi mengatakan jangan menyembah Allah yang tidak dikenal. Kenapa Bapak menyembah Yesus sementara Bapak tidak mengenal Yesus? Ada yang bersaksi menuliskan kitab tentang dia. Dan nubuatan. Bagaimana kalau kesaksiannya itu palsu? Punya perspektif. Loh, maksudnya apa? Ada kan perspektif. Nah, iya, maksudnya bagaimana kalau kesaksian mereka itu palsu? Aduh, ya Allah ya Rabbi, ada. Dari mana Bapak tahu bahwa Yesus itu bertato? Makanya diuji itu, kitab itu diuji, Pak. Ya, justru itu makanya diuji. Cara mengujinya gimana? Bertentangan, Pak. Hah? Oh, Yesus kata siapa? Mau saya tunjukkan pertentangannya? Mau, Pak? Ya, saya tunjukkan pertentangannya. Oke. Menurut Matius, kakeknya Yusuf adalah Yakub. Menurut Lukas, kakeknya Yesus adalah Eli. Mana yang benar? Kita kembali lagi ke hal-hal yang tidak perlu. Jangan kita perlu bicara Adam lagi. Nggak perlu. Ya, katanya tidak ada yang bertentangan. Ini baru ditunjukkan bertentangan langsung bingung ada gimana. Gimana sih Bapak ini? Aduh. Yesus mengatakan, Bapak kan paham. Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Paulus mengatakan dengan matinya Yesus disalib, maka Yesus telah membatalkan segala hukum Taurat. Bertentangan itu, Pak. Bapak tidak paham isinya itu. Ada yang itu yang disebut tersirat dan tersurat. Apa tersirat tersurat. Paulus Yesus mengatakan apa yang sudah Yesus mengatakan, Pak, Yesus mengatakan hukum Taurat itu tidak boleh batal. Meski yang paling terkecil. Lah terus kenapa Paulus mengatakan Taurat itu batal? Apa dibilang? Paulus bilang apa dia, Pak? Di mana itu, Pak? Tolong baca. Bahkan Paulus mengatakan Taurat itu sampah. Di dalam Efesus 2 nomor 15, Taurat itu batal. Semua yang ada di dalam Taurat itu batal. Ayo. Yang mana yang Anda percaya? Yesus atau Paulus? Hukum Taurat itu adalah mata ganti mata. Hukum Taurat adalah mata ganti mata. Ya terus? Manusia sekarang kita ini harusnya kita sudah disalib atas dosa-dosa kita, Pak. Enak aja, Bapak aja yang disalib, enak aja. Salib itu hukuman orang Romawi, bukan orang Yahudi, Pak. Yahudi itu hukumnya rajam. Enak aja salib-salib. Situ aja kali yang disalib. Enggak apa-apa sih, Pak. Enggak masalah. Iya silakan aja disalib. Itu kan saya tahu kalian lebih paham. Saya itu baru 2 kali baca Alkitab, 2 kali baca Al-Quran lah. Saya juga baru 5 tahun bisa baca ini, Pak. Benar, no problem. Makanya saya kalau jawab Bapak itu semuanya tidak perlu pakai ayat, nggak ada gunanya.
Tadi nggak siapa ada tadi gunanya. bilang kitab Hosea tadi kan orang Israel itu jahat gitu kan tadi bilang tadi. Saya mau jawab Enggak, sebenarnya itu dulu Pak yang tadi kok ada pertentangan gitu loh. Yesus mengatakan tidak dihilangkan sebelum langit dan bumi lenyap, meski yang paling terkecil. Paulus mengatakan dilenyapkan, dihilangkan, dibatalkan semuanya, nggak ada lagi. Mana yang benar? Yang dimaksud dengan dibatalkan apa yang sudah tertulis biarlah tertulis, bukan dibakar. Mau nggak Pak? Waduh. Bapak habis minum topi miring. Ya, nggak apa-apa. Kita just diskusi. Bapak habis minum topi miring, Pak. Kasihan, Pak, kasihan. Enggak. Tapi kenapa kayak mabuk, Pak? No. Aduh, Bapak ini nggak ngerti diajak diskusi ya. Enggak, tapi Bapak ini membuktikan, Pak Bandolero ini membuktikan bahwa ya dia hanya imani saja lah. Kan dari dia sampaikan tadi udah jelas, Pak Bandolero ini pokoknya saya imani saja lah, toh juga ini agama saya, ya mau gimana lagi. Kalau bicara pertentangan Pak di Alkitab, ya mohon maaf Pak, silakan dicek, kita punya data, ya berapa banyak, itu pertentangannya luar biasa. Bahkan waktu itu ini ya, sampai dibuat itu berjilid-jilid sama Ustadz Unggul sama Kodondi ya, di Bible of Bible, itu sampai berjilid-jilid, Bang, saking banyaknya gitu. Saking banyaknya ya, ada ratusan. Jadi kalau dibilang firman Tuhan, ya nggak cocok juga gitu kan. Soalnya banyak pertentangan, dan teman-teman Kristen juga mengakui ya itu adalah tulisan tangan kan gitu. Terus kalau Pak Bandolero bilang, oh saya mengimaninya gara-gara saya mengenal Tuhan, ternyata nggak kenal, kan kacau juga gitu. Jadi sekali lagi Pak Bandolero harusnya review ulang lah. Saran saya, boleh didengar boleh nggak, ya saran saya coba direview palsu. Sama seperti kemarin ya Verdi Sambo itu pertama sekali kan anggotanya bersaksi bahwa memang ya Joshua itu melakukan pelecehan. Ya mereka bersaksi pertama, setelah dicek rupanya enggak. Begitu juga dengan kesaksian dari murid-murid Yesus. Harusnya Pak Bandolero bisa cek lah kebenarannya ya, apakah mereka mereka pernah menganggap Yesus Tuhan atau tidak. Pak. Ya, makanya diuji, Pak. Pak. Faktanya Ya, mereka nggak pernah menganggap Yesus Tuhan, itu, Pak. Ya, perbedaan kita hanya satu aja kok sebenarnya, Pak. Bapak bilang nabi, ya kan? Kami bilang Tuhan, itu ada kan perbedaannya kan? Nggak terlalu banyak dan banget. murid Yesus juga nggak bilang dia Tuhan, Pak. Ya, murid Yesus saat itu juga nggak pernah. Mengakui dia guru. Iya, Bapak murid kan Yesus hanya juga nggak ngaku pernah nabi aja kan? mengakui dia Tuhan, Pak. Ya makanya Bapak Murid hanya ngaku Yesus. nabi aja kan? Murid Yesus nggak pernah ngakui bahwa Yesus itu Tuhan, Pak. Bahkan mamanya sendiri, Maria juga nggak mengakui dia sebagai Tuhan, Pak. Kalau nggak, Maria akan menyembah dia, Pak. Kalau menurut saya, setelah saya baca, 2 kali saya baca, terus konsili Nikea 325 ya. Saat itu belum ada mengenal Yesus itu Tuhan, Pak. Kecuali murid-muridnya, Pak, sama Bunda Maria. Bunda Maria nggak pernah nganggap dia Tuhan, Pak. Mana bukti Bunda Maria menganggap dia Tuhan, Pak? Yang mengetahui dia itu siapa hanya Bunda Maria. Mengetahui dia itu anaknya. Dan murid-muridnya. Hanya yang tahu itu aja. Semuanya yang lain nggak tahu. Makanya diputuskan di Nikea 325 itu, Pak, kurang lebih demikian. Makanya ya kitab ini pun sampai sekarang bisa dibuktikan nggak bahwa murid-murid Yesus dan juga Bunda Maria tahu bahwa Yesus itu Tuhannya, memperlakukan Yesus sebagai Tuhan? Ada nggak buktinya, Pak? Tapi ini makin mabuk nih. Kita nalar aja, Pak. Nalar aja, Pak. Kalau itu sih nalar aja, Pak. Kita uji. Nalar itu kan ada bentar Bang, kalau Anda pakai nalar aja, Pak, itu dilarang di dalam kitab Anda. Di mana? Di Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Dilarang, Pak. Ini Anda kok hanya pakai nalar sendiri, ini gimana sih? Kitab Anda melarang, nggak boleh. Baik, saya jawab. Itu Amsal yang Bapak bilang tadi, bagus. Kalau kita sudah baca sejak penciptaan, kejahatan manusia, hukum, janji Tuhan kepada manusia, otomatis kita menjawab pertanyaan Bapak tadi, otomatis terjawab, itu namanya nalar. Karena sudah ada referensinya awalnya, ada cerita awal.
Pak. Tapi kalau hanya satu ayat kita baca, Bapak tadi bilang tadi, itu benar Pak. Jangan tafsir hanya satu ayat aja, itu benar. Jangan tafsirkan, jangan menggunakan pikiran, benar. Nah jadi kalau sudah ada kronologisnya. Tunggu, aku tukar dulu, ada yang mau naik. Mana ya Alexander katanya mau bantuin katanya. Ya silakan. Aneh ini. Ada ayat yang jelas bunyinya begitu ditolak juga. Terus gimana ini? Jelas-jelas ayatnya itu jangan bersandar atas pengertianmu. Pengertianmu. Nah, iya itu kan dilarang itu. Seharusnya Anda itu bertuhan sesuai yang tertulis. Gitu baru bener. Gitu loh. Kalau Bapak sekolah SD kita nih manusia nih, sekolah SD, SMP, SMA, terus tidak lanjut ada pelajaran yang lain, dia kan sudah memahami Pak. Pendukungnya itu waktu kita belajar SD, SMP, SMA itu Pak. Ya kan Pak? Itulah nalar. Akhirnya Bapak bisa karang apa, bikin apa. Itu kan karena punya dasar Pak. Nalar itu namanya. Iya, kalau untuk seperti itu boleh. Tapi untuk ketuhanan Pak, itu tidak boleh di dalam kitab Anda. Dilarang. Jangan kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Kan jelas sekali ayatnya itu. Ayat mana yang membolehkan pakai pengertian sendiri? Kita sudah sepakat. Cuman Bapak bilang saya menggunakan pikiran saya. Nah iya. Menurut Bapak, kalau saya bilang saya pakai nalar saya karena saya tahu historinya dari awal gitu. Sama juga tergantung Bapak tadi yang Hosea tadi, yang orang Israel jahat dihukum Tuhan segala macam gitu kan? Sama, saya belum jawab itu. Memang itu betul. Nah iya. Dikasih keistimewaan sama bangsa Yahudi tadi, itu kan cerita awal kita tadi kan? Dikasih kelebihan sama bangsa Yahudi, tapi orang Yahudi itu jahat segala macam, dia akan diambil nanti kerajaan itu ke bangsa lain kan gitu kan Bapak bilang tadi? Iya. Saya belum jawab. Nah sekarang pertanyaan saya, urusan kejahatan Israel, hukuman Israel, itu urusan Tuhan dengan bangsa Israel. Bukannya Israel sampai sekarang ini dalam penghukuman? Bapak nggak tahu tuh Pak? Tahu lah, kenapa nggak tahu? Apa? Kasih contohnya. Ya termasuk bangsa Israel mengalami zaman pembuangan. Anda tahu enggak? Zaman pembuangan diaspora. Nah iya tahu. Kata siapa nggak tahu? Saya ini pembaca Bible Pak. Jangan paham. Iya. Bapak bilang tadi nalar saya menangkap Bapak itu sudah tahu itu Pak. Makanya begitu Bapak bilang Bible, saya udah ngerti itu Pak. Masalahnya sekarang ini itu kan zamannya apa tadi? 70 tahun orang Israel dibuang itu kan. Sekarang bukan 70 ini tahun Pak, 350 tahun, bukan 7 tahun. Gimana sih Bapak? Saya bicara 2023. Terlalu mundur Bapak itu zaman itu Pak. 2023. Apanya 2023? Sebentar, saya izin sapa dulu. Kalau dulu kan Bapak bilang tadi. Selamat malam. Iya, selamat malam. Dari pihak Kristen ya Pak ya? Iya, dari pihak Kristen Pak. Oke, baik. Nanti silakan bantu menanggapi ya mengenai kitab Anda. Ya, lanjut. Bang Bando orang mana ya Bang? Aku mau nanya dulu. Orang K. Mana Bang? Ambon K. Oh, Ambon. Ambon K saya. Ya, kenalan dulu biar enak nanti nyambung. Iya. Makanya saya tanya dulu Bang orang mana dia kan orang Ambon. Oh Pak, Pak, satu denom dah, coba ditanya satu denom dah. Kita sama-sama Kristen kan Bang? Iya, Kristen kan macam-macam. Enggak. Saya tidak dipengaruhi oleh denom. Saya tidak di situ saya. Terlalu panjang kita bicara itu Pak. Melebar itu namanya. Yang jelas hanya Yesus Tuhan itu aja. Tetap hanya satu Bang, namanya Kristennya tetap hanya satu Kristen. Soalnya gini Pak, ini bukan rahasia umum lagi. Kristen ini beda-beda. Ada yang oneness, ada trinitas, ada triteos, ada yang unitarian. Anda yang mana? Yang oneness atau trinitas nih? Kalau saya tidak ikut di denom, tapi yang jelas Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa ada yang bilang tri atau one atau oneness apa segala macam? Itulah salah satu bukti keterbatasan manusia terhadap yang maha kuasa. Jangan persoalkan yang kita bukan di area kita gitu.
bukan di ranah Ya. kita lagi tuh. Soalnya saling membedakan ini Pak, antara oneness dan trinitas itu kan saling membedakan itu. Jadi kita yang orang luar nih sebenarnya yang benar nih yang mana sih? Yang oneness atau trinitas atau triteos gitu. Sebenarnya mereka sudah tahu, semua sudah tahu kebenaran. Bapak juga sudah tahu kebenaran. Ya, Biarlah setahu saya Bapak kebenaran dalam itu kebenaran itu sendiri. Iya, setahu saya yang paranoid. benar itu ya hanya ada satu Tuhan dan Yesus utusan sudah. Itu yang diajarkan Yesus. Berdasarkan apa Bapak bilang Yesus utusan? Yohanes 17 ayat 3. Inilah Mantap. hidup yang kekal itu, yaitu mereka Mantap. percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus Kristus Mantap yang sekali. diutus. Itulah I kebenaran. handle for you. Saya jawab. Saya jawab. Waktu Yesus berbicara seperti itu, siapa dia? Utusan, hamba Tuhan dia. Siapa dia? Hamba Manusia Tuhan. Manusia. kan? Iya. Betul. Makanya sebagai manusia dia berbicara. Demikian, benarlah itu adanya. Lah kapan Yesus berbicara sebagai Tuhan? Setelah dia disalib itu, Elia kembali ke hadiratnya. Oh, setelah Karena dia disalib dia bicara sebagai Tuhan. Ya kembali dia ke sana Pak, ke kampungnya Iya, Pak. ya. Anda mengatakan setelah disalib, Yesus itulah Tuhan. Tuhan sesungguhnya gitu. Kembali Iya. ke hadiratnya. Iya, kembali rumahnya. jadi Tuhan gitu ya kan? Bukan kembali jadi Tuhan, sudah Tuhan memang dia. Oh, Karena Tuhan dia memang sebagai dia. Coba manusia. kita baca di dalam Yohanes 20 ayat 17. Ini kan setelah kebangkitan nih, setelah penyalipan nih. Yesus berkata Ya. di dalam Yohanes 20 ayat 17. Ya. Ya. Aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Terus gimana itu? Kok Tuhan punya Tuhan? Artinya aku belum pergi kepada Bapakku, kan gitu dibilang Pak. Artinya sebagai manusia saya berbicara itu yang disampaikan tadi, Loh, Pak. katanya setelah penyalipan Yesus itu sudah Tuhan. Itu kan sudah penyalipan itu, Yohanes 20 ayat 17 tuh. Gimana sih? Coba dibaca baik-baik itu, Yohanes 20 ayat 17. Ketika berjumpa dengan Maria itu, Yesus berpesan apa? Apa dibilang? Yaitu aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Iya betul. Nah, katanya setelah waktu dia penyalipan, Yesus katanya jadi Tuhan. Bukan jadi Tuhan, tidak pernah jadi Tuhan. Memang sudah Tuhan dari sononya kok Pak. Nah, itu dia. Kalau memang Yesus itu sudah Tuhan, ya setelah penyalipan Bocah itu, tua nakal. kenapa setelah penyalipan Yesus masih punya Tuhan? Yesus bilang akulah dia, dialah aku. Tak satu pun manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika Yesus berkata akulah dia, ini maksudnya bukan akulah Tuhan. Bahkan Yesus melarang menyamakan dia dengan Tuhan. Di mana? Di Lukas 21 ayat 8. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Karena akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah Tuhan. Jangan ikuti mereka. Waktunya sudah dekat, jangan ikuti mereka. Tuh, gimana itu? Sekarang ini pun Bapak kita bisa mendengar di mana-mana di seluruh dunia ini mengatasnamakan Tuhan, Pak. Ya, Ya, kalau Pak. begitu Hati-hati. gunung juga bisa jadi Tuhan kalau alasan begitu. Hati-hati, Karena siapa di yang mana-mana banyak orang nyembah gunung, Pak, kalau alasannya cuma seperti itu. Ya makanya kita juga kan dikasih tahu juga pengetahuan untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang jelek. Itulah fungsinya Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengajari kita, Pak. Nah, yang jelek itu menuhankan Yesus. Itu menurut Yesus sendiri loh, Pak. Mau tahu ayatnya? Yesus tidak bilang. Mau tahu ayatnya? Silakan. Nah, oke. Silakan. Di dalam Matius 7 ayat 22 23, bahkan orang yang menuhankan Yesus diangkat penjahat. Ya, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah aku berseru demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula. Pada hari ini aku akan berterus terang, aku tidak mengenalmu, nyala kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Justru menuhankan Yesus dianggap kejahatan itu, Pak. Banyak orang mengatasnamakan Tuhan Yesus. Menyembuhkan orang, sembuh. Iya, betul. Iya. Nah, kenapa diusir akan sama terjadi Yesus? seperti itu. Kenapa? Ya, memang. Kenapa? Ya, memang.
Loh ya memang kenapa? Orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan Yesus tapi masih melakukan kejahatan. Di mana ayatnya tapi masih melakukan kejahatan? Tidak seperti itu, Pak. Itulah Gini loh. yang tersirat. Itulah Kalau yang Anda tersirat, lihat, ya, Matius 7 ayat gini. 21 22, Pak. Gini ya, kalau kita lihat dari ayat itu, di situ sangat jelas, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan menduduki kerajaan surga, melainkan yang mereka yang menuruti kehendak Bapakku yang di surga. Pertanyaan saya, apakah menyembah Yesus termasuk kehendak Bapa? Apakah menyembah Yesus kehendak Bapa? Bapak itu adalah Yesus, udah clear. Nah, ini berarti Anda oneness kalau begitu. Bukan enggak Trinitas Anda. Karena enggak masalah, biarlah orang itu yang membahas itu. Ngaku Trinitas tapi pemahamannya oneness, gimana sih Bapak ini? Bapak ini Bang bentar Yesus oke ya. Sendiri. Ini sudah kita ketahui Pak Bandolero ini oneness. Nah sekarang Pak Nakranta siapa ini? Menurut Anda apakah Yesus Bapak, Bang? Menurut saya sih Bang, Yesus itu anak Bapa. Ya, Yesus Bapak bukan. Bukan Bapak, anak Bapak. Nah, tuh dengar Pak Bandelero, Yesus bukan Bapak, tapi anak Bapak. Yesus itu adalah anak Bapak, itu betul. Makanya dibilang kan katanya tadi Allah. Yesus Bapak. Yesus Bapak apa anak Bapak? Yesus itu anak Allah. Anak Allah itu iya, enggak. Ini saya anu lagi nih pernyataan Anda saya pertanyakan kembali. Anda tadi mengatakan Yesus itu adalah Bapak. Setelah kawan Anda mengatakan Yesus anak Bapak, Anda ikut kawan Anda kok nggak punya pendirian sih? Mana nih? Yesus Bapak atau anak Bapak? Yesus itu anak Allah bukan? Bapak percaya nggak? Saya nggak nanya itu. Anda tadi mengatakan bahwa Yesus itu Bapak masih ini enggak masih konsisten enggak nih? Tunggu dulu, saya tanya Anda masih konsisten enggak dengan pernyataan Anda Yesus Bapak? Kalau enggak dicabut aja dulu, dicabut. Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Yesus itu anak Allah. Apa lagi? Oh. Jadi Yesus bukan Bapak. Yesus bukan Bapak. Ini tidak salah paham Bang. Silakan. Pak Narantau, silakan. Ini Bang. Ini suaranya noise kenapa ya? Insya Allah. Oh, di tempat saya lagi hujan. Oh. Dilanjut Bang Zuma atau Bang Vincent. Saya mute dulu ya, lagi hujan deras nih. Allahumma saiban nafian. Iya Pak Ban, tadi Pak Ban kan bilang ya, izin Bang Zuma, Ustaz Alif. Kalau Tuhannya Bapak Ban ini adalah Yesus. Berarti Allah Bapaknya bukan Tuhan ya Pak? Tes 1, 2, 3. Halo Bang. Ini bicara sama siapa nih? Ini Pak ya, Pak. Ya nggak apa-apa, dua-duanya aja saya tanya. Dengan mu'alaf itu Pak, Bang Vincent itu mu'alaf ya. Oh ya. Perasaan penjelasannya Pak Ban ini, saya waktu sekolah minggu maupun maupun saya katekumen nggak dapat saya ilmunya dari Pak Ban ini kayak gini ngajarinnya. Nggak ada guru-guru sekolah minggu yang ngajarin kayak gini nih Pak. Oh ya, enggak ada Bapak gini. Makanya itulah yang tadi dibilang Matius 7 ayat 21 22 tadi Pak, tidak semuanya orang yang panggil Tuhan akan masuk kerajaan surga Pak. Akan terjadi penyimpangan di tengah jalan ini Pak. Apakah semua Kristen masuk surga? Tidak. Ya kan? Apakah semuanya mengaku Kristen masuk surga? Tidak. Lihat dulu perilakunya. Misalnya kan gitu. Iya, dan saya mendukung pernyataan Bapak Ban. Karena apa? Ya. Abraham, Ishak, Yakub, dan Yesus itu juga tidak akan bisa masuk ke dalam jamaat Tuhan, Pak. Tahu nggak kenapa? Ya, silakan. Burungnya kepotong. Iya. Karena dijelaskan, dijelaskan seorang laki-laki yang hancur buah pelirnya dan terpotong kemaluannya, maka dia tidak akan pernah bisa masuk ke dalam jemaat Tuhan. Yesus, Abraham, Yakub, Ishak itu terpotong kulupnya karena sunat.
kecuali metode sunatnya itu digigit sama bapak, beda, itu masih bisa masuk itu karena digigit. Kalau terpotong sunat, iya, jadi dia nggak bakal masuk ke dalam jamaat Tuhan. Itu sama seperti yang bapak tadi bilang, itu ayatnya udah jelas, Pak. Gitu. Untung saya masih steril. Dan Yakub itu dan asal bapak tahu ya, masuk gitu ya. Asal bapak tahu ya, kitab Ulangan itu firman Allah kepada Musa, ya. Mazmur itu firman Allah kepada Daud. Matius itu wahyu Allah tentang Yesus, ya. Di sini di Yohanes dikatakan perkataan Yesus itu, Pak. Matius itu perkataan Yesus, Pak, Injil. Iya, sama perkataan Yesus juga. Ya. Tapi jangan ini, Pak, jangan ini ya. Kita lihat nih. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Nah, Musa itu Ulangan itu 23 ayat 1 itu, Pak. Dijelaskan yang terpotong kulupnya itu berarti didahulukan itu karena kesaksian Allah, bukan kesaksiannya Rasul Paulus yang membatalkan kalau orang yang bersunat itu maka Kristus tidak akan berguna bagimu gitu. Jadi yang lebih didahulukan adalah kesaksian Allah, lebih kuat dibandingkan kesaksian manusia. Itu ada di 1 Yohanes 5:9. Nah, Bapak tadi hubungkan tadi mengenai bersunat Abraham, Ishak sama Yakub. Kenapa dia? Nah, karena mereka kan ini menjalankan hukum Taurat dan mereka mengimani hukum Taurat. Sama seperti halnya Yesus di Matius. Kembali ke kata itu, Bapak kan perkataan Yohanes Yesus tadi. kan di Matius tuh. Matius 5:17-20 dijelaskan. Tapi untuk menggenapinya, bahkan jika langit dan bumi hancur, maka satu iota pun tidak akan kutinggalkan dari hukum Taurat. Itu perkataannya Yesus loh di Matius. Bapak sebagaimana bilang Matius itu perkataan Yesus. Nah, tiba-tiba orang pertama kali Kristen itu mengutuk Yesus dan mengutuk orang yang berhukum dengan hukum Taurat. Itu gimana, Pak? Hukum Taurat itu adalah Yesus itu sendiri. Kok hukum Taurat itu Yesus sendiri? Nggak bisa, Pak. Bang Bando, Bang antar ya, Bang. Bang Bando, kita ini berbicara mengenai Bible dulu, Bang. Jangan pakai logika dulu atau perkiraan. Itu saran aku ya, Bang. Soalnya nanti ini kan bawa nama Kristen, Bang. Jadi kalau emang gimana ya, mungkin aku ngerti sih pengertian abang itu. Kan bener kan, beda denom, beda cerita. Lanjut. Kalau kita Kristen ya, Bang, kepercayaan kita terhadap Yesus itu, terhadap anak Bapa itu bisa kita buktikan langsung. Tapi kalau misalnya berbicara dengan orang lain itu udah lain cerita lagi, Bang. Itu fatal dipercaya. Soalnya pedoman mereka itu Bible. Kalau misalnya kenyataannya langsung pribadi, mereka nggak percaya. Tapi kita sebagai Kristen percaya. Jadi kita nggak bisa pakai nalar atau pakai logika atau pakai kepercayaan kepribadian kita, nggak bisa dulu. Kalau untuk berdebat atau berdiskusi dengan agama lain kayak gini. Nah, saya setuju Bang Anak Rantau. Seharusnya Pak Bandalero ini kan namanya udah bagus. Iya. Personal brandingnya udah bagus. Daripada berdebat masalah agama yang ujungnya Yesus tidak menjamin masuk surga, yang dijamin adalah pemungut cukai dan wanita pesundal lebih dulu masuk surga dibandingkan kalian semua. Lebih baik Pak Bandalero ini nama depannya dikasih nama Tambal, Pak, dan Planet. Itu lebih bermanfaat, Pak, untuk bantu orang-orang yang kesusahan di pinggir jalan. Bang Vince. Iya, gimana, Bro? Kenapa juga abang bilang tadi kalau mengikut Yesus tidak menjamin untuk datang ke surga? Loh, itu di Matius 21:31 dijelasin bahwasannya jawab Yesus, anak pertama yang melakukan itu. Sesungguhnya pemungut cukai dan wanita pesundal itu lebih dulu masuk surga dibandingkan kalian semua, dibandingkan engkau. Iya. Terus jadi jangan termotivasi kalau punya anak perempuan dijadikan pesundal biar dia masuk surga. Dan kasihan ibu-ibu yang korban dari pelakor, ya. Korban dari pelakor, seharusnya dia bersabar dan mendapatkan surga. Ternyata ketika dia masuk surga, ketemu oleh pelakor yang merebut suaminya di dunia ini.
Kira-kira surga asik nggak? Enggak. Kira-kira ibunya cakar-cakaran nggak sama pelakor di surga? Iya cakar-cakaran. Gini ya Bang, Lu udah gini. buat susah gua, lu udah buat janda gua, ternyata pelakornya lebih dulu masuk surga. Kan kacau itu. Gini Bang, gini ya Bang. Gimana? Kalau kepercayaan kita mengenai Kristen, Yesus itu datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia dulu, itu ya. Itu untuk menebus dosa. Mana ayatnya? Mana ayatnya menebus dosa-dosa manusia itu mana ayatnya? Setahu saya, Pak. Iya. Setahu saya, Pak, penebusan dosa itu dengan darah manusia, sebagaimana di Ibrani 9 ayat 22 dijelaskan bahwasannya tidak akan terjadi pengampunan dosa melainkan dengan pertumpahan darah. Tidak ada katanya untuk disalibkan gitu. Nah, yang saya jadi pertanyaannya apa adalah apakah penebusan dosa itu harus dengan penyaliban seperti kata Bapak? Di mana ayatnya? Karena di Ibrani 9:22 itu jelaskan dengan pertumpahan darah aja. Seharusnya Yesus waktu mamanya dia jalan, kesenggol sama keledai, jatuh, lututnya berdarah, mengeluarkan darah, itu sudah menjadi penebusan dosa. Atau Yesus lagi nimba di sumur, kepleset, jidatnya keserempet sama timba, mengeluarkan darah, itu juga sudah bisa menjadi penebusan dosa, Bang. Bukan hanya disalib. Kan konsepnya seperti itu. Atau konsep-konsep yang lainnya gitu loh. Penebusan dosa, kalau di Imrani yang Abang bilang itu mungkin, itu kan kita ada dua Bang ya. Ada kita perjanjian lama dan kita perjanjian baru, itu di Kristen ya Bang. Nah, kalau kita perjanjian lama, penebusan dosa benar seperti yang Abang bilang, melalui darah atau melalui persembahan atau pemotongan daging, benar. Iya. Itu kalau di perjanjian lama, tapi kalau di perjanjian baru itu sama sudah bakar tai lembu itu Bang, jangan lupa juga itu bisa menebus dosa, itu perjanjian lama tuh. Iya, tapi kok semenjak di perjanjian baru itu udah nggak ada Pak. Iya, karena Yesus nggak mengenal perjanjian baru, bro. Kapan Yesus pernah baca kitab perjanjian baru? Orang Yesus sebelum naik ke surga dia makan ikan goreng, lalu dia juga nggak pernah bertemu dengan Paulus secara kedagingan, secara face to face. Dia nggak pernah ketemu sama Paulus. Iya, dia nggak pernah. Iya. Cuman ini yang saya bilang ini ya Pak. Kalau perjanjian lama benar yang Abang bilang, tapi semua itu kayak gimana? Semua itu udah diubah. Tiba-tiba setelah ada Yesus, buktinya setelah Yesus datang ke dunia, nggak ada lagi potong-potong daging untuk mempersembahkan lagi, untuk jadi bahan persembahan kepada Allah, itu udah nggak ada pemotongan daging lagi. Sekarang lebih spontan. Yesus berkata, kalau kamu pengen berdoa, datanglah ke kamarmu dan berdiam dirilah di situ dan berdoa di situ. Yesus tuh mengajarkan doanya sujud, tapi jangan ke sana dulu Bang. Kita bicara dengan penebusan dosa dan di perjanjian lama seperti perjanjian baru ya. Yang saya tahu waktu diajarkan dulu di agama saya ya, dalam perjanjian lama itu ketika Tuhan bertemu dengan manusia, bahkan seorang nabi yang kuat, Musa yang bisa perkasa, bisa membelah lautan, bisa mengalahkan orang-orang Fir'aun ya dengan segala apapun. Itu aja dia pingsan. Bahkan gunung batu aja hancur. Ya. Itu. Jadi ketika Tuhan bertemu dengan manusia di perjanjian lama itu manusianya yang hancur. Tapi di perjanjian baru ini kebalik. Ketika Tuhan bertemu dengan manusia, Tuhannya yang diludahi, Tuhannya yang dipukuli, Tuhannya yang ditoyor-toyor kepalanya, Tuhannya yang dikasih mahkota duri, Tuhannya yang dicambuk, Tuhannya yang disalib, Tuhannya yang dipaku, Tuhannya yang terkutuk dan meledak, mati Tuhannya. Ini kan kebalik Bang, nggak konsisten Bang. Jadi gini Pak. Kalau Yesus kan kita ngaku tadi dulu, kalau saya ngakunya dia itu anak Allah, anak Bapa. Oke. Saya tidak ngaku dia itu Allah yang langsung turun, tapi dia turun sebagai anak Bapa. Oke. Oke. Pas.
Jadi kalau misalnya abang bilang kok Tuhannya dikutuk-kutuk, kok Tuhannya dipukuli, disalib atau diludahi, ya itu juga lain cerita lagi. Itu mengenai pemahaman abang atau kepercayaan abang. Yang saya tahu itu ada di dalam Bible, bro. Di Matius 26:67 itu Tuhanmu diludahi loh ini loh. Iya benar dia diludahi, benar dia Saya baca ya, diludahi. sesudah itu dari antara mereka yang meludahi wajah Yesus. Aduh kasihan, ya Tuhan wajahnya diludahin, nggak kebayang itu dosanya orang yang meludahi wajahnya Yesus dan menamparnya. Aduh Tuhan ditampar lagi, kasihan, saya sedih bro. Iya bang. Mereka menutup matanya dengan sepotong kain dan memukuli dia. Mereka berkata, hai Kristus, kalau kamu memang nabi, loh kok nabi? Coba tebak siapa nama orang yang tadi memukulmu. Wah Tuhannya kasihan banget nih. Udah ditutup matanya, dipukulin, disuruh tebak-tebakan. Tuhan apaan bang? Abang gak kasihan kayak Tuhan kayak gitu bang? Saya sedih bang, diludahin mukanya bang. Aduh Pak, sedih saya bang dengarnya. Ini Pak, Bapak tahu dulu Allah itu mengutus anaknya sebagai apa? Ya sebagai apakah apa? Sebagai manusia? Apakah sebagai Allah? Atau sebagai apa? Ya Bapak denomnya apa? Karena beda denom, beda cerita. Nah gini, kalau Allah mengutus anaknya itu sebagai manusia, jadi kalau untuk diludahi sama sesama manusia itu udah wajar bang. Soalnya yang ada di dalam dunia itu emang manusia. Tuhan tidak mengutus Yesus atau mengutus anaknya itu sebagai Tuhan. Karena kalau dia Tuhan itu mengutus anaknya itu sebagai Tuhan, manusia nggak ada yang berani. Manusia juga nggak bisa gitu. Tapi dia mengutus sebagai anak. Bapak meyakini nggak perkataan Yesus? Barang siapa yang melihat aku, dia juga melihat Allah Bapa. Ya, berarti orang yang meludahi Yesus juga meludahi Allah Bapa. Lebih sedih lagi saya, Allah Bapa juga ikut diludahin yang besar itu. Kan kasihan bang kalau kayak gitu konsepnya. Itu ada di dalam Biblenya abang. Makanya bertobat bang, bertobatlah menuhankan manusia. Ya, saya lagi pilek sebenarnya, malas ngomong, cuman tadi Pak Ban ini tadi karena apa namanya diajak diskusi muter-muter ya saya paksa gitu, meskipun saya sakit tenggorokan nggak apa-apa lah gitu. Abang Zuma juga kayaknya udah capek itu, jadi saya bantuin naik, ada kontribusinya lah dikit jadi umat muslim ini. Ya gimana bang Mat Ranto, lanjutin. Masalahnya nih bang, abang itu ya gimana? Aku juga kasih tahu kayak dia kurang percaya. Loh, saya membawakan dalam Bible bro. Kata abang kalau umpamanya Yesus itu diludahi karena sama manusia, tapi sebagian orang Kristen mempercayai bahwasanya barang siapa yang melihat aku, dia juga melihat Allah Bapa. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga percaya kepada Allah Bapa. Berarti nempeleng wajahnya Yesus sama dengan nempeleng wajahnya Allah Bapa. Kasihan Allah Bapa ditempeleng, diludahin, ditoyor-toyor. Kan gitu bang bro. Gini ya Pak, gini. Barang siapa melihat aku, dia akan melihat Allah. Melihat di sini, melihat perilakunya, melihat pembawaannya terhadap manusia, bagaimana dia itu memberikan contoh kepada manusia, itu yang dilihat Pak. Dia itu memberikan contoh, dia memberitakan mana yang benar. Jadi siapa yang mengikuti dia, siapa yang melihat dia, apalagi kalau sampai mengikuti dia, dia sekaligus bisa melihat Bapa atau mengikuti Allah, itu bisa sampai kepada Allah. Itu maksudnya. Abang mengikuti Yesus berarti kan? Pak, bukan? Iya. Pengikut Yesus. Iya, pengikut Yesus. Bukan cuma pengikut. Oh, pengikut. Oke. Kan abang tadi bilang tuh ya, bahwasannya yang seperti penjelasan abang itu tadi. Ya. Berarti abang sudah pernah mengutuk pohon belum? Nggak abang kutuk aja kayak pohon-pohon yang ada di sekitar abang, sebagaimana Yesus juga mengutuk pohon ara itu karena nggak berbuah. Nggak pernah, aku nggak pernah kutuk pohon. Nah, karena katanya mengikuti Yesus. Perilakunya Allah Bapa seperti Yesus. Itu Yesus pernah mengutuk pohon ara yang nggak salah apa-apa. Kenapa abang nggak ngutuk pohon?
Abang kutuk aja semua pohon itu, abang tebangin semua tuh hutan-hutan lindung yang ada di Indonesia nih, abang tebangin semuanya, Bang. Bang, kita ini Kutuk aja. bicaranya mengenai logika apa bicaranya mengenai Bible dulu, Bang? Kok pakai logika? Kok bukan pakai logika, Bro. Kan katamu Allah Bapa itu, Yesus itu mengerjakan seperti kata kehendak Allah Bapa, berbicara seperti perkataannya Allah Bapa. Apa yang keluar dari mulutku itu melainkan perkataan dari Allah Bapa. Apa yang kukerjakan itu tidak lain adalah kehendak Allah Bapa. Berarti ketika Yesus mengutuk pohon ara, ya seharusnya kan dirimu juga mengikutinya. Kutuklah pohonnya. Jangan setengah-tengah. Yesus sunat hari ke-8, ya sunat juga lah. Yesus mencuri keledai, meminjam keledai, nggak bilang-bilang ke tuannya. Juga lah gitu. Ada orang di gereja, naikin motornya, nggak usah bilang sama orangnya. Paling di kantor polisi ntar habis itu. Kan gitu caranya. Cara mengikuti Yesus kan begitu, jangan setengah-setengah, Bro. Yang bicara Vincentus ya? Aku ini Bang, aku jelasin. Yang kita ikutin dari Yesus itu bukan perjalanannya, tapi firman yang diperintahkannya. Setiap dia memberitakan firman, itu yang ada di ayat-ayat Alkitab. Firmannya salah satunya apa, Bro, yang diikuti? Salah satunya. Iya apa? Apa aja bebas ya, firman yang diberitakan Yesus ya. Iya apa? Banyak sih, mau bilang apa ya firmannya. Tuh kan, sama Tuhannya sendiri aja nggak bisa ngikutin. Gimana bro? Katanya cinta sama Yesus, tapi lebih hafal ke perintahnya Paulus. Aku juga nggak hafal sama sekali perintah Paulus, Pak. Nah, sikap Anda itu menuhankan Yesus itu sama dengan apa? Ini mengikuti ajaran Paulus. Yang saya bilang kok ajaran itu Yesus sendiri sudah bilang, akulah dia, dialah aku, tak satu manusia ini sampai kepada Bapa tanpa aku. Siapa yang telah melihat aku sudah melihat Bapa, tapi Bapa menyesatkan dia. Itu Yohanes 17 ayat 3 yang udah dibacain sama Ustadz Sugi tadi. Di mukanya. Yohanes 17 ayat 3 tadi Bapak udah baca belum? Paham jangan sekali, ditambah-tambahin Pak, nggak ada Yesus ngomong akulah dia adalah aku, tuh nggak ada ayat gitu. Jangan ditambah-tambahin Pak. Akulah jalan dan hidup. Bagus, no problem. Kami sudah tahu Pak, Yesus itu setelah tiba di bumi ini dia bernubuat, aku akan mati, aku akan bangkit, dan aku akan datang lagi di akhir zaman. Iya, itu rencananya siapa? Itu rencananya siapa? Iya, Yesus bernubuat. Iya, rencananya siapa itu? Itu bukan rencana, tapi itu udah akan pasti terjadi. Iya, kan, ini kan Yesus datang. Ya, terus Yesus komplain nih, ngeluh. Mesias itu harus menderita, mati, dan bangkit pada hari ketiga. Nah, ini rencananya siapa? Yesus ngomong kayak gini. Karena kalau seharusnya Yesus dikorbankan, dia nggak akan mengeluh, dia nggak akan curhat, bro. Yesus ini curhat. Mesias itu harus menderita, mati, dan bangkit pada hari ketiga. Ya, aku yang tidak berdosa dibuatnya menjadi dosa, kata Yesus. Kayak Eliezer, aku yang tidak nembak disuruh paksa nembak. Woi tembak, woi tembak, woi. Kayak gitu. Itu rencananya siapa? Rencananya siapa? Yesus. Sambo. Iya, berarti iya itu rencananya siapa Yesus dibuat kayak gitu tuh. Ya kan logika, saya ngomongin logika, maksudnya arahnya ke sana. Sudah dinubuatkan. Iya, yang nubuatkan siapa? Yang nubuatkan siapa? Sudah dinubuatkan, itulah yang disebut penebusan dosa, Pak. Iya, yang menubuatkan Yesus untuk penebusan dosa ini siapa? Saya bantu kasih multiple choice ya Pak. 1. Yudas Iskariot. 2. Tentara Romawi dan Pontius Pilatus. 3.
bapaknya Yesus. Yang mana yang menubuatkan ini? Anda nggak paham. Loh, kok Sudah nggak paham? dituliskan di kitab Yesaya Kalau juga Yesus sudah itu dituliskan menerima dan akan ikhlas, kedatangannya. dia nggak akan komplain, nggak akan curhat kepada murid-muridnya. Dia nggak komplain. Loh, Dia nggak komplain. sebelum Yesus ditangkap di taman Getsemani, dia berdoa sampai 3 kali loh, Pak. Dia Bahkan tidak murid-muridnya komplain. ketiduran tuh, dia berdoa sampai 3 kali loh, karena dia itu bersedih, dia tuh galau karena dia tahu kalau dia mau ditangkap, mau diakhiri hidupnya. Pak, Bapak melihatnya komplain, itu tidak komplain, Pak, sama Curhat, Pak. sekali. Loh, dia bilang Yesus Mesias bukan? Nah, kalau Mesias kenapa dia Bapak yang bilang tidak gini ke murid-muridnya? memahami. Mesias itu harus menderita, mati, dan bangkit pada hari ketiga. Dan aku yang tidak berdosa dibuatnya menjadi dosa. Kayak Eliezer itu nggak tahu siapa-siapa itu. Woi, tembak, woi, tembak, woi. Disuruh gitu. Dia kan awalnya nggak berdosa, tapi dia disuruh berdosa. Ini Pak Pinsan yang bicara ya. Bapak jujur ini Pak ya. Iya, saya jujur ini. Iya, jujur. Pak Vinco, gini Bang. Semua itu dilakukan Yesus supaya apa yang digenapkan firman dari sebelumnya, soalnya sebelum Yesus datang semuanya udah dikasih di dalam firman. Apa yang akan terjadi sudah dinubuatkan akan terjadi, sehingga mau tidak mau dia harus melakukan itu semua supaya firmannya udah diberitahu sebelumnya itu akan terjadi. Loh. Iya Pak, kayak gitu. Orang kalau nggak bisa, Pak, itu bukan nubuatnya Yesus. Di mana ayatnya itu nubuatnya Yesus? Itu rencananya siapa? Konsep penebusan dosa itu konsepnya siapa? Penebusannya itu siapa? Yesus, tentara Romawi dan Pontius Pilatus, Yudas, atau Allah Bapa? Gini ya. Sebelum Yesus datang ke dunia, semua itu sudah difirmankan. Berarti siapa itu yang membuat firmannya itu siapa? Yang membuat firman Allah, ya kan? Berarti rencananya Allah kan? Firman itu, iya, berarti rencananya Allah kan? Iya. Oke. Dan Yesus pun melakukan itu semua supaya firman-firman itu terlaksana. Betul. Lalu kenapa Yudas Iskariot dicap pengkhianat? Padahal seharusnya dia melancarkan dan membantu proses terjadinya penyaliban dan sesuai dengan rencana Allah Bapa. Kenapa Yudas Iskariot itu dicap pengkhianat, lalu Injilnya dibuang jauh-jauh dari Bible yang Anda baca saat ini? Seharusnya Injilnya Barnabas itu masuk ke dalam Bible Anda, diselipkan di situ. Karena dialah yang membuat Yesus itu ditangkap, dipukulin wajahnya, diludahin wajahnya, diikat matanya, dipukul, suruh main tebak-tebakan siapa yang mukul, siapa yang noyor. Nah itu harusnya kan, itu Yudas itu harusnya berjasa, bro. Tentara Romawi yang nombak itu harusnya difoto, kasih lukisan, inilah pahlawanku gitu. Siapa yang mencambuk Yesus, dosa dan keturunannya lah ditebus. Gitu. Semakin siksaannya semakin keras terhadap Yesus, maka keturunanku akan lebih bersih daripada noda dosa keturunan. Kan gitu, bro. Aku juga gimana? Pernyataan abang itu juga kayak gimana? Udah lain ya. Soalnya kita juga hanya sesuai Bible. Kita kan nggak pakai logika. Sekarang gini deh. Kan abang tadi bilang rencana penebusan dosa itu rencana Allah yang membuat firman. Oke, betul. Nah, kenapa Yudas membantu rencana Allah Bapa disalahin? Kalau dicap pengkhianat, kita nggak tahu apa rencana Tuhan mengizinkan Yudas itu mengkhianati Yesus. Kita tidak tahu ya, Pak. Iya, terus kenapa tentara Romawi mukulin Yesus juga dicap sebagai pelaku kejahatan? Seharusnya kan jadi pahlawan, karena kalau nggak ada tentara Romawi, bro, dirimu nggak akan tertebus dosanya. Orang murid-muridnya Yesus lari, harusnya kan murid-muridnya Yesus ikut mukulin atau ngeludahin Yesus, wajahnya Yesus. Kok murid-muridnya nggak ikut? Kenapa? Gini ya Pak, ini kan firman Allah.
yang namanya Allah sebelum terjadi dia udah tahu. Yang dia perintahkan di sini yaitu cuma Yesus. Yang dia atur jalannya itu cuma Yesus. Masalah manusia dia udah cukup tahu akan terjadi apa. Dia itu sudah tahu. Jadi sehingga dia sudah mengatur apa yang harus Yesus lakukan, apa yang harus Yesus perbuat untuk firman-Nya itu tetap terlaksana. Jadi kalau masalah niat manusia itu kita nggak tahu. Tapi kalau niat Allah kepada Yesus udah pasti terjadi seperti yang terjadi. Berarti kalau gini bro. Jadi kalau Yesus udah tahu tentang rencana pembunuhannya, berarti itu KUHP-nya 340 itu bro. Pasal berat itu, hukuman mati itu. Gak usah ngomong-ngomong KUHP lah. Loh, memang iya bang. Rencana pembunuhan itu, pembunuhan berencana itu KUHP 340 itu bang. Pak Vinco. Kamu ngomong dari tadi udah kena undang-undang IT tuh. Pak Vinco. Kan ada datanya. Laporin aja. Iya. Mau aku laporin. Laporin aja bang. Kan ada datanya. Kecuali kalau saya ini membawakan yang tidak ada dalilnya. Kan di dalam Bible. Saya baca dalam Bible. Kamu iyalah. bilang pengampun dosa tai lembu. Loh, emang iya ada tai lembu itu sebagai penghapus dosa? Mana dalilnya? Bakar tai lembu itu 29 nomor 14. Apa saya laporin balik? Laporin apa? Karena Bapak pengancaman, mengintimidasi saya membaca Bible, Bapak 14. Mengintimidasi saya. Hah? Itu loh, ada loh dalilnya itu, Mas. Kamu yang sok-sok dalilnya kok itu buat lah Bapak ngancam-ngancam orang saya baca Bible kok dimarahin. Ya. Terus banyak cerita lah kok. Malu nggak tuh kalau misalnya ada dalilnya terus Anda ngatakan nangis Bapak? Jelasin itu maksudnya apa? Itu Trinitas itu. Keluaran 29 nomor 14 itu Trinitas, kulit, daging, dan tai, penghapus dosa. Gimana tuh? Sakit kan? Sakit. Baca makanya, pahami. Nah iya makanya saya baca bang, saya baca. Kalau abang mau bantah, bantah pakai dalil lagi. Abang jangan main lapor-laporin undang-undang ITE. Orang saya baca Bible kok dilaporin undang-undang ITE. Ya saya laporin LAI-nya lah. Ya jangan buat baca terus ngeklaim kesimpulan sendiri terus. Loh, saya nggak kesimpulan sendiri kok. Itu saya nggak keluar dari konteks. Penebusan dosa itu sebagaimana di ayat Ibrani 9 ayat 22 dijelaskan tidak ada pengampunan dosa melainkan dengan pertumpahan darah. Dan abang Nakrantau juga mengimani itu karena itu perjanjian lama dengan korban daging ya. Terus saya ingatkan juga dengan bakar tai lembu juga bang. Salahnya di mana? Mau laporin saya? Pak, saya juga udah bilang kalau di perjanjian lama itu benar ada di perjanjian. Iya. Nah, itu sudah tuh. Itu sudah benar katanya. Oke. Iya, itu tertulis di situ, tapi bukan gitu maksudnya. Terus maksudnya gimana, Pak? Terus jangan dipotong-potong buat kesimpulan sendiri. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Daging, kulit, kotoran. Trinitas itu. Bung, habis narkoba, habis ngediau, cari tahu tai lembu dulu, bakar, dosa gua keampunin. Itu waktu dulu ya. Betul. Lama. Jadi kalau Anda butuh tai, nanti saya kirim 3 kontainer dari sini. Yang dimaksud Trinitas bukan seperti itu. Lah ini 1 dalam 3. Daging lembu, kulit lembu, kotoran lembu dibakar. Penghapus dosa. Ada saingannya Yesus.
Ini penyidiknya juga bingung nih. Bapak ngelaporin Vincent atas nama apa? Ini Pak Undang-Undang ITE. Di mana? Loh ini baca ini. Oh berarti kita salah Pak. Ini harus lapornya ke LAI Pak. Bapak harus laporin ke LAI. Kata penyidiknya juga pasti gitu Pak. Bukan saya, orang saya bacain terjemahannya LAI kok. Yang salah, disalahin pembacanya. Yang menerjemahkan lah. Kalau Kamu Bapak nggak motong-motong. sependapat sama punya Bapak, Kamu Bapak motong-motong. protes ke LAI. Laporin Kamu LAI-nya. motong-motong. Jangan yang baca. Kamu motong-motong. Tadi kamu bilang tai lembu aja. Sama aja itu Bang, Trinitas, daging lembu, Kamu kulit lembu, sama-samakan lagi teori kotoran Trinitas sama lembu. itu. Loh, Jangan gitulah. Tadi kan si Nakranto bilang dagingnya Bang. Iya saya tambahin sama taiknya lembu sekalian gitu. Itu juga penghapusan dosa. Berarti kan daging sama kotorannya juga. ayatnya ada loh Bang. Bel, jangan sok-sok buat kesimpulan sendiri. Sekarang kesimpulannya begini. Abang gimana? Buat kitab Sekarang sendiri gini, lah, Bang. Jangan main sendiri, Bang. Sekarang gini, Anda paham Bible itu dengan modal apa Anda paham Bible? Yang membedakan dengan kami. Jadi jangan dibuat kesimpulan sendiri. Jadi kesimpulan Anda gimana itu menurut Keluaran 29 nomor 14 itu? Di situ kan tertulis lembu jantan dan kambing jantan korban penghapusan dosa yang darahnya telah dibawa masuk untuk mengadakan perdamaian di dalam tempat kudus. Harus dibawa keluar dari perkemahan dan kulitnya, dagingnya dan kotorannya harus dibakar habis. Terus lembu jantan dan kambing jantan korban penghapusan dosa. Terus nomor 14-nya kayak mana bunyinya? Sudah pasti dagingnya, kotorannya harus dibakar habis. Yang dikorbankan itu penghapusan dosa. Sedangkan lembu jantan itu pasti ada kulit, dagingnya, bahkan kotorannya juga ada. Orang itu pas di apa langsung lembu jantan dan kambing jantannya utuh. Ini kan perintah. Iya, Harus bakar habis kau loh. Penghapusan Kau dosa bakar lembu habis. jantan dan kambing jantannya. Tapi nggak boleh dimakan kulit dagingnya sampai kotorannya pun harus dibakar habis. Iya, ini Trinitas ini. Iya, Nomor jangan 14-nya coba Anda disama-samakan baca. Trinitas. Trinitas itu adalah Allah Bapa dan manusia, Yesus anak Allah, dan Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Trinitas itu kan cuman istilah, Bung. Ini juga Trinitas. Nggak bisa, itu nggak sembarang orang buat istilah itu. Lah, ini Jangan apa ini? Daging, kulit, kotoran, kan tiga. Di Tiga situ dalam satu. jantan dan kambing jantan korban penghapusan dosa. Anda menambah-nambahi. Keluaran 29 nomor 14 saja Anda baca. Tetapi, kan ada kata tetapi di situ. Saya baca Penegasan. imamat itu yang dimaksudnya. Saya baca Keluaran 29. Nah, inilah repotnya kalau kita Itu yang pandai dimaksudnya, seperti itu. imamat. Ini Keluaran. Imamat. Makanya jangan Ini baca Keluaran 29 nomor 14. Jangan apakan Alkitab itu sepotong-sepotong. Nah, makanya Abang ke LAI, Abang tulis surat, tolong kitab Keluaran 29 ayat 14 ini dihapus. Itu jangan buat ngutip-ngutip sepotong-sepotong, buat kesimpulan sendiri, bakal ngeklaim sendiri, nyamakan sendiri, tafsir sendiri. Loh, saya cuma baca, Bang. Baca salahnya ini di mana? ditafsir loh. Iya, baca. Jangan buat tafsir kesimpulan sendiri. Loh, ditanya kalau itu tafsir itu maksudnya ada apa? original teks, ada original teksnya, Lebih kita baik tafsirkan. bertanya maksudnya apa? Nah, ini kan saya baca bahasa Indonesia loh ini. Iya, tapi jangan buat kesimpulan sendiri. Lah, kesimpulannya gimana? Orang di sini ada perintah kau bakar sampai habis. Iya. Ya ditanya apa maksudnya itu. Kamu bakar di luar tenda itu adalah Bahkan persembahan membuat penghapusan dosa. nada-nada yang seolah-olah mengejek. Loh, kok mengejek? Mana ada mengejek? Dari tadi saya nggak ketawa-ketawa. Gak ketawa-ketawa, cuman anak rantau. Kamu dari tadi di sini. Saya tanya dulu. Iya, Bang.
Gimana dia tadi? Ya, saya sih sabar aja bang. Itu kan kepercayaannya dia juga. Iya, tapi nggak boleh. Siapa mereka? Loh, siapa mereka? Ini Sekarang bukan gini kitab bang. abang. Sekarang Ini gini bukan bang, saya kitab tanya ke abang. abang. Ini kitabnya agama Yahudi loh. Sudah. Saya tanya ke abang, ketika Tuhan abang diludahin, dipukul wajahnya, boleh nggak saya nadanya ekspresi sedih? Ya sedih. Ya sudah, kenapa Itu bukan sedih. Kenapa bapak? Itu soal Kenapa bapak ngejek. gembira? Kenapa bapak gembira? Tuhannya bapak diludahin, dipukulin wajahnya. Bapak kenapa Itu gembira? mengejek. Saya kan mengekspresikan kesedihan saya, Mengejek. sebagaimana saya dulu pernah menjadi mantan Kristen. Lagi Kakek saya apa juga tuh pendeta seorang, besar di Surabaya. kamu nangis-nangis. Saya nggak takut pak, nggak takut. Om saya sendiri aja yang diakonnya ini aja saya lawan, saya debatin pak. Iya, saya Karena saya baca Bible kok. sebenarnya. Apalagi bapak. Pak Vinco, saya kan udah bilang tadi Pak, semua Yesus biarkan terjadi dan semua Yesus lakukan itu untuk menggenapi seluruh firman yang udah difirmankan oleh Allah. Biar semua yang udah bakalan terjadi. Itu kan cocokologi Anda. Nggak ada itu. Contoh Iya, di dalam memang. Lukas 24 nomor 44 sampai nomor 46 ada tertulis di Torah, di Mazmur, di kitab para nabi, Mesias akan Mesias akan menderita, mati di antara orang jahat, bangkit di antara orang jahat. Itu di mana itu tertulis di Taurat? Nggak ada. Di Mazmur nggak ada. Kitab para nabi juga nggak ada. Bangkit pada hari ketiga itu di mana? Yaitu pandai-pandaian orang Romawi Yunani membuat itu. Ada itu. Mau saya kasih. Coba tunjukkan ke saya. Coba, di mana tertulis di Taurat kitab bangkit Yesaya. pada hari ketiga? Di kitab Yesaya kalau nggak saya, bentar saya cari dulu. Iya, silakan. Saya kasih waktu 600 tahun. 600 tahun. 600 tahun lewat seminggu. Oke, baik, sambil menunggu saya sapa dulu yang baru gabung. Selamat pagi, Bapak. Assalamualaikum, dengan Aisyah ya. Cek. Oh, sepertinya jauh dari monitor. Oke, nanti saya coba ganti sama yang lain ya. Nggak ada suaranya ya. Saya coba ganti yang lain dulu. Suruh nyare Biblia suruh cari kata-kata dia, bacaan dia, bingkok bir ya waktu 500 tahun ya, lebih seminggu ya. Apa ini? Ngomong apa, Mas? Klebon 5. Enggak tahu saya baca. Ini jam-jamnya rawan, saya coba nyaring seger dulu ya. Maaf dulu, Klebon 5 kita ganti Aisyah. yang lain. Ya, silakan, mungkin tadi Pak Diaksa Utagawa. Namanya Aisyah ada- lucu. Tuh, saya cari ayatnya kayaknya di Mazmur. Namanya Aisyah, Tadi di suaranya Yesaya laki-laki. Pak, sekarang pindah ke Iya, Mazmur. kalau nggak salah. Tadi Oh, kan kalau saya nggak bilang salah kalau ya. nggak salah. Salah itu nggak ada di Mazmur. Mencari kemana? Nggak ada. Kecuali cari di Lukas. Di manakah menghilang? Maaf Pak, saya cuma menyampaikan kebenaran. Itu memang sakit Pak, tapi ya diterima aja karena Bibelnya Bapak isinya begitu. Iya, Gitu. saya ngakui Tuhan Yesus saya disalib. Nah makanya begitu. Tapi itu bukan sebagai kelemahan. Loh, terus sebagai apa Pak? Sebagai Hadiah buat Romawi Yunani. Sebagai kuasa Tuhan itu tak terbatas.
bahwa dia bisa. Tak terbatas dengan cara mengorbankan anaknya mati di tiang salib dan terkutuk. Siapa bilang dia terkutuk? Galatia 3:13, Pak. Enggak ada itu. Orang yang mati di atas kayu salib adalah terkutuk. Ya itu lain, beda konteks. Di antara 3 orang yang disalib sama Bahwa Yesus memang itu, salib itu, yang terkutuk yang mana, Pak? iya itu ada 2. Saya kurang ingat siapa yang apa. Setidaknya ada salah satu itu yang terkutuk. Kan Karena semuanya dia sampai disalib, di atas juga dia tetap menghujat Yesus. Iya, seharusnya ayatnya kan begini. Salah satu yang mati di antara ketiga di tiang salib adalah 2-nya terkutuk, kecuali Yesus. Kan ayatnya seharusnya gitu. Kalau semuanya mati di atas kayu salib, berarti semuanya itu, Pak. Ya. Pak Vinco. Ya gitu dia. Kalau menurut ajaran kita Kristen, Yesus itu datang ke dunia menebus dosa, ya kan? Itu kepercayaan kita sebagai Kristen ya, sebagai penebus dosa. Jadi siapa yang bertobat melalui dia, maka dosanya akan diampuni. Oke Pak. Cuman yang waktu dia disalib yang satunya itu tidak mau bertobat. Sedangkan yang satunya bertobat. Makanya yang satunya diampuni dan diberikan kerajaan surga untuk dia bisa dia sampai. Sedangkan yang satunya tidak. Soalnya yang satunya tidak mau bertobat. Soalnya siapapun yang mau bertobat setelah Yesus udah datang, itu pasti akan diampuni. Gitu Pak. Tapi ayatnya di situ, siapa yang mati di atas kayu salib, di atas tiang kayu salib itu terkutuk. 3-3-nya matinya di mana? Iya, di ayat mana ada yang bilang kayak gitu, Pak? Galatia 3:13, baca deh, Bang. Oke, mungkin kalau ada di Galatia. Oke ya, mungkin kalau. Tapi itu sekedar bukan saat Yesus ada di kayu salib, itu setelah Yesus udah datang. Jadi siapa manusia setelah Yesus udah melakukan sebuah salib itu, siapa orang yang akan naik salib itu orang paling terkutuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, semakin subuh semakin lucu, semakin subuh semakin menggelikan, dan semakin aneh. Di tempat saya sudah jam 3 lewat 25 menit. Ya, sahabat-sahabat sekalian, kita cukupkan sampai di sini karena ntar kita puyeng gitu ya. Ntar kita puyeng kalau kita ikuti terus ini. Ini Oten versus kitabnya sendiri ya. Kita sudahi dulu. Yang penting poinnya tadi pada saat dengan Pak Framing kita sudah babat habis terkait dengan tema Islam versus Kristen. Dan alhamdulillah Pak Framing kabur malu ya, karena tidak ada data yang bisa dia sajikan terkait dengan Kristen dari Yesus. Alhamdulillah kita bisa menyajikan Islam melalui Al-Quran dan Islam melalui ajaran para nabi yang justru datanya itu berasal dari kitab mereka. Ya, sedangkan sesi setelahnya itu adalah sesi tambahan yang mana bincang-bincang ringan ya terkait dengan seperti Trinitas yang ada di Keluaran 29 nomor 14 ini. Ya, jadi saya harap materi yang tadi tentang Islam Kristen itu bisa diulang-ulang lagi, ditonton, di-share dan disaksikan kepada teman-teman dan anak-anak kita supaya mereka mengetahui bahwasanya seorang dosen yang bernama Framing pun tidak mampu membela Kristen karena ternyata Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Kristen. Baik sahabat-sahabat, terima kasih banyak atas kebersamaannya sampai subuh hari. Anda luar biasa. Saya bangga memiliki Anda semua. Kiranya apa yang saya sampaikan itu mendapatkan amal jariah dan waktu serta apapun yang Anda keluarkan untuk menyimak
dialog ini itu juga mendapatkan nilai pahala jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan sekali lagi untuk masjid kita ya, sahabat, sedikit lagi akan sempurna bangunannya ya, sedikit lagi dia akan selesai. Tapi saya masih berharapkan teman-teman bisa ikut berpartisipasi dalam penyelesaian masjid kita ini. Oke, saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih yang gelar sarjana teologi? Silakan diganti dulu.